Yang nyebut Yesus Tuhan siapa? Kristen. Kami Kristen. Ya, oke. Yang mengusir atas nama yang mengusir setan atas nama Yesus siapa? Kami Kristen. Nah, Kristen. Ah, Nah, di ayat 23, aku tidak kenal kau. Nyahlah kau dari hadapanku, para pembuat kejahatan. Siapa yang diusir di situ? Islam atau Kristen? Tunggu bang, tunggu bang. Dulunya kan bukan Bang. ditulis. Tunggu dulu. Bang. Pak bisa ngomong ini, Bang. Yang diusir di situ, saya tanya, jawab. Yang diusir di situ orang Islam atau orang Kristen? Tidak Aku ada, tidak Bang. mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, para Orang pembuat yang tidak kejahatan. mempercayai Yesus. Orang Tuh. yang tidak mempercayai Yesus. Mana ayatnya nggak mempercayai Yesus? Justru ini percaya Yesus. Pada hari, dengar ya. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan mujizat demi namamu? Pada hari itu, aku akan berterus terang kepada orang-orang itu. Yang memakai nama Yesus itu, aku tidak kenal kamu. Nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Siapa yang diusir di situ? Orang Kristen. Kenapa kau larikan orang yang nggak percaya Yesus? Kau ini melintir ayat. Karena guru saya sudah datang. Karena guru saya sudah datang, saya serahkan kepada guru saya. Oke. Assalamualaikum Mahizuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tidur Guru berjalan. Sugiku, masya Allah, makin awet muda. Lanjut akhi, lanjut. Lanjut Oke. akhi. Udah. Saya diem aja dulu. Bang, salam kenal Bang Juma. Salam kenal bang. Oke. Silakan. Oke, di sini ada juga Uniripa ya. Siap, Oke, abangku, siap. saya penasaran nih, ya kan? Ya, silakan bang. Kemarin aku buka di Meta itu saya buka Ya, Allah, ya kan? Bahasa Arabnya Allah itu apa? Artinya. bahasa Arabnya Allah. Artinya. Jangan dulu. Bang. Allah itu bahasa Arab, Bang. Kau ini Enggak, nanya aneh. artinya apa? Enggak, karena aku buka Artinya kemarin di nama kok Meta. ada arti. Tunggu dulu bang. Aku buka kemarin dalam Meta bahasa Arab Iya. Allah itu bukan artinya itu. Abang buka sendiri lah. Makanya aku kaget. Allah itu nama pencipta langit dan bumi. Tidak bang. Yang waktu pas saya buka itu bang, bukan penjelasannya bukan itu. Bahasa Arab Allah itu ada bang. Apa itu? Coba diterangkan. Maaf ya. Ini saya jujur ya. Iya. Saya buka Meta ya. Saya buka itu bahasa Arab itu artinya Allah itu kenapa dewa? Theos itu dewa. Gimana itu bang? Coba abang jelaskan. Allah itu nama pencipta langit dan bumi. Bukan bang. Kenapa dewa? Itu Loh, yang kok jadi dewa? Kok jadi dewa? abang buka di Meta. Abang buka. Kenapa larinya ke situ? Emang Islam belajar dari sana? Loh. Oleh karena itu abangku saya bingung kenapa kita buka. Ya silakan aja dengan kebingungan Anda, silakan aja. Saya buka di Google, saya buka di Meta itu, saya pertanyakan nama Allah itu aslinya bahasa Arabnya apa? Kenapa menjadi dewa? Dewa itu apa artinya? Loh, hah? Dewa itu artinya apa? Berarti dewa itu yang menciptakan dunia ini ya? Kalau kita berbicara kepada orang Hindu, tanya apa itu dewa? Dewa itu pencipta langit dan bumi. Berarti Allah itu dewa. Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak, di sini tidak ada diterangkan di situ Allah itu pencipta. Allah itu pencipta langit. Yang dituliskan dewa itu pencipta langit dan bumi. Itu menurut Meta. Coba abang buka. Nah, sekarang Islam itu menurut Meta atau menurut Al-Quran? Jadi kan kita kan bahasa Arab. Muslim kan menggunakan bahasa Arab. Iya betul. Terus kalau umat Islam itu belajar tentang Allah itu menggunakan Al-Quran atau menggunakan Meta? Menggunakan Al-Quran. Nah, sekarang yang firman Tuhan Al-Quran atau Meta? Sekarang gitu.
setelah Iya, kan Anda berbicara mengenai Islam. Kalau dalam pemahaman pewahyuan, Al-Quran itu wahyu Allah. Kalau meta itu apa? Meta ini apa, Bang? gini bang, sekarang ini kan zaman sudah canggih. Kalian pun Enggak, saya tidak tanya zaman canggih atau apapun itu. Yang saya tanya, kalian pun yang Gini bang, sedikit lagi biar gue sikat sedikit Silakan. nih. Kalau caramu seperti itu bang, maka kata ye spasi sos dalam bahasa Latin itu artinya kamu babi. Berarti Yesus babi. Boleh nggak saya pakai begitu bang? loh itu abang itu Tidak, ini tidak menghujat. Kalau meta sudah modern katanya. Ah, ini saya tunjukkan ya. Tak ada. Saya tunjukkan. Ye spasi sos dalam bahasa Latin artinya kamu babi. abang. Tadi saya kan lo terang. Lah ini saya pakai data juga bang. Saya pakai data juga ini. Enggak. Coba yang bisa buka Google Translate, Bang Pandi, buka Google Translate Bang Pandi, bahasa Latin tulis Y spasi sos. Terjemahkan kepada bahasa Indonesia. Pasti tulisannya kamu babi. Bang Juma, Lanjut lagi. Bang Jum, Ya, Ya. tolong bang, ya. Coba Apa abang itu? bikin penjelasannya tentang tadi, gimana? iya. Tunggu dulu. Bahas dulu meta. Meta itu apa? Itu Jelaskan dulu. meta itu kan seperti Google. Apa? Apaan sih? Hei, meta itu kalau Anda tahu Mm-mm. Apa? merujuk kepada dunia game atau merujuk kepada institusi atau perusahaan, ya, dan merujuk kepada kata dalam bahasa Yunani. Kenapa larinya ke bahasa Arab ente? Gini bang, Apa Abang itu bilang, lagi? saya buka pun di Google pun saya buka, gitu juga bang. Iya, masalahnya Anda menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dulu, Meta itu apa dulu? itu kan meta. Meta itu, dengar, meta Sama itu seperti- adalah taktik permainan yang disajikan dalam sebuah game. Bukan Sama Bang. seperti abang, izin dulu bang, Gurunda ya, izin dulu. saya kalau sudah berdiskusi dengan orang sombong dan tolol, biasa kusuruh turun, loh, tinggal dipencet aja. Piung. Saya bukan tolol bang. Oh ya, kalau bukan tolol berarti bodoh. Enggak, makanya bang, abang kan ada itu HP abang. Coba Ya kenapa? Kenapa saya harus belajar tunggu dulu, tentang... biar abang. Udah turunin biar aja abang- deh, turunin. Takut. Anda turun, silakan turun, Pak. Mohon maaf, saya nggak ada waktu untuk orang bodoh dan sombong. Maaf, saya lagi sensitif. Saya lagi sensi. Kenapa saya sensi? Karena saya sudah hampir 20 hari ini mencari saudara Kristen yang mencoba 20 juta, tapi belum ada sampai saat ini. Bukannya sibuk kemudian membahas tentang Tuhannya yang diduga palsu, malah sibuk metamupea. Oke, Bang Teo, silakan dibuka mikrofonnya Bang Teo, silakan. Kebetulan ada Bang Zuma, jadi di komal-komal Islam itu ada sayembara Bang. Di dalam KPR 9 nomor 5, ketika teman-teman Kristen bisa membuktikan bahwa yang dijumpai Kakanda Paulus itu adalah Yesus original, ori, bukan Yesus KW atau palsu, itu dapat 20 juta Bang. Di rekeningnya langsung ditransfer Bang. Ya, Dibuktikan secara akademis. Silakan Bang. ya bang Silakan. ya. Selamat malam bang ya. Yang Ya, di rumah. Malam, Bang. Ya salam toleransi bang. Siap. Di sini saya nggak butuh yang namanya 20 juta ya. Saya cuma mau pengen bertanya di room Islam. Iya. Jadi di sini saya mau bertanya, nggak usah pakai data lah bang, pening bang, pakai data, kan begitu bang. Tapi Islam, Saya Kristen. kalau Bang. bahas Islam, enggak, maksudnya kalau bahas Islam itu harus pakai data. Enggak, saya nggak mau perlu pakai data, saya pakai logika aja dulu Pak. Karena kalau pakai data pun Bang, itu banyak selalu yang namanya, ya tetap aja ada apanya Bang, simpang siurnya selalu ada, begitu dia. Oh, kalau di Islam enggak. Al-Quran insya Allah valid. Jadi begini Bang, Abang Silakan. jawab aja.
coba bang jelaskan yang namanya di Muslim itu, di Islam itu, yang dituhankan yang bernamanya Allah itu benar nyata. Coba Iya. jelaskan. Nyatanya di mana bang? Oke. Baik ya. Jadi kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, Al-Quran menyajikan gini. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia serupa makhluk, maka dia punya kekurangan. Makhluk apa di atas muka bumi ini yang sempurna? Tak ada. Jadi pencipta langit dan bumi ini wajib hukumnya sempurna. Karena dia sempurna, maka dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Karena dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk, maka manusia kemudian tidak bisa menjelaskan wujudnya seperti apa. Lalu bagaimana berhubungan dengan Tuhan? Bagaimana bisa menyadari bahwa Allah itu ada? Bagaimana bisa memahami bahwa Allah itu nyata? Al-Quranul Karim mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku dari segenap penjuru. Nah, bagi orang yang berakal, sudah nyata bagi dia pencipta langit dan bumi itu ada. Jangan Bang, melihat bentar, alam. Bang. Oke bang. Silakan. Sebentar. Silakan. Kalau yang abang katakan ini rujuk ke pencipta, Ya. di orang Yahudi, di bangsa Yahudi dan umat Kristen bang, itu juga tertulis bang. Ya, tapi Tuhan Anda jadi bayi. penciptaan. Bedanya itu di situ. Sekarang begini bang, Tuhanmu jadi bayi kan? sekarang begini bang, kalau abang merujuk yang namanya Tuhan itu tidak bisa, yang namanya Maha tidak bisa menjelma jadi seorang manusia. Bukan tidak bisa, bukan tidak bisa. Jadi Alam semesta ini kemudian tidak bisa satu benda atau makhluk iya bang, disetarakan kita pakai dengan logikanya dirinya. aja bang. Jadi yang namanya Tuhan Maha itu Maha ini bang ya nggak ternilai lagi bang ya, kemungkinan Oh, jelas. kuasanya. Yes, betul. Karena dia maha, makanya dia tidak bisa menjadi bayi. Loh, sekarang kita bukan masalah bayi atau gimana ya bang. Loh, Sekarang katanya kalau Tuhan maha. Kalau bayi itu maha enggak? Loh, Tanya Sekarang dulu, begini, Bang. loh, kok lo terus? Bayi itu maha enggak, saudara? ya. Ya. Bisa aja bang Maha. Kenapa? Nenekmu kiper. Nah, inilah kau Kenapa enggak? kucuk. Otakmu berarti tumpul. Mana bisa bayi maha? Yesus bisa nggak cebok sendiri pada saat dia bayi? Merujuknya jangan ke situ bang. Loh, Tuhan Namanya maha. namanya maha. Tuhan kok jadi bayi maha? Namanya yang namanya mengambil wujud manusia itu bang, Ya. ya pastinya dia Astagfirullahaladzim. pastinya manusia bang. Ya. Kan begitu. Iya, sekarang kalau Tuhan itu maha besar, bisa nggak dia jadi kecil? Ya namanya dia jadi manusia bang. Kalau Iya. menjadi manusia. Bisa nggak kemudian namanya dia maha hidup, bisa nggak dia mati? Ya kalau manusia bisa mati bang. Kenapa enggak? Ya, maka dari itulah Tuhan tidak bisa jadi manusia karena manusia mati. Sementara Tuhan maha hidup, tidak Sebentar, bisa Bang. mati. Abang bilang Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Yes. Loh, Loh, kenapa? Tapi maha. Tuhan itu maha. Loh, jadi nggak bisa manusia, nggak bisa jadi manusia. Manusia maha nggak? Ya, makanya saya tanya ke abang Makanya itu, jawab manusia maha nggak? manusia ya nggak maha bang. Maka dari itu bisa nggak Tuhan nggak maha? Tuhan maha bang. Kalau Allah itu Ya, Allah. bisa Allah- nggak Tuhan Allah tidak orang- maha? Ya, aku tanya baik-baik sama Musopan pun aku bertanya. Loh, saya juga Bisa nggak? sopan, Bang. Ya, bisa nggak Tuhan nggak maha? Tuhan itu yang maha bang. Maka dari itu tidak bisa nggak maha kan? Maka dari itu nggak bisa nggak maha. Yes. Iya dong. Katanya maha. Kok berubah nggak jadi maha? Maksud abang manusia ini menjadi maha gitu? Pencipta langit dan bumi menjadi bukan pencipta bisa nggak? Kok enggak bang? Maka dari itu dia nggak bisa jadi manusia. Oke. Oke, Ya, itu apa ini? mungkin, itu Oke, apa ini? mungkin itu narasi abang lah kan.
selaku. Lu kok narasi saya? Tuhan itu nggak bisa menjadi tidak maha. Sekarang begini bang, saya mau tanya. Apalagi? Kalau yang saya cermati bang, yang Ya. namanya Yahudi Ya. itu sampai saat ini bang, ada umatnya yang menunggu Mesias. Mesias yang ditunggu bukan Tuhan, manusia yang diurapi yang ditunggunya. Begini bang, kalau Mesias itu apa? Mesias itu manusia yang benar. Manusia. Berarti manusia. mereka menunggu Tuhan nggak? Begini bang, Begini lagi. bangsa Yahudi itu menunggu manusia yang Tuhan. benar. Manusia. Ya, manusia yang Benar, ditunggu bukan benar Tuhan. nggak? Benar nggak? Benar. Jangan disangkal dulu saya bang bercara. Menunggu manusia yang benar yang akan menolong bangsa mereka. Begitu betul nggak? Yes, betul. Itu iman kami. Jadi begini bang, Ya, gimana? agama Yahudi Agama Kristen nggak dibawa? dan jangan dulu bang, agama Yahudi yang menunggu Mesias itu sama artinya seperti orang Islam beragama Islam yang menunggu Mesias juga bang. Betul, menunggu Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka orang Yahudi tak mengenal Isa. Ya itu deritanya, karena mereka memang selalu membantah, membangkang para sekarang nabi, saya bahkan tanya, membunuh nabi-nabi. Sekarang abang tanya, saya tanya abang, Isa itu bangsa apa? Bani Israel. Loh, jadi mengapa yang namanya orang Yahudi tidak percaya Tidak dengan Isa? Kalau Yesus, Bani Israel percaya nggak? Oh itu tertulis bang, sejarahnya ada bang. Yesus Di itu mana apa? Yahudi? Aneh Anda ini. Jadi Sekarang yang begini, membunuh Bang. Yesusmu siapa? Sekarang begini bang, kita Yang sedang membunuh Yesus Anda siapa? orang Romawi, Atas perintah siapa? Pontius Pilatus, Atas arahan siapa? orang Romawi, saya bilang. Atas instruksi siapa? Iya, itu kan sudah dibilang Ini di masa kerajaan. bahaya ini. Yang ngomong salibkan dia itu orang apa? Orang Roma atau orang Yahudi? Oh banyak orang bang, kita Dia tak ya tahu. orang Yahudi Surabaya. atau orang apa? Banyak orang. Orang Palembang. Sekarang begini bang, kita orang di Indonesia, banyak orang nggak di orang di Indonesia ini? Bagi orang Yahudi, Yesus ini anak penzina. Itu kalian mengklaim sendiri. Apakah memang di Israel Sekarang itu kenapa Yahudi orang semua? Yahudi tidak Kristen kalau gitu? Kenapa orang Yahudi tidak Kristen aja? Karena mereka tidak Kenapa? mengenal Yesus. Tapi ada orang Yahudi Tadi yang mengenal. Sekarang begini bang. Katanya tadi kenal. Sekarang begini bang. Goplak. Sekarang begini. Ya gimana kawan, gimana? Sekarang begini bang. Iya. Apakah itu dulu di zamannya abad pertama bang? Yesus itu Iya. keberadaan Ya. Yesus itu ada, hidup, Iya. menjadi manusia. Iya. Bukan berarti semua orang Yahudi, bahkan 12 suku anaknya Yakub itu Ya. mengenal semua. Ya, mengenalnya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Maksudnya? Nah, kan Kristen mengenal Yesus itu Tuhan. Kalau Yahudi, Bani Israel mengenal Yesus itu apa? Benar bang. Jadi begini Iya, dia. dan benar ini benar apa? Begini bang. Nah, gimana? Bukan berarti 12 suku ini bang, anaknya Yakub, keturunan Yakub ini itu Iya. mengenal bagaimana fisiknya Yesus Iya, Kristus iya. Sama dengan Kristen. yang Kristen datang kan tidak mengenal yang fisik Yesus datang juga. menjadi Mesias. Tapi kalau orang Kristen memang sudah pasti mengenal Yesus Kristus karena arti Dari Kristen mana itu Kristen pengikut ketemu Yesus Kristus. itu? Dari mana Sekarang orang begini, Bang. Kristen ketemu Yesus? Sekarang Begini begini. lagi, banyak kali. Sekarang begini, kita pakai logika Iya, bang. gimana? Ya dari tadi juga logika. Kita Bang. buat perbandingan Nabi Muhammadnya orang abang dan saya punya Tuhan Yesus Kristus. Nabi kau bandingkan dengan Tuhan gimana? Loh, Yesus itu Selevel nggak? sekarang begini bang, Yesus itu pun di kami Kristen itu disebut Nabi bang, disebut Oh itu Nabi, Bani Israel punya merek itu. disebut guru. Itu Loh, Nabi Israel, jangan orang Israel begitu, punya Bang. itu. Kalau Kristen beda. Kita punya kitab bang, Oh, yang oke, artinya sekarang kitab begini. Kristen. Saudara, Jadi abang kalau jangan Nabi itu klaim-klaim. manusia atau bukan? Kalau Nabi itu manusia atau bukan? Dia manusia, Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? manusia.
Di mana dalilnya bahwa yang datang kepada Paulus itu manusia? Paulus itu kan Nah ini kalau tidak Rasul. berdalil begini. Paulus berkata Yesus itu bukan manusia. Berarti Yesusmu itu di mana ayatnya bang? Yesus. Ini tadi saya bilang kita tidak main data, kita pakai Nggak logika, bisa, saya nggak bilang. bisa, Oke, nggak boleh. abang bilang Yesus menurut Paulus, abang bilang Yesus itu Ya. tidak manusia. Mana ayatnya? Yes. Tunjukkan. Oke. Galatia 1 nomor 1 dari Paulus seorang apostolos ditujuin lah, bukan Bang. karena Galatia 1 nomor 1. Oke, saya ambil di Google saya bang ya. Ya silakan baca nomor satunya silakan. Galatia 1 ayat 1 bang. Iya. Waduh, ini mesti di kecil sekali tulisannya bang di handphone saya ini. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Itu anak Maria atau bukan? Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga Oke. bukan oleh seorang manusia, melainkan Yesus Kristus. Nah, berarti Yesus Kristus manusia atau bukan? Menurut Paulus. Saya baca dulu bang, saya iya, selesaikan silakan. dulu. Dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kan begitu bang? Oke. Dari Paulus Ya. yang menjadi rasul bukan karena manusia. Atau ini sabar bang ya. Atau bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Bang, Ya. Rasul Paulus ini Ya. ini dulunya dia bang, sebelum dia mengenal Yesus, sorry bang, Sebelum bertemu dengan yang diduga palsu. sebelum dia mengenal Yesus, dia ini Sebelum adalah mengenal- seorang tentara Romawi bang, Iya tahu. benar nggak? Betul. Tapi di saat dia lihat Yesus itu datang dengan ya bisa dibilang bukan berwujud manusia bang ya, Ya, tapi ya berarti dilihat bukan anak Maria toh? loh. Ya, sekarang begini dia bang. Sekarang begini bang. Sekarang begini. Gimana? Di dalam Yesus disalibkan, di waktu Yesus disalibkan itu bang, Iya. pasti dia mengenal bagaimana fisiknya Yesus, seorang anak Maria. Bener nggak bang? Anak Maria itu manusia Bener. atau bukan? Enggak. Abang jawab dulu. Paulus ini di saat Yesus disalibkan, dia seorang tentara Romawi, selaku dia saksi nyata. Di mana datanya dia pernah melihat Yesus? Loh, ada bang di Mana? di Yohanes Di mana? itu ada bang. Saya Iya, di lupa mana ayatnya. ada? Mana ada Paulus di Yohanes? Oke. Ada aja bangku ini. Paulus itu tokoh baru, pendiri Kristen. Tidak ada pada zaman Yesus. Begini, Bang. Nggak Begini, bertemu Bang. Yesus dia. Dia Tadi hanya apa? bertemu dengan sosok yang bukan manusia, yang aku Yesus, yang diduga Yesus palsu. Enggak, Itu loh, maksud Bang. saya bang, ini artinya historinya bang, historinya ini. Saat Yesus disalib ini bang, Ya. dia belum mengenal, tapi dia mengenal dia hanya seorang manusia. Tapi Ya, emang dia mengenal manusia. kalau Yesus ini adalah seorang Mesias, Mesias yang memang yang dijanjikan Daniel bahkan ke Musa. Nah, ini dia belum mengenal. Tapi di saat kebangkitan Yesus, Yesus bangkit daripada kematiannya di antara orang yang mati. Itu Dia orang. bertemu. Langsung berubah jadi bukan Tuhan manusia.
Maksudnya Bang, manusia, Yesus ini yang manusia tadinya mati di kayu salib, dikuburkan. Tiba-tiba berubah Bang, menjadi bukan manusia. tiga hari, 3 hari dia hidup kembali Bang, bangkit daripada kematian di antara orang yang Nah, mati. itu sudah bukan Yesus lagi tuh. Loh, jadi siapa Bang? Ya, yang bukan manusia. Kan tadi Anda sudah membacanya. Yesus itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Yesus biar banyak pengikut. Kan Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 kepada muridnya, "Guru, apa tandanya jika kamu akan datang? Tanda jika kamu akan datang itu apa?" Yesus mengatakan, tanda kedatanganku 1, matahari kemudian tidak, matahari menjadi gelap. 2, bulan tak bercahaya. 3, bintang-bintang jatuh dari langit. 4, kuasa-kuasa langit berguncang. 5, aku akan nampak di langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Nah, Yesus sambung lagi. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Makanya orang yang gimana? Sebentar Bang, sebentar. Silakan. Oke, ya mungkin narasi Abang seperti itulah. Ya, sesuai dalil. Kan begitu Bang. Iya, sesuai dalil itu pun kalau menurut kami Kristen Bang, itu nggak sesuai dengan narasi Abang. Dalil. Loh, dalilnya begitu, berarti musuh kalian itu Bible. Karena Iya, Bible itu memang dianggurin, tidak dibaca. Cara mengartikan dan penyampaiannya itu bukan begitu, Bang. Sesuai dalil. Sesuai dalil, tapi bukan bukan cara seperti Abang menyampaikannya, bukan. Saya baca Itu dalil, mau? Abang buat narasi sendiri. Oh tidak, saya baca dalilnya, mau? Izinkan saya baca, biar tidak jadi fitnah. Boleh nggak? Jadi gini. Coba. Oke, saya baca ya. Ya. Jadi Yesus berkata di dalam Matius 24 gini. Apabila ditanya oleh muridnya, ketika dia duduk kemudian di Bukit Zaitun, Nois. Di situ murid-murid bertanya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Murid bertanya, "Katakanlah kepada kami, wahai guru Yesus, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu?" Apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus. Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikian pula lah kedatanganku kelak. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Pada waktu itu akan nampak anak manusia, aku di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu tanda kedatanganku, kata Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, apakah itu Yesus? Bukan, diduga bukan. Kenapa? Karena di situ tidak ada tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Bahkan Yesus mengatakan, Matius 24 dengan nomor 23, pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, lihat ada Yesus di sana, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka, si Yesus palsu, Mesias palsu, nabi palsu, rasul palsu, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya.
Kenapa Yesus mengatakan jangan kamu percaya kepada Yesus tersebut? Karena tidak diiringi oleh tanda-tanda. Tanda-tanda kalau yang asli datang, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Yesus datang di tengah-tengah langit dan semua manusia di muka melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Kalau belum terjadi dan ada orang mengaku bertemu Yesus, kata Yesus jangan kau percaya. Sebentar Bang. Abang sudah baca Silakan. dalilnya kan? Abang sudah baca Sudah. dalilnya? Sudah dong. Itu Yesus yang berkata. Yes. Ya. Jadi kalau menurut Abang, Yesus itu di mana sekarang? Yesus di langit. Yesus di langit. Dari mana Iya Bang dong, tahu? iya. Dari Bible. Dari Bible. Oh, dari Bible. Dari Kenapa di mana? namanya? Di mana? Dari mana Abang tahu dia di langit? Lah, di Bible yang menceritakan tuh. Iya, di Yohanes langit 3, itu nomor 13. di langit itu nggak ada Bang. Tunjukkan saya datanya di langit. Oke. Baik. Yohanes 3 nomor 13 kubacakan sama Anda ya. Saya ambil Bang. Saya ambil. Iya, apa silakan. Yohanes 3 nomor 13. 3 ayat 13. Bang. 13. Iya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi di mana Bang? Itu surga itu. Wah, mana surga itu nggak langit Bang? Itu Lalu? narasi Abang sendiri. Oke, baik. Bisa kisah para rasul 1. Ya, orang Yahudi Oke. Bang yang mengenal Oke, baik. Allah Baik. sebelum Baik. bentar Bang. Orang Yahudi yang mengenal Allah sebelum Muslim, sebelum orang Kristen tidak membenarkan yang namanya langit itu sorga Bang. Oh, jadi Tunjukkan datanya, langit, Bang. berarti langit dan bumi, langit dan surga beda. Langit dan sorga. Iya. Menurut Abang Beda. sama nggak? Menurut Abang sama nggak? Kalau- Saya tanya dulu Abang. Beda. Kalau saya beda. Beda. Jadi kenapa Oke, Bang bilang mari. sorga sama langit itu sama? Mari kita lihat kisah para rasul 1 nomor 11. Boleh Anda baca? Boleh, bisa saya ambil. Yes. Nah, Silakan Bang. kisah para rasul. Kisah para rasul 1 nomor 11. 1 ayat 11 Bang. Bentar, Bang ya, saya baca Bang ya. Silakan. Berisi pesan dari dua orang yang berpakaian putih kepada para Kisah rasul. para rasul 1, Bang. Kisah Nomor para 11. Kisah para rasul 1 ayat 11 Bang. Bener nggak? Iya. Bener nggak Bang? Betul. Saya bacakan Bang ayatnya. Ya. Berisi pesan dari dua orang yang Kisah para rasul 1 nomor Jadi 11. apa lagi Bang, ini udah saya bacakan Bang. Kisah para rasul 1 ayat 11 Bang. Beda berarti dengan kitab saya. Kitab Abang ya dari mana saya juga nggak tahu Bang. Masih standby ya. Assalamualaikum. Tuh, coba Ada tuh. Kristen. Sama enggak? Teman saya di sini ada nggak yang Kristen? Sama enggak Nih, dalilnya? Bang Teo. Ya. Kisah para Rasul 1 butir 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oke, di situ, langit oke, di situ. Stop dulu, stop. Langit dan Di sorganya. situ kan dengar dulu. Di situ kan narasinya orang Yahudi itu melihat ke langit. Ya sama Iya. aja kalau kapal terbang lewat Bang lihat ke langit juga Bang. Bukan Oke. berarti langit Coba itu lihat sorga, Bang. original teksnya apa langit di situ. Oke, izin ya. Bang Teo izin ya. Ya. Di Iya. original teksnya itu berbunyi Hoikai Ipon Andres ya Galileaio ti estikate emble pontes heiston uranon pertama Uranon, yang dikatakan Uranon. sebagai langit. Urano. Uranon pertama dikatakan sebagai langit. Autos ho isos ho analepteis ap himon heiston uranon kedua yang diterjemahkan sebagai sorga. Oh. Autos
Eleisetai on tropon etea saste auton Preumenon Heiston Uranon ketiga diterjemahkan sebagai sorga. Jadi gini Bang Teo, langit sekali muncul, kata sorga 2 kali muncul, itu datang dari kata Uranon semua, yang artinya langit. Nah, coba masuk ke dalam Yohanes 3 nomor 13. Oke, izin ya, kita pergi ke Yohanes pasal 3 butir yang ke-13. Kok tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, Halo, Bang. melainkan dari Bentar, Sabar Dia dulu, yang telah sabar dulu, turun sabar dari dulu, sorga. saudara. Enggak, Sabar, bentar Bang, sabar. saya ada Diselesaikan bentar ini aja, dulu. Bang. Oh iya, Iya. sedikit lagi nih. Di sini ada sedikit kata lagi. sorga. Di sini ada kata sorga muncul 2 kali, yang diambil dari kata Yunani Uranon dan Urano. Jadi gimana dong? Yesus terangkat ke langit. Kan gitu ya. Oke. Jadi Yesusnya mengatakan dia ke langit. Kalau Anda bertanya di mana Yesus sekarang? Ya ke langit, bukan ke surga. Itu Lembaga Bible Indonesia sedang mempraktekkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan adalah orang kafir. Orang kafir membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi orang-orang itu kemudian tersesat kan ada pembantu setan. Yang langit dibilang surga, yang surga itu tak ada, yang ada adalah langit. Kalau surga itu paradiso. Di situ tak ada kata paradiso. Berarti Al-Quran betul bahwa orang kafir itu pasukan-pasukan setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Termasuk Anda tadi. Anda mengatakan Yesus ke surga. Mana ada dalilnya Yesus ke surga? Yesus ke langit. Oke ya. Jadi Yesus itu sekarang di langit. Nanti datang kedua kalinya, jika tanda-tandanya itu sudah ada, maka benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwa tanda kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu adalah tanda kiamat. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Ini yang dijelaskan oleh guru saya tadi, Akhi Sugi. Kedatangan Nabi Isa adalah kedatangan yang membawa tanda akhir dunia, zaman dunia atau kiamat. Dan itu diterangkan Yesus, tanda kedatanganku, langit kemudian kuasa-kuasanya berguncang, bintang-bintang jatuh, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Kira-kira kalau kondisi itu ada hari ini, itu tanda apa? Kiamat. Dan itu adalah simbol, tanda, sinyal kedatangan Yesus. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, aku Yesus loh paman, aku Yesus, jangan nggak percaya dong, aku Yesus, jangan nggak percaya, aku Yesus, nah lihatlah ini di paha ada tato, ini Yesus aku ini. Jangan kau percaya kata Yesus. Kalau ada yang datang mengaku-ngaku aku Yesus, jangan kau percaya, sebab akan banyak muncul Yesus palsu melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang, dan banyak orang akan tersesat oleh Yesus palsu ini. Tanda-tanda itu belum ada. Paulus, ya paman. Yang datang kepadamu Yesus, ya manusia, bukan. Loh, yang kami imani yang manusia, dia Al-Masih, manusia yang diurapi, manusia yang ditakhirkan kemudian. Yang datang kepadamu bukan manusia, bukan. Bagus. Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Diduga Paulus ini benar-benar menggenapi daripada nubuat itu. Siapakah penyesat? Dia adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Wahai Paulus, ya paman, apakah yang datang kepadamu Yesus? Ya, manusia atau bukan? Bukan. Saya kira begitu teman-teman. Jadi yang datang kepada Paulus itu diduga bukan Yesus Kristus yang asli, tetapi Yesus Kristus, diduga Yesus Kristus sang penyesat. Demikian. Silakan. Baik, kita sapa dulu Bang Tarabik sama Riris Silaban. Silakan dibuka mic-nya itu. Itu Riris Silaban. Tarabika Kristen atau Muslim?
Muslim bang. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, standby bang ya. Yang kawan-kawan Muslim kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Silakan Bunda Riri silakan. Silakan dibuka mute-nya itu. Mikrofonnya dibuka itu. 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 Oh lah itu. Oke, ada Martin Chris. Selamat pagi, Martin. Pagi-pagi bang, selamat Ya. pagi. Jadi apa namanya, sayembara masih berlaku. Itu ditransfer ke rekening masing-masing kepada teman-teman Kristen, pendeta, pastor, romo, jemaat bulanan, mingguan, tahunan yang bisa membuktikan ketika Kakanda Paulus bertemu dengan Yesus itu Yesus ori, bukan Yesus KW. Ya, silakan. Oke, Halo bang. yang pertama di situ Paulus tidak bertemu bang. Dia hanya mendengarkan suara, kemudian ada cahaya dari langit yang mengelilingi dia. Di situ tidak ada pertemuan antara Paulus dengan Yesus. Dia hanya mendengar suara. Bertemu itu artinya kan berpapasan kan, melihat sosoknya. Kan tidak ada sosok di situ. Berarti tidak bertemu. Tidak ada pertemuan di Iya. sana. Halo. Seperti kalau Musa mendengar suara Allah dari balik pohon itu kan tidak bertemu. Allah kan tidak turun di balik pohon kan, hanya mendengar suaranya saja itu. Kalau kita mau buat perbandingan, Ya, jadi maksud saudara ini bukan Yesus yang datang kan? itu suara Yesus, tetapi tidak bertemu. Dia hanya mendengarkan suaranya saja. Seperti Musa. Dari mana Suara. Anda tahu bahwa itu adalah suara Yesus? Ya dari pengakuan dari suara yang bunyi itu. Dari pengakuan dari suara itu. Jadi Salah, kalau Bang. misalnya Bang Juma, itu salah bang. itu pengakuan saudara kita. Sudah pasti yang Paulus itu bertemu langsung dan hanya dia yang bisa melihat, karena di saat itu Paulus ini kan membawa prajurit-prajuritnya. Tapi Jadi Anda tapi apakah prajuritnya itu tahu bahwa Paulus ini berbicara kepada siapa? Tidak kan? Ya biar jelas Bang Alfi, buka ayatnya saja Bang. Karena seingat saya tidak ada pertemuan di sana, hanya mendengar suara. Iya, benar. Sekarang begini, bagaimana bisa seorang manusia bisa langsung bertemu yang namanya berwujud manusia? Yang namanya, kalau memang yang namanya Yesus itu yang namanya Maha, begitulah. Kalau diartikan ke kami, ke Kristen Bang, Yesus itu adalah juru selamat, Mesias yang dinanti-nantikan orang bangsa Yahudi, dan itu yang kami percayai sebagai dan kami imani sebagai juru selamat juga. Bahkan sampai saat ini banyak umat-umat Kristen yang bisa berbicara dengan Kristus, tapi bukan berarti dia bisa melihat sosoknya. Iya, berarti jadi tidak gimana itu? bertemuan. Bagaimana? Apakah itu Yesus? Jadi begini Bang, kalau dari kitab kami yang Kristen, ini kan ada 12 rasul Bang. Iya. 12 rasul inilah menjadi saksi bahwa dia benar-benar Mesias yang dinanti-nanti. Bahkan rasul-rasul ini Bang, kematiannya tragis semua Bang. Itulah rasul-rasul kami, inilah yang aslinya mati syahid Bang. Bukan karena palsu. Karena di Bang, dalam Ulangan sekarang begini Bang, 18, historinya Bang. sabar dulu, pelan-pelan. Di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, ketika ada orang berkata mengatasnamakan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan, itu akan mati mengenaskan semua. Loh. Begini Bang. Jangan ada lo, itu data, itu Sekarang dalil. begini Bang. Apa sekarang jadi menurut Muslim yang namanya mati syahid yang bom bunuh diri itu bagaimana Bang? Mati nggak Itu mengenaskan? bukan mati konyol, itu bukan mati syahid itu. Loh, tapi kan Bunuh di ajaran diri Abang mati juga syahid. itu dibenarkan Bang. Di mana dalilnya? Nah, ini kalau Kristen bicara pasti ngaurnya minta ampun. Di mana dalilnya bom bunuh diri itu mati syahid? Lah maksudnya kan Bang bukan bom bunuh diri. Yang mati Bang, syahid itu yang membunuh Yesus kayaknya. artinya Karena begini dia, Bang. Bayangkan, Arti syahid ini Bang, dia mati di dalam ajaran keimanannya Bang. Oh enggak.
yang Anda diimaninya. salah-salah. Jangan, nggak usah sentuh Islam deh. Pelajari Oke. Kristen aja dulu, sudah nggak benar. Masa Oke bang, bahas Islam? begini aja bang. Saya mau tahu perbandingan yang namanya Nabi Muhammad yang Loh, di tadi- Islam. Dengar, saya mau ambil perbandingan aja dulu bang. Kita pakai secara logika aja. Bentar, Bang. izin Bang Teo, saya Yo, moderator izin dulu ya, saya host mau menyampaikan karena ini ada hal yang belum selesai tadi yang dibahas. Menurut Bang Teo tadi di KPR 95 itu Yesus palsu atau asli? Maksudnya? Itu Yesus palsu yang datang atau Yesus asli yang ketemu dengan Paulus Paulus. itu? Ya. Yesus bang. Asli. Tapi dia Entar, tapi bukan. asli atau palsu Bang? Asli atau palsu? Sekarang bagaimana kita mengartikannya bang ya? Kalau yang namanya Yesus asli dan palsu ini bagaimana? Menurut abang bagaimana? Saya jelaskan. Kalau yang asli menurut Yesus akan diikuti oleh tanda-tanda. Tanda-tanda. Langit tidak bercahaya. Langit gelap, matahari menjadi gelap. Itu bulan kan dia tidak bercahaya. Begini bang, itu dia bertemu Paulus itu bang sebelum dia naik ke surga, bukan naik ke atas langit bang seperti yang mengkirakan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Wah, setelah belum. Sebelum dia Bagaimana naik ke ceritanya? Ini Paulus ini, Bang. Paulus ini, itu Bang. bertemu. Paulus Bang. itu menulis surat diawali tahun 52. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus menurut Bang. surat Galatia itu tahun 52. Masih ada Yesus di bumi. Bukankah keluar dari kubur itu hanya 40 hari 40 malam mutar-mutar? Di Galilea, di Yudea. Lalu yang datang di tahun 52 itu masih Yesus juga. Izin Gurunda, ini Bang Martin tadi bilang Yesus bukan Yesus asli yang datang itu ya Bang Martin. Kristen juga Bang Martin ini. Yesus asli, cuma suaranya saja yang didengar, tidak ada pertemuan di sana. Hanya mendengar suara dari langit. Jadi begini bang, kita kembali ke tema yang tadi dulu bang, masalah langit dan sorga tadi dulu bang. Nah, karena saya silakan. juga tidak sependapat dengan abang yang namanya sorga itu sama dengan langit. Jadi Nah, itu abang Bible yang Bible abang Anda tuduh- yang mengatakan itu. Berarti Anda tidak monitor tadi pada sekarang saat Anda begini, Bang. ditunjukkan. Begini bang, manusia kan punya narasi-narasi sendiri. Ada nggak pernah yang namanya Yesus itu berkata sorga dan langit itu sama? Loh, kok jadi Pernahkah data ada Anda? berkata awal jadinya manusia diciptakan yang namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel? Pernahkah Allah itu berkata sorga itu sama dengan langit? Yang menyamakan sama itu Bible. Loh, sekarang begini bang, ya bukan berarti semua bahasa yang di Bible itu bang harus dimaknai dengan logika. Terus Anda mau lari kemana? Anda ukur mana? Buku Prambon. Orang beragama itu ya kembali kepada kitabnya. Baik, izin Benar bang, benar bang. izin Sama Bang Teo, sebentar Bang Teo. Ini ada Bang Lucius. Selamat malam Pak Lucius, Kristen ya. Katolik. Oh ya, silakan Bang. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Ya. Coba kita gantian dulu. Gini. Silakan Bang. Kalau ini kan perdebatan ini kan jadi lucu ya. Banyak artikulasi bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa waktu itu kan ada Ibrani sama Aramaik dulunya. Nah, arti sendiri itu bisa berbeda dalam penerapannya. Karena apa ya? Dari pandangan Katolik itu artikulasi bahasa langit itu bisa diartikan surga. Itu jadi kalau pembahasannya seperti ini kacau. Jadi inti keagamaannya malah nggak ada. Itu saja menurut saya. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Alfi. Linda Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Gurunda. Maaf, Iya, saya juga ini pakai maksudnya- Waalaikumsalam ya, karena saya tahu sejarahnya Silakan. dengan bahasa itu. Ya, silakan Bang.
Ini yang dibahas ini surga langit. Maksudnya Yesus itu ke surga atau ke langit, Bang? Gini ya, saya jelaskan artikulasi bahasa. Kamu ada bahasa Indonesia lah, terapkan. Nanti tak ke bahasa seperti Assalamualaikum, asal dari mana juga akan saya jelaskan. Seperti ada bahasa Indonesia. Kok jadi kau yang Kalau jelaskan? kamu ke meja, akhirnya dia ngambil minum arah ke meja. Tapi ke meja sendiri juga artinya juga baju. Itu bukan artikulasi, Pak. Artikulasi itu apa sih definisi? Coba saya tanya dulu. Apa definisi artikulasi, Pak? Enggak perlu, tak Oh, nggak perlu, Bang kamu Zuma, aja nggak perlu, pengertiannya Bang Zuma. apa? Karena kamu yang bantah. Jelaskan dulu, nanti buka artikulasi bahasa, baru cocok. Perdebatan itu Berarti Anda sedang menjelaskan sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu. Loh, mengapa? Mau kamu debat, mau Loh, tanya enggak, sama saya. Berarti Anda sedang menjelaskan sesuatu yang Anda tahu atau yang Anda nggak tahu. Seperti gini ya. Mulai. Assalamualaikum itu dari mana? Assalamualaikum itu juga dari bahasa Ibrani, Aramaik, terus Arab. Itu artikulasi yang bergeser juga. Kalau kamu perdebatan itu, keimananmu hilang kok. Yakin itu bisa. Ini. Entahlah, ini kita dengar apa ini? Ini jadi gereja apa sih, Bang Zuma? Ini gereja rupanya. Bang Pandi ini gereja. Hah? Nggak, artikulasi itu apa sih? Coba Bang Lucius jelaskan dong, kami nggak ngerti. Oke, kami nggak ngerti. Apa artikulasi? Ya kamu cari dulu lah artikulasi. Oh, kamu itu cari kamu dulu bilang. Bang Zuma. Ngapain ngasih tahu saya? Saya udah tahu kok. Lanjut Bang Ulah, Zuma. Dia kamu. nggak ngerti ternyata yang dia Aduh. omongin sendiri, Gurunda. Lanjut. Gini. Artikulasi itu kan Banyak pengucapan pergeseran yang jelas bahasa. dan mudah dimengerti. Yang harus kamu pahami. Oh, berarti artikulasi itu bergeseran. Iya. Mati kita. Mati apanya? Kalau mati kubur aja lah, kamu tak doain. Serius. Emosi dia, emosi. Emosi. Nah, kan yang minta mati kan kamu, bukan aku. Jangan emosi, Bang. Siapa Jangan. yang bilang mati coba yuk? Bang. Hostnya tadi, hostnya. Jangan emosi. Pastilah. Santai, Bang. Akan doain Santai, aja, Bang. mau ngaminin kan gampang. Jangan emosi, Bang. Sabar Iya. dulu Bang Teo. Kok gini-gini amat teman-teman Kristen yang naik ya, alam aja. Saudara siapa tadi ini? Boleh nggak Anda baca Lukas 23 nomor 43? Tolong dibaca dong. Saudara Martin atau Saudara Theos yang membahas tentang surga langit. Oh, itu Bang siapa tadi? Bang Teo. Iya. Silakan Bang Teo, dibuka mikrofonnya Bang Teo. Bang Lucius gini dulu ya, sambil belajar ya Bang Lucius ya. Silakan Bang Teo. Oke, siap. Bentar ya, saya buka. Ya, silakan Bang. Lukas berapa, Bang? 2343. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Oh, yang ada paradiso itu ya, Gurunda ya. Lukas Iya, 23 supaya dia Lukas 23 ayat 43, Bang ya. Iya, silakan. Nah, saya baca, Bang ya. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Menjanjikan. Itu apa? Firdaus itu apa, Bang? Ini Firdaus ini kalau bagi kami, Bang, ini taman, Apa? Bang. Taman Firdaus. Nah, itu apa itu? Loh. Ya, ini yang kami kalau menurut kami ini taman Firdaus. Iya, itu apa? Taman Firdaus itu apa? Pak, neraka atau apa? Kita selaku saya sendiri, Bang ya, bukan orang Kristen semuanya, Bang ya, seluruh orang. Kalau saya sendiri menarasikannya ini hanya sebentuk taman. Namun Nah, kalau itu tamannya maksudnya di mana? Jadi begini, Di Bang. Ancol,
Di Jadi begini, Ancol Bang. atau di mana? Jadi begini bang, yang namanya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa bang, sampai saat ini. Bahkan kalau di kepercayaan kami di Kristen bang, awal mulanya manusia diciptakan ada dan Hawa itu Jauh bukan. kali bang jawabnya bang. Dengar dulu bang, dengar dulu bang. Surga Dengar, itu sudah. dengar bang, dengar. Itu ada ahli dengar dulu, bahasa bang. tadi. Bang, dengar dulu. Surga. Menurut kepercayaan kami dan tertulis di kitab Kristen, Sia-sia telinga kita ini. ya bang ya. Adam dan Hawa itu Bang Teo, itu sudah dibantu jawab, Bang. Surga katanya, Bang Lucius. Dengar dulu bang, dengar bang. Abang itu nggak tahu surga di mana tuh bang. Di mana? Saya mau tanya, orang Islam di mana yang sudah masuk surga? Saya mau tanya. Bentuk bagaimana surganya? Saya mau tanya dulu. Tidak ada yang tahu. Adakah yang bisa kalian artinya Yesus juga kan tidak ke surga, itu? Bang. Yesus ke langit. Alamak. Itu kan menurut Yesus tidak ke bang. surga. Loh, bang, ini Surga itu Firdaus. Kalau oke, gini, ini terakhir saya kasih data ya. Kalau Anda tolak juga ya, saya angkat tangan. 2 Korintus 12 nomor 4 coba. Terakhir ini, Bang, terakhir. Ya. 2 Korintus. Silakan. 12 nomor 4. 2 Korintus surah bang. 12 nomor 4. Ayat 4 bang. Siap. Dua Korintus 12 ayat 4 berbunyi, ia diangkat ke Firdaus dan mendengar di mana hal itu? yang tidak Diangkat ke taman terkatakan maksudnya? yang tidak seorang pun diizinkan untuk mengatakannya. Jadi itu diangkat ke Firdaus itu maksudnya gimana? Jadi begini bang, oke. Gimana? Kalau menurut narasinya manusia bang, ini surga, kan begitu? Iya manusia. Ya memang surga. Surga itu Firdaus. Dengar dulu. Uranus itu langit, Uranon. Yesus terangkat kemana? Ke Uranon, ke langit, bukan ke surga. Iya, dengar dulu bang. Saya nggak bantah bahasa abang. Loh, kok bahasa saya itu Bible? Iya, ini memang ya, tapi kan yang tertulis di sini kan Firdaus, bukan sorga bang. Loh, kan begitu. Yesus itu terangkatnya ke Uranon atau ke Paradiso? Ke Paradiso atau ke Uranon? Yesusnya terangkat kemana dia? Ya kalau menurut kami Kristen bang, Firdaus ini sorga, kan begitu. Ya, nah Yesusnya terangkat ke Firdaus atau ke Uranon? Firdaus bisa dikatakan kalau menurut kami orang Kristen bang itu sorga, kan begitu bang. Pertanyaan saya, Yesus naik ke Uranon atau naik ke Firdaus? Firdaus. Di mana dalilnya Yesus naik ke Firdaus? Tadi itu dia terangkat naik ke Uranon. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus terangkat ke Uranon. Alamak. Terangkat kemana? Ke langit maksudnya bang? Iya sesuai dengan data. Itu kan menurut narasi bangsa Yahudi, manusia menurut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lalu Anda mendapatkan data Yesus naik ke Firdaus itu di mana datanya? Loh ini datanya bang, 2 Korintus yang abang tunjukkan ini. Iya, tiba-tiba dia diangkat ke Firdaus. Iya, diangkat ke Firdaus. Terus? Berarti yang tadi yang terangkat ke langit salah. Yang terangkat di langit, yang terangkat ke langit itu tak ada bang. Orang-orang itu melihat dia naik ke. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Mana datanya bang? Yang namanya terangkat ke langit. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Oke, Bang Teo. Lucu ini. Bang Teo. Ya. Ini Alfi jelaskan sekali lagi, nanti ditanggapi Bang ya. Mohon selesaikan dulu penjelasan Alfi ya, oke? Ya. Dinda Alfi, Dek. Ya. Nunggu di anu sama Bang Zuma aja, Dek. Jangan masuk dulu, Dek. Oh, jangan dulu. Nunggu diperintah sama Bang Zuma aja dulu, Dek ya. Tidak gini saudara. Yang saya lucu tadi itu ketika saudara Theo mengatakan bahwa itu ucapan orang Yahudi. Nah di Galatia di 2 Korintus itu ucapan siapa? Itu ucapan orang Kristen.
Ya mana yang lebih akurat, ucapan orang Yahudi atau ucapan orang Kristen? Ayo. Lucu ini. Loh, benar Karena Bang. nggak Kalau membawa yang tertulis di bahasa kitab ini aslinya. Bang, ayatnya ini yang kami percayai Bang, Yesus itu berangkat ke sorga, kembali ke tempatnya, ke tahtanya. Ada pula tahtanya. Namanya kerajaan Bang. Manusia diciptakan dulu pun kerajaan Bang. Benar nggak? Ustaz Tata maksudnya. Terlalu jauh kita kemana-mana ini kawan. Kembali aja ke tema ya. Karena Yesus itu terangkatnya ke langit menurut malaikat, menurut orang Yahudi. Malaikat berkata Yesus terangkat ke langit. Paulus berkata Yesus terangkat ke surga. Mana yang lebih akurat, Paulus atau malaikat? Kan begitu. Sekarang Anda tinggal pilih. Terlepas dia ke langit atau ke surga, EGP lah itu. Yang jelas dia terangkat. Bukan melanglang buana datang ke orang-orang Kristen satu persatu. Nah sekarang kita masuk kembali ke tema. Ketika Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Dijelaskan, langit tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh ke langit. Itu tanda kedatanganku. Berarti kalau ada selain daripada itu mengaku dengan mulutnya, akulah Yesus, jangan kau percaya. Itu ucapan Yesus sendiri. Anda ini semua diduga sebagai korban dari oknum yang mengaku Yesus Kristus tadi. Jadi oke lah Bang. Abang meyakini kalau Yesus ini naik ke surga. Naik ke langit, alamak. Naik ke langit. Iya. Naik ke langit. Ini abang yakini bahwa Yesus kami itu naik ke langit. Iya, kan di dalam Bible kan Artinya, begitu. Mengapa dia sampai naik ke langit? Karena diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Iya, karena nanti kelak turun. Terus menurut abang yang disalib itu bukan Yesus? Ayo pasti. Jadi siapa Bang? Tanya Markus. Loh, kok tanya Bang? Jangan. Markus Halo. dong. Yesus itu Markus pasti dong. disalib. Karena apa? Kamu lihat aja di situsnya Fir'aun Marandeka itu ada. Di situsnya sekarang ada. Yesus pasti salib, tertulis itu di sana. Iya, yang Sekarang diajarkan begini, Bang. yang mengajarkan dirinya disalib kan Yesus itu sendiri yang datang kepada Paulus yang diduga bukan Yesus. Jangankan mengaku Yesus anak Maria, mengaku berkuasa bahkan mengaku Tuhan pun dia sanggup. Jadi begini Namanya Bang. penyesat. Enggak gini aja Namanya lah. penyesat. Terlalu suci Bibelku itu dibahas, ya kan? Kamu buka dikocok, aja thank you. dari situsnya Fir'aun. Situs itu kapan kemudian Bang, kapan kemudian Yesus anak Kapan Maria apanya? ini Yesus anak Maria ini mengatakan dirinya sebagai orang terkutuk, itu kapan? Sedangkan yang disalib ini adalah orang Ngapain? terkutuk. Loh kok ngapain, Ngapain? saudara? Loh kok ngapain? Ngapain harus terkutuk? Wong Yesus Harus itu bukan masalah terkutuk supaya disalib. Yang mengharuskan kan kamu, bukan saya. Tuhan. Nggak Ulangan ada. 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib Apa adalah dia? orang yang dikutuk Tuhan. Yesus dikutuk sama Iya. Tuhan nggak? Yesus dikutuk Udah lah, sama Tuhan nggak? ngapain? Hah? Yang Nah, kalau disalib iblis itu- dikutuk sama Tuhan nggak? Saya tanya, sekarang iblis kok apakah dah takut sama tanya? Tuhan? Yesus dikutuk sama Tuhan nggak? Enggak. Iblis dikutuk sama Tuhan nggak? Sekarang begini Bang. Enggak Abang juga. Sekarang. Tanya di Markus. Cobalah Datanya di mana, bicara Bang? itu jangan Datanya- ini, jangan Enggak, Bang. menyek-menyek. Saya mau tahu datanya. Abang tadi berbicara tanya Markus kan begitu. Yes, Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Rupa yang lain maksudnya? Rupa yang lain maksudnya gimana? Tanya Markus, dari mana Markus tahu kalau yang datang keluar dari Markusnya kubur sudah itu? mati, mau Nah, gimana Markusnya caranya? sudah mati, berarti kita kehilangan narasumber.
Markus mengatakan Kalau dia mau tahu narasumbernya ya di Pameran TK itu ada situsnya. Ya, Lihat, baca astagfirullahaladzim. saja. Markus berkata, Yesus menampakkan kepada dua orang muridnya dalam rupa yang lain. Jadi berarti begini, Bang. Dengar dulu, Bang. Begini lagi, begini. Daripada arti bahasa rupa yang lain ini, Bang. Ya, Itu udah pasti beda, Bang. Yang ya namanya beda. Sekarang Sekarang dulu, Bang. permasalahannya dari Dengar mana dulu, Markus Bang. tahu Dengar kalau itu dulu. Yesus? Sekarang begini, Bang. Historinya, Bang, Yesus itu disalib, Bang. Pertanyaan saya dari iman. Dengar dulu, Bang. Yesus disalib pastinya dia keadaan bukan seperti manusia yang seperti kita ini, pastinya ya yang tadi berlumuran darah, kan begitu, Bang. Manteminya. Yang saya tanya dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Itu hanya dulu. Oke. Ya, Baik, ya sudah saya pasti jawab Bang tahu. Teo. Ya, oke, Bang Teo siap. gini. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan saksi mata, Bang. Bukan mereka, Ya, itu, mereka tidak melihat langsung. Oke. Jadi mereka itu hanya mengumpulkan Injil-Injil yang sudah beredar pada waktu itu daripada saksi mata. Jadi banyak sekali Injil yang beredar pada waktu itu. Jadi salah satunya Lukas, dia jelaskan di dalam pendahuluannya itu bahwa dia memutuskan untuk mengumpulkan semua Injil-Injil yang beredar pada waktu itu. Kemudian dia selidiki. Kemudian dia memutuskan untuk membuat sebuah buku namanya Lukas itu. Jadi Lukas itu bukan saksi mata langsung, tetapi dia hanya mengumpulkan Injil-Injil yang beredar pada waktu itu. Kemudian dia seleksi, dia filter yang mana yang pas, yang tidak cocok dibuang. Kemudian dia memutuskan untuk membuat sebuah buku. Nah, Itu dia jelaskan di pendahuluannya. nah betul itu. Nah, pertanyaannya dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ya dari Injil yang ditulis oleh saksi mata itu yang dia kumpulkan. Iya, dari mana kemudian Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan saksi mata tidak ada melihat Yesus keluar dari kubur. Ada nggak murid Yesus melihat Yesus keluar dari kubur? Ada nggak? Nggak ada. Yang keluar dari kubur menurut Yesus di dalam Matius 12 itu adalah iblis yang dilemparkan di dalam Yohanes 12 nomor 31. 31, sorry. Itu Bang. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesusnya, apa yang dikatakan? Iblis dilemparkan keluar. Yohanes 12 nomor 31. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Kok bisa keluar dari kubur? Baca Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Berarti ketika dia dilemparkan keluar dari mana? Keluar dari kubur. Yesus mengambil dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak diberikan tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan murid-muridnya di Lukas 24 nomor 44. Nomor 9, nomor 10, 11 sampai ke 12, murid-muridnya tidak percaya kalau gurunya itu kalau ada kebangkitan pada hari ketiga. Murid yang asli tidak percaya. Malah menganggapnya itu omong kosong. Iya, pada awalnya begitu, semua ragu apakah benar ini Yesus atau bukan, karena dia pun sudah mati. Nah sekarang andai saja Yesus memberitakan kepada muridnya tanda-tanda angkatan jahat ini ada pada murid Yesus akan percaya. Kalau Anda mengatakan bahwasanya iya memang awalnya tidak percaya, nanti lama-lama percaya. Ingat Bang, di dalam nasihat Yesus agar muridnya waspada, apa dikatakan oleh Yesus? Sebab Kristus palsu dan rasul palsu atau nabi palsu akan datang menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya apa? Menyesatkan 12 murid juga ketika penyesat itu muncul mengaku Yesus Kristus. Itu kata Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Di dalam Yohanes 6 nomor 70 apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih kalian yang 12? Berarti murid pilihan ini yang 12 orang ini.
Dan Yesus mengatakan Kristus palsu akan menyesatkan orang pilihan. Artinya murid-murid asli. Jadi kalau ada murid Yesus kemudian lari dari ajaran Yesus, itu karena sudah disesatkan oleh Yesus yang diduga palsu tersebut. Kristus palsu di sini siapa? Orang-orang pilihan di sini siapa, Bang? Orang-orang pilihan murid-murid Yesus lah. Yohanes 6 nomor 12. Bukankah kalian yang 12 orang ini aku yang memilih, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iya, Kristus palsunya siapa? Kalau orang-orang pilihannya Kristus palsu itulah yang datang mengaku akulah Yesus. Nah, tetapi itu kan Paulus yang bertemu suara itu kan. Nah itu dia. Jadi makanya Kristus makanya menyesatkan murid-muridnya. Kenapa? Tapi kalau Kristus palsu kan tidak menyesatkan murid-muridnya, kan bahasanya tadi. Kristus palsu ini menyesatkan murid Yesus. Jadi Matius 24 nomor 24. Bang Juma. Situ kalau kisah yang pertemuan itu Paulus yang bertemu bukan murid-muridnya. Jadi yang disesatkan Paulus kalau. Jadi yang bertemu di dalam Matius 28 nomor 18 itu siapa? Matius kan katanya. Kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Itu kan sosok itu datang kepada Matius. Sedangkan iblis di dalam Lukas 4 nomor 6 mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Berarti yang mengaku diberi kuasa iblis kan? Berarti yang datang kepada Lukas diduga iblis, karena Yesus tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Enggak, Yesus hanya mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok tiba-tiba keluar dari kubur kepada aku telah diberi kuasa? Padahal yang mengaku telah diberi kuasa di bumi adalah iblis. Bahkan Yesus mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Berarti yang mengaku tadi kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Itulah yang datang kepada murid-murid pilihan, menyesatkan murid-murid yang lain juga. Kata Jadi Yesus, bukan kata saya. Begini. Paulus dengan Markus, Matius dan lain-lain itu kan tidak bertemu langsung. Jadi abang jangan bertanya bahwa kapan Yesus atau Matius mendengar perkataan Yesus, itu kan tidak bisa begitu. Jadi Matius 28 itu siapa yang berbicara kepada Matius itu, Bang? Itu para murid yang menjadi saksinya pada waktu dia terangkat itu. Nah, yang menulis. pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya yang datang kepada Matius di Matius 28 mengaku diberi kuasa itu siapa? Tidak ada yang datang kepada Matius. Matius hanya mencatat ulang saja, merapikan saja tulisan-tulisan para saksi. Matiusnya kemudian ketika didatangi oleh sosok yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa, itu siapa? Itu pertanyaan saya. Itu Matius hanya menulis ulang saja, merapikan saja, Bang, dari Injil-Injil yang beredar pada waktu itu. Itu akan semakin melemahkan agama Kristen. Bukan, tidak melemahkan. Loh, bagaimana Anda tahu bahwa Injil yang lain salah, Injil ini yang benar? Apa tolak ukurnya? Dan siapa yang punya otoritas untuk menentukan itu? Karena empat penulis itu punya tulisan yang ceritanya hampir sama semua itu, Bang. Loh, saya tanya, siapa yang punya otoritas untuk membuktikan dan mengatakan ini benar, ini salah? Bukankah Filipus juga memberitakan Injil? Dan yang dipanggil oleh Yesus untuk bersama dengannya adalah Filipus. Sama-sama Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan di Kisah Para Rasul 8, Lukas mencatat Filipus memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus? Kenapa ditolak? Kenapa justru Paulus yang diterima tulisan-tulisannya? Kenapa justru Lukas yang diterima tulisannya? Sekarang begini Bang Juma. Begini lagi. Saya tanya balik abang. Yesus itu Bang, dia bukan membawa jadi penulis Bang, bukan. Yesus itu bukan jadi penulis. Dengan begitu Anda meruntuhkan Bible. Tapi membawa Injil. Nah, Injil berarti dia nggak membawa. Injil itu adalah perbuatan-perbuatan yang artinya pintar. Dengan kata lain, Bible ini tidak ada legitimasi dari Yesus, betul? Betul dong. Salah. Loh, salah. Tadi katanya Yesus tidak membawa Injil. Injil adalah berita-berita perbuatan-perbuatan Yesus. Berarti buku Bible ini apa? Loh, memang berita, Bang. Ya, buku Bible ini apa? Yesus kenal nggak buku Bible ini?
Sekarang begini bang, Nah, sekarang begini dan begitu. Silakan. Yesus Silakan, Bang, itu, silakan. kedatangan Yesus itu selaku menjadi Mesias bang, datang ke dunia. Dia bukan jadi penulis bang. Memang bukan, dia penginjil, pengabar kepada Bani Israel. Titik. Jadi jangan abang paksakan dia penulis. Siapa yang memaksakan penulis? Yesus, Markus 1:14 pun dicatat, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus memberitakan Injil Allah. Bukan Injil Paulus, bukan Injil Lukas, bukan Injil Yohanes, Matius yang diajarkan, tapi Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Bang, rasul-rasul itu bang, selaku saksi bang. Apa yang dilakukan Yesus itu bang, ditulis oleh rasul-rasul bang, murid-muridnya bang. Siapa itu? Rasul yang Anda maksud siapa? Oh banyak bang, yang 12 rasul paling tidak itu yang pasti. Iya, oke. Yang ada nggak di antara penulis Bible? Ya mereka itulah bang. Mereka siapa? Pak Bom, Erben, RK, Edis, itu maksud Anda? Ya kita bilang lah di ayat Markus, ya pastinya ya Markus. Di mana Markus bertemu dengan Yesus, abangku? Markus itu asisten Paulus, sedangkan Paulus sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus, kecuali yang diduga penyesat tadi. Ya, Bang Teo nanti baca pendahuluannya Lukas itu dijelaskan cukup jelas sana. Jadi Lukas itu bukan muridnya Yesus. Betul. Oh iya. Dia hanya merapikan, dia hanya melakukan penyelidikan dari Injil-Injil yang beredar. Lalu menyusun kembali. Itu pun diperuntukkan untuk seorang kaisar bernama Theophilus. Bukan kaisar, Theophilus itu apa? Sahabat Tuhan. Dia menyapa pembacanya dengan sahabat Tuhan. Theo itu kan Tuhan, Philus itu sahabat, jadi sahabat Tuhan. Tapi dia secara histori itu oknum, dia raja, dia kaisar. Enggak ada, itu sapaan kepada pembaca itu. Oh, terserahlah. Terjemahkan lagi namanya orang gitu. Theophilus, Theo itu kan Tuhan, Philus itu. Iya, ini juga Tuhan berarti si Theo ini berarti ya. Bukan orang ya, si Theo ini Tuhan. Ya, tidak begitu. Ya udah, terserahlah. Nah, sekarang kembali ke tema kita. Kata Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatangan Yesus? Nah, itu tanda kedatangannya apa? Menurut Yesus tanda kedatangannya matahari menjadi gelap. Ketika ada sosok datang kepada Paulus, apakah bintang-bintang di langit jatuh? Tidak. Maka Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kan itu kuncinya. Karena kedatanganku diikuti oleh tanda-tanda ini. Nah, sekarang ketika ada sosok datang mengaku Yesus kepada Paulus, kata Yesus, jangan kamu percaya. Tapi ucapan pelarangan Yesus ini tidak berlaku kepada Paulus dan Kristen. Ini hanya berlaku kepada Bani Israel, murid-muridnya. Wahai muridku, ketika ada yang datang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Sebab dia penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Murid-murid mendengarkan nasihat itu. Sehingga ketika Paulus datang membawa kabar, Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus menjadi rasul bagi orang non-Yahudi. Sehingga Paulus tidak laku ajarannya di Yahudi. Nah, sayangnya orang-orang di luar Yahudi, Yesus tidak pernah memberikan pesan, wahai non-Yahudi, orang-orang bersunat, orang Indonesia, dengarkan. Apabila ada orang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Tak ada nasihat itu. Jadi kalau hari ini saudara Kristen saya percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus yang diduga Yesus palsu, silakan aja, sah-sah saja. Karena yang diperintahkan Yesus untuk waspada hanya muridnya Bani Israel.
Anda mau percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus, silakan. Silakan Anda berpelukan, silakan Anda kongko-kongko. Tidak ada masalah. Itu iman saudara. Kita hanya berbicara ranah teologinya saja. Apakah kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu? Iya. Di mana dalilnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 23, 24, 25, 26. Waspadalah kepada Yesus palsu. Sebab kalau aku yang datang, aku dibarengi dengan tanda-tanda. Jadi saya Matahari. mau tanya bang. Kalau menurut abang, Bang Juma ini Yesus yang asli itu bagaimana dia pak? Yesus yang asli itu kan hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Satu poin, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan muridku percaya, dan tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus endingnya setelah menerima pengajaran Yesus selama 3 tahun, hanya mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah, utusan Tuhan. Kristen beda. Jadi begini bang, saya mau tanya juga, Kristen Bang. beda. Enggak, Bukan begini, Rasul, Bang. tapi Sebentar, Tuhan. Bang. Jadi begini bang. Itu saudara. Ya, silakan. Jadi menurut Bang Juma, abang percaya dengan Yesus? Saya membaca Bible. Kalau yang saya percaya itu Nabi Isa alaihi salam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku adalah rasul untuk kalian. Jadi begini, Saya Bang. percaya itu. Jadi begini Saya bang, percaya. abang, saya mau ngikutin apa bang? Kemauan abang aja. Silakan saudara Theo. Artinya Yesus yang kalian anggap Isa itu lahirnya di mana bang? Kalau Nabi Isa itu pasti lahirnya di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Gak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Yesus itu di Anda, bukan di saya. Saya Nabi Isa. Anda Yesus. Nabi Isa dikatakan diangkat, ada yang menggantikan. Yesus mengatakan dia terangkat dan ada yang menggantikan, yaitu Yesus palsu. Dan yang datang kepada Paulus diduga itulah Bang. palsu. Oke bang, saya ikuti bahasa bang. Yesus di bangsa Yahudi ini namanya Yesus gitu. Yesus itu orang Yunani. Yesus dikenal dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani Yosua. Dalam bahasa Aram Isa, dalam bahasa Arab Isa. Yesus itu kelompok luar. Karena keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa serumpun. Ibrani, Aram, Arab. Bahasa Yunani di luar, itu bahasa yang digunakan oleh penjajah pada masa itu. Jadi tidak mungkin seorang yang dijajah memberikan nama kepada anaknya dengan nama penjajah. Contoh, kita dijajah Belanda, siang hari kita dibom, siang hari kita dihujani dengan peluru oleh yang bernama misalnya Peter Martin. Nah, kemudian anak kita lahir pada saat kita dijajah. Masa anak kita Peter Martin? Samalah itu Maria dalam keadaan terjajah oleh Yunani, Romawi pada saat itu. Masa anaknya menjadi Yesus? Nama yang benarnya itu Yosua, Isa. Itu kawan. Ya, silakan. Bang Juma tadi ngomong Isa, Yesus itu sama. Betul kah? Saya mengatakan Isa itu Nabi Rasul untuk Bani Israel. Saya beriman. Tadi ngomongnya di bahasa Arab Isa. Oh, penamaan Yesua, Isa, itu bahasa. Tetapi Yesus itu beda. Yesus itu nama orang Yunani. Yang pastinya Maria memberikan nama anaknya nama orang Yunani atau nama orang Ibrani? Ibrani. Berarti namanya adalah Isa. Dan Yesus itu beda ya? Apanya yang beda? Beda orangnya. Orangnya bisa beda, kalau di dalam Yesus dengan Yesus itu beda. Yesus dengan Yesus aja beda, 2 oknum. Bukan. Yang saya tanyakan, Yesus Isa. di Alkitab kan? Isa di Al-Quran, betul? Yes. Itu beda ya?
Ya. Ya, Saya itu. saya Itu aja yang mengatakan pokoknya. Nabi Isa itu utusan Allah untuk Bani Israel, lahir tanpa ayah, menerima hikmat Injil, dan dia adalah hamba Allah. Yesus siapa Yesus? Menurut Anda? Anak Allah. Nah, bukan anak Maria. Anak Allah yang difirmankan ke Maria. Jadi bukan anak Maria. Mulai ngaco lagi nih. Anak Allah. Nama kamu. Dia anak Allah, saudara. Saudara, dengarkan dulu. Kalau Ya. orang Yahudi menyebut diri mereka sebagai anak Elohim atau anak Eloa, itu merujuk kepada hamba Tuhan. Makanya Yesus disebut di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dialah yang membangkitkan hambanya. Yesus itu hamba. Yesus adalah hamba yang suci, yang kudus. Yesus adalah hamba. Makanya di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang Yahudi disebut anak-anak Elohim karena mereka dengan setia mendengarkan didikan Elohim seperti ayah yang sedang mendidik anak-anaknya. Tuh. Jangan Anda salah pahami. Anak Tuhan artinya Tuhan. Enggak. Anak Tuhan, anak Elohim bagi Bani Israel adalah hamba yang suci. Atau dalam Islam adalah kekasih-kekasih Allah. Orang yang intim dengan Tuhan. Jadi begini Bang Juma. Kamu Iya. itu Sebentar, sudah. Ah iya, lanjut. Jadi Gimana, yang Abang bahasakan tadi, nama Yesus itu berasal dari bahasa Yunani. Iya. Tapi orang Yunani itu bukan berarti mengatakannya Yesus. Benar tidak? Esaus. Hah? Memanggilnya Esaus. Berarti bukan Yesus kan begitu? Gimana? Bukan berarti mereka mengejakan namanya, bukan berarti Yesus kan? Bukan begitu kan? Yesus itu sebutan kita di Indonesia kan? Jadi Orang-orang Roma menyebutnya Esaus. Ya, benar, Bang. Maria memanggil anaknya dengan Iso. Ya, benar. Tapi Orang nama Arab Yesus- menyebutnya Isa. Nama Yesus ini yang artinya kalau di bahasa Yunani yang Abang bilang tadi Tesos apa atau bagaimana Bang? Esaus. Ya, Esos. Ya. Jadi ini kan bisa dibilang Bang, ini kan mereka menyebutkannya. Tapi kalau Yesus mereka tidak tahu Yesus, tapi yang mereka tahu itu kan Esos. Sama seperti orang orang Israel, bangsa Yahudi, orang Ibrani, dia memanggil Yesus itu Yesua. Ya. Jadi bukan berarti Yesus ini berasal dari orang Yunani, Bang. Ya cocok sama seperti Isa, bukan berarti itu adalah orang Arab. Loh, gimana sih? Yang saya tanyakan tadi, Bang, Yesus ini dia bangsa apa, Bang? Bani Israel. Bani Israel. Jadi, Yesus, kalau Yesus Bani apa, Bang? Benar, Bani Israel. Bani Israel. Benar. Jadi bedanya kita, Bang. Ya. Yesus bagi Anda Bani Israel, tapi untuk Anda. Kalau kami Isa Bani Israel untuk Bani Israel. Sedangkan kalau kita lihat di dalam data Bible, Yesus satu untuk Bani Israel, Yesus yang satu untuk seluruh manusia. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus anak Maria, itu Yesus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Diduga Yesus palsu. Jadi kalau menurut di Islam, Bang, Yesus itu Isa gitu, Bang. Menurut kami, Nabi yang datang kepada Bani Israel itu Isa. Bukan Yesus, bukan. Menurut saudara, Yesus. Jadi menurut orang Yunani? Menurut orang Yunani, Yesus. Menurut orang Yahudi, Yesua. Loh, Yosua sama Yesus apa bedanya, Bang? Penyebutannya. Begini Bang Juma.
dari Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yesus, Bang, Yesus itu ada dua. Di Islam Isa itu juga ada dua. Dalam arti kata orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa dengan orang yang diserupakan Nabi Isa ada dua. Nah di Bible Yesus itu juga ada dua. Yesus anak Maria dan Yesus palsu. Bang yang Zuma, adalah penyesat. Itu abang buat narasi sendiri, Bang. Oh, jangan. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5 Anda baca. Bukan ada, Bang, yang namanya tertulis Yesus Aduh. palsu, Bang. Kata siapa? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus bergelar Kristus, disingkat Yesus Kristus. bacanya jangan separuh-separuh Juma. Ya, silakan Anda baca lanjutannya. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan. Begini aja. Yang lain diam, biarkan saudara Kreni. Silakan. Kamu kan Islam. Juma, kamu kan Islam. Sekarang gini, Siapa kamu bilang tadi kan saya Kristen? Isa itu di agama Islam itu kan ada dua. Coba buatkan dalilnya. Dari mana dalilnya di Islam itu Isa ada dua? Oke, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Itu dalilnya. Satu lagi, bacakan bahasa Indonesianya, bacakan. Oke, bahasa Indonesianya. Dan aku hukum juga mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuh Isa, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang diserupakan dengan Isa itulah yang kemudian mereka bunuh, yang mereka salibkan. Itulah makanya tadi saya menyinggung Markus 16 nomor 2, Bang. Itu di Al-Quran ya? Iya, siapa bilang di Bible? Berarti di Al-Quran itu yang mengatakan begitu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas segala-galanya, ya. Allah, betul ya. Berarti Allah mengatakan begitu, berarti Isa itu digantikan dengan orang lain begitu. Yes. Ya, berarti yang menyaksikan digantikan itu berarti tertipu dong. Berarti tertipu dong. Bukan orang yang menyaksikan manusianya. Manusianya berarti yang menyaksikan itu penyaliban itu berarti ditipu sama Allah gitu. Artinya bukan, dia dihukum. Dia dihukum. Iya. Karena ucapan mereka. Karena ucapan mereka. Maka mereka dihukum. Orang di situ tahu bahwa yang disalibkan itu digantikan, tahu orang-orang di situ. Mereka kemudian mengatakan itu adalah Nabi Isa alaihissalam, tapi sebenarnya yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Karena ucapan mereka bahwa yang mereka bunuh itu Nabi Isa, maka mereka dihukum. Jangan Anda mengatakan ditipu. Mereka yang menipu diri mereka. Mari saya buktikan. Ada kesaksiannya orang itu. Orang yang disalibkan gantikan. Orang yang bersaksi ya. Oke. Coba. Oke. Coba buat bagaimana dalilnya. kalau saya ambil data dari Yesus sendiri? Kamu berarti nggak percaya Al-Quran. Kalau kamu mengambil Bible, berarti kamu ingkari. Al-Quran saya sudah mengatakan. Al-Quran saya sudah mengatakan Nabi Isa diangkat dan yang menggantikan adalah orang lain. Ya, berarti orang lain. Begitu juga di Bible. Begitu juga di Bible. Yesus diangkat yang menggantikan orang lain. Yang menggantikan orang lain. Berarti ya, coba tulis buat dalilnya yang dari Al-Quran. Dari Al-Quran sudah saya bacakan tadi. Nabi Isa diangkat ke langit. Artinya Allah sendiri berfirman kepada di Al-Quran itu digantikan dengan orang lain yang disalibkan, begitu kan? Yes, yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sekarang saya tanyakan, siapa yang bisa bersaksi di situ bahwasanya memang yang digantikan itu orang lain? Dan kenapa harus bersaksi? Tuhan saya mengatakan yang mereka bunuh bukan nabiku, yang mereka bunuh adalah orang terkutuk. Itu seirama Ulangan, sabar. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23.
Kenapa kamu bacakan kesaksian dari Alkitab? Kenapa kamu tidak percaya Bible? Kamu percaya dengan Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya kepada Bible? Kenapa kamu nggak percaya kepada percaya Bible? dengan Bible. Nah, kalau Anda percaya kepada Bible, di dalam Bible dikatakan bahwa yang disalibkan adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apa kesalahan Yesus sampai dia dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Saya tidak menanyakan itu. Yang tadi Saya yang menanyakan, bukan Anda memang. Saya yang menanyakan. Saya yang menanyakan, bukan Anda. Dan yang Anda saya punya kewajiban tanyakan untuk di menjawab. sini, ini besok saya upload di TikTok. Bakalan Silakan. saya tulis bahwasanya saya Gak lucu kau itu. Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa ku diangkat ke langit dan digantikan kemudian oleh orang lain. Dan digantikan oleh orang lain. Oke? Ingat ini cuma. Ingat ini. Saya yang tidak tahu paham agama saja. Wah, syukur paham alhamdulillah yang kamu mengaku. Dan kamu orang nggak paham agama mau diskusi dengan saya. Anda turun, cebok pakai air 1 sendok. Dalilnya jelas. Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau orang Kristen bertanya, siapa yang menggantikan? Siapa yang disalib? Orang Kristen mengatakan Yesus, berarti yang menggantikan Yesus. Luar saya bukan? Sederhana bukan? Bagi kami penyaliban terhadap orang suci itu tak ada. Yang disalib itu adalah orang yang menggantikannya. Di Kristen menurut Yesus yang menggantikan dia nih harus berdasar kepada apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di Amsal, di Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Apa yang tertulis di kitab nabi-nabi? Amsal 21:18. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang benar. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Siapa yang jujur? Yesus. Siapa yang benar? Yesus. Siapa yang fasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Berarti yang menggantikan Yesus siapa? Yudas. Begini dia, Bang. Gimana? Halo, Bang. Halo juga. Maka yang keluar dari kubur adalah itu terlalu memaksakan sekali yang namanya saya berbicara sekarang begini, berdasarkan Bang. dalil. Tunggu. Dari tadi Anda begini terus. Enggak. Yang benar begini. Yang benar begini. Saya begini, Bang. Benar. Gini, dengar. Apakah Apa tanda, sabar dulu Bang. Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? 1. Ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? 1. Apa kata Yesus? Paulus jadi buta. Gitu. Hah? Aku datang hanya berupa cahaya kepada seseorang bernama Paulus. Gitu. Dan Paulus itu akan jadi buta gitu. Hah? Tanda kedatanganku, aku keluar dari kubur gitu. Ada. Dan yang datang kepadaku, aku akan berikan mereka wahyu dan mereka akan menulis kitab-kitab gitu. Dan mereka akan mendirikan sebuah agama bernama Kristen gitu. Nggak ada, saudara. Tanda kedatangan Yesus, matahari tidak bersinar. Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus Yesus atau bukan? Karena tanda itu tidak ada, berarti yang datang itu bukan. Bagi orang yang berpikir nih. Tapi bagi orang yang sudah terdogma, dogma itu kan, mohon maaf, dog itu artinya apa? Anjing. Ma itu artinya apa? Mama. Dogma, mamanya anjing. Diduga mamanya anjing. Nah, Yesus memang mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24 bahwa ya dia diutus hanya untuk Bani Israel saja. Di luar Bani Israel adalah serigala. Jadi kalau dikatakan Anda beragama karena dogma, Anda beragama berdasarkan dengan asas. Ya mohon maaf, Anda yang ngomong sendiri. Kenapa saya katakan Anda itu terdogma? Sabar, kenapa Anda terdogma? Karena Yesus dengan terang, dan itu di kitab Anda, bukan di kitab lain. Di kitab Anda ditanya, Yesus guru, apa tanda kedatanganmu? Hei, berarti selain tanda-tanda itu menyertai yang asli,
Dan ada yang mengaku 1, 2, 3, 4, 5, 6 sejuta orang mengaku akulah Yesus. Tapi tak diiringi oleh tanda-tanda itu. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Tapi Anda percaya. Kenapa? Karena Anda terdogma. Sederhana bukan? Ya. Boleh silakan abang mau meyakini kami bahwa Syukran, Bunda. Paulus itu adalah Yesus palsu. Diduga, bukan dituduh tapi diduga. Makanya saya bertanya 20 juta bagi orang yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah anak Maria, gitu, Bang. Ya, Masya sementara Allah. ayat yang Syukran, abang Bun. bawa sebagai ayat-ayat yang abang ambil di Matius dan sebagainya sebagai pendukung bahwa itu yang diduga adalah Mesias palsu, ini saya rasa belum pas. Contohnya tadi yang seperti tadi, waspadalah akan datang kepadamu yang mengakui sebagai Mesias, kan? Iya, kan itu di dalam- tanda-tandanya kan. Kata Iya, Yesus, saudara, apa Iya. tanda ketika aku datang? Kalau aku, selain itu jangan kau percaya. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu? Oke. Baik, itu kan peringatan yang Yesus sampaikan di hadapan murid-muridnya, Bang, ya. Yes, betul. Di Bukit Ya. Zaitun, betul. Jadi kalimatnya bahwa waspadalah akan datang kepadamu yang mengakui sebagai Mesias. Yes. Sementara belum pernah saya dengar ada orang yang datang mengaku kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias. Yang datang ke Paulus itu? Paulus bukan murid-muridnya. Lalu apanya? Ya, orang yang pertama memuji dia kemudian sadar. Nah, itu justru lebih parah lagi kalau begitu. Berarti tidak termasuk dalam ayat yang tadi. Nah, Karena Yesus memperingat kalau tidak termasuk berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus kan? bukan ayat datang kepada abang Paulus berarti? itu tidak cocok. Begini, peringatan itu diberikan kepada Yesus kepada murid-muridnya. Yes. Akan datang orang yang mengaku sebagai Mesias. Sementara Paulus ini tidak pernah datang kepada murid-muridnya mengaku sebagai Mesias. Yang mengaku sebagai Mesias itu roh atau suara yang bertemu yang didengar Paulus di padang itu. Jadi tidak cocok. Apakah itu Yesus yang datang di padang itu? Ya, menurut pengakuan dari suara yang dia dengar ya Yesus. Nah, penyesat ketika datang mengaku apa menurut Yesus? Ya boleh abang arahkan ke sana, tetapi ayat yang Enggak, jujur aja. Apakah penyesatnya itu ngaku, akulah bom yang kau urapi, kayak gitu enggak? Atau dia mengatakan Yesus? Karena kata Yesus, penyesat itu muncul mengaku, memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Kristus. Berarti penyesatnya akulah Yesus Kristus. Iya, betul? Bang, gini. Gitu dong. Penyesat yang Yesus maksud di situ adalah orang yang datang kepada murid-muridnya. Yes. Sementara suara yang didengar oleh Paulus di sana itu bukan orang. Hanya dalam suara saya tidak ada orang di sana. Mati meja. Bukan orang. Berarti bukan Yesus. Orang hanya suara yang didengar seperti suara di balik berarti roh. bukan Yesus Bukan orang dong. di sana. Berarti bukan Yesus. Ya, Yesus kan sudah di surga. Loh, berubah dia jadi apa ketika dia di surga? Bukan manusia lagi. Ya, kalau yang maha kuasa ya bisa membuat apa saja seperti Allah. Itu iman dari Yesus yang datang kepada Paulus. Jangan campur adukkan dulu. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Jangan Anda campur adukkan dengan Yesus Anda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Yesus yang datang kepada Anda, Roma 14 nomor 9, keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jangan Anda campur adukkan. Menjadi Tuhan. Yes, menjadi Tuhan. Buktinya dituhankan hari ini. Alamak. Nggak usah pura-pura bohong. Menjadi Nggak usah Tuhan, pura-pura jadi Tuhan. Tapi ke gereja Tuhan Yesus yang ada. Aduh, udahlah saudara. Menjadi Tuhan. Tapi hari ini yang disembah oleh orang Kristen Tuhan atau Tuhan? Itu perubahan kata itu terjadi ketika Perubahan kata. Tapi dia Tuhan nggak? Ya, Tuhan dalam artian penguasa. Itu dia, nggak usah bohong-bohong. Jujur aja, nggak usah pakai secara Paulus. Jujur aja, iya Tuhan memang. Bilang aja gitu. Kan sudah sering kita ribut tentang kata Tuhan dan Tuhan, Kurios dan Theos. Udah sering. Kami yang menyadarkan. Theos di situ nggak ada, yang ada itu Kurios. Tapi tetap aja dipertahankan. Aku Tuhan, Yesus Tuhan. Yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu bukan Paulus, itu Tuhan tidak benar itu. Yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu
seorang penerjemah Alkitab. Jadi kalau suratnya 1 Korintus 2 nomor 5 itu salah juga? Iya, Tuhan bahasa aslinya di situ. Enggak, Ditulis Paulus, Yesus Tuhan. itu disebut Esa juga oleh Paulus. Ya, itu kepercayaan, tapi soal kita bahas soal kata Loh, Tuhan. kok jadi berubah jadi kepercayaan? Ada Ya, berapa itu yang kan esa menurut saudara? kepercayaan. Ada berapa yang esa? Ya, 1. Yesus mengatakan 2, Paulus mengatakan ada 2. Ya, itu Allah dan Tuhan di situ, bukan Nah, iya, ada berapa yang esa? satu Bang, tetap Satu. Tapi Yesus mengatakan di dalam di dalam kitab saudara ada 2 yang esa. Ya, Nah, mana itu betul? apa istilahnya, kita mau jelaskan pakai bahasa apa, itu perwakilan saja sebenarnya. Itu Allah itu kan tidak bisa kita jangkau, tidak terdefinisi kan Bang ya. Jadi Astagfirullahaladzim. Itu alasan karena memang akal Anda tidak bisa disetting oleh dogma Anda. Dogmanya mengatakan karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Iya, Yesus itu kalau saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri bahwa dari semua manusia yang pernah hidup ini, Yesus itu pemimpin tertinggi dari umat manusia. Itu kalau pakai bahasa saya. Jadi Allah itu lain lagi. Yesus itu penguasa tertinggi dari kaum manusia, yang segala yang hidup lah. Jadi dia yang urus kita di akhir zaman ini, dia semua Bang. Bukan Allah. Siapa yang ngurus? Siapa yang ngurus kita? Hah? Yesus. Aduh, Anda lebih parah dari Paulus ternyata. Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Anda mengatakan Yesus yang mengatur. Jangan kau percaya. Makanya saya tidak percaya kepada kalian. Tanda kedatanganku, kata Yesus, dibarengi dengan tanda-tanda tadi. Kok Anda susah menerima pengajaran Yesus? Kenapa sih? Enggak. Susah kali kalian menerima. Yang turun di akhir zaman kan Yesus. Akhir zaman sebagai tanda kiamat, betul. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sekarang Bang, Itu belum akhir zaman, jangan sambung ke situ, itu tidak ada kaitan. Astagfirullahaladzim. Kan Yesus bertanya, Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Andai saja yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus, maka abad pertama sudah kiamat. Cak Ayu. Karena kalau yang asli datang, Bang, kalau nah, berarti itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah ya Karim, kalau ada yang berkata Yesus ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, tetapi yang saya tahu itu hanya suara saja yang didengar beserta cahaya itu caranya dia datang, tapi Paulus mengaku bertemu dengan siapa? Ayo. Iya itu dia. Jadi kalau ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, arti kata dia bertemu Yesus di situ. Ada Yesus di sana, ada Yesus di sini. Untuk saya buat perbandingan, untuk menyimpulkan bahwa di situ Yesus datang atau hanya suaranya saja. Saya coba buat perbandingan. Ketika Musa mendengar suara Allah dari balik pohon itu, apakah Allah datang atau tidak? Allah bukan manusia, Yesus manusia. Jangan kau samakan. Iya, tetapi kan suara saja yang didengar. Sekarang begini. Apakah Nabi Musa itu berdiskusi dengan Tuhan? Ayo. Berdiskusi enggak Nabi Musa dengan Tuhan? Berdiskusi. Melalui perantaraan apa? Suara. Sekarang Yesus berdiskusi enggak dengan Paulus? Menurut Paulus, berdiskusi. Yesus atau bukan yang diajak berdiskusi dengan Paulus? Yesus. Jangan kau bilang kasih rusak. Berarti Paulus mengajarkan dia bertemu dengan Pak Bom gitu. Sudahlah kawan, jangan keraskan hatimu. Tugasmu sekarang bukan membantah, tugasmu sekarang membuktikan bahwa suara yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Buktikan coba. Ya kalau minta bukti ya siapa saksinya kan? Nanti kita tanya balik itu pasti abang dulu. Kalau saya nih sebagai orang Muslim,
Tanpa orang Kristen menginjilin saya tahu kalau Bang yang Martin, datang turun aja kita yuk. ya turunlah, nggak apa-apa pun, silakan Anda kan tidak bisa pengikut. menuntut saksi begitu bang. Tidak bisa menuntut Sekarang begini, hanya orang bahlul yang tidak percaya kepada pengabaran yang ada di dalam Matius itu. Kenapa? Ketika Yesus datang, menurut Yesus, seluruh manusia di atas muka bumi akan melihatnya. Berarti termasuk Bang Zuma dong. Bang Zuma, saya mau tanya nih. Matius 24 nomor 30. Tanda kedatanganku adalah, kata Yesus nih, kata Yesus, pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka manusia ini akan melihat aku datang. Itu kalau Yesus yang asli datang. Gini, Bang. Tapi kalau hanya berkata, aku bertemu dengan Yesus loh, di mana? Di pohon. Yesusnya datang berupa cahaya dengan tato di paha. Aku nggak percaya. Bang, begini dia bang. Karena tanda-tanda itu tidak menyertainya. Tanda-tanda itu bang, kedatangannya yang kedua kali bang. Nah, kedatangan yang keberapa yang ada di Paulus? Kalau itu kan kedatangan. Kalau anda mengatakan Begini, Yesus Bang. tidak datang, itu Begini. sudah menjawab berarti yang ada di Paulus itu bukan Yesus. Begini bang, kalau kedatangannya yang ke Rasul Paulus itu bang, kedatangan terkhusus untuk Rasul Paulus itu bang, bukan teruntuk. Dengar dulu bang. Kalau yang kami imani bang, Ketawanya saya Buding Ibrahim. dengar dulu bang, janganlah begitu bang. Lucu ente ini. Sekarang begini kawan. Sekarang begini. Dari tadi saya Sekarang diam, begini. bang. Dari tadi Ya, saya diam, dia benar nggak, Bang? ngomong pun tidak ada gunanya. Sekarang begini. Sekarang gini. Ini kita berbicara polanya dulu. Menurut Yesus sebelum terangkat ke langit, nasihatnya kepada muridnya yang datang setelah dia, Yesus atau bukan Yesus? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 14:16. Kunci dulu itu. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, yang datang siapa? Roh kebenaran atau Yesus lagi yang datang? Jawab itu. Yang datang kepada Paulus roh kebenaran atau Yesus? Ada nggak Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak akan datang? Yesus tidak mengatakan gitu. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran, yaitu seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Kalau roh kebenaran lebih bagus lagi. Nah, sekarang yang datang siapa kepada Paulus? Ya antara dua itu, kalau bukan Yesus. Siapa yang datang kepada Paulus? Jangan ngarang bebas. Siapa yang datang kepada Paulus? Hantu. Roh kebenaran atau roh kebenaran, Bang. roh kebenaran nenekmu kiper? Yesus Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Begini, Bang. Pertemuan Rasul Paulus itu dengan yang roh kebenaran yang kami imani menjadi Kristus, begini bang, itu kan merujuk untuk menobatkan Rasul Paulus ini bang. Dan Rasul Paulus ini diperintahkan untuk menyebarkan Injil. Bagus sekali, bagus sekali, bagus. Begini bang. Kan tadi kan kita sudah bahas Paulus itu bang tentara Romawi. Nah, jadi daripada histori itu bang, Yesus itu membuat histori memang. Dari mana Anda membawa-bawa nama Yesus ketika Yesus mengatakan waspadalah sebab akan banyak
penyesat datang memakai Itu namaku. bang, kedatangan Termasuk Anda. kedua kali bang, untuk yang kedua kali untuk menghakimi semua manusia bang. Kalau begitu kata Yesus, apa maksud Kalau Yesus begini, berkata Bang, begini? Dengar dulu bang. Apa maksud Yesus berkata? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan di mute saya. Begini bang. Apa maksudnya itu bang? Begini. Apa maksudnya? Dengar dulu bang. Kita ini kan yang kita bahas selalu ini Paulus yang dibahas orang Muslim ini kan selalu di situ bang. Ya emang harus. Emang begini, harus. bang. Kalau menurut ini kan abang kan menanyakan kepalsuan kan begitu bang. Abang ini kan di sini temanya ini kan masalah kekristenan pengikut Yesus yang diduga palsu. Kan begitu kan bang. Nah, jadi begitu ya, bang. betul. Saya kan mau menjelaskan kalau yang abang ucapkan tadi di kalimat firman yang kami percayai kedatangannya yang dikatakan Yesus akan ada banyak akan terjadi di saat aku datang, begitu loh bang ya, ke dunia ini. Itu yang kami percayai bang, dia datang menjadi manusia bang, bukan roh bang. Bahkan yang artinya lobang paku yang disalib di tangannya itu bang, itulah membuktikan bahwa dia memang benar manusia yang pernah disalib bang. Itu dia bang, bukan sebagai selaku roh dia datang yang untuk kedua kali bang, seperti yang dia bertemu dengan Rasul Paulus bang, bukan. Lalu Jadi yang Yesus katakan, misinya, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Itu untuk siapa? Loh apa? Bang. Begini lagi, Anda nggak menjawab soalnya, Anda menerangkan buta. Itu bang. Itu untuk siapa? Itu bang, itu kan bukan berarti Yesus mengatakan namanya sendiri, kan begitu? Loh, apa sih? Ada dia mengatakan, di mana ayatnya bang? Yesus itu mengatakan namanya sendiri. Jangan nanti ada Yesus yang lain, Yesus yang mana ada itu bang? Gak ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5, makanya baca. Apa isinya bang? Makanya baca. Udahlah, Anda istirahat dulu bang. Anda istirahat. Baiknya Anda istirahat dulu. Anda hanya mengacau saya. Anda nggak ada ilmu sama sekali. Silakan. Anda buktikan bahwa ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24 nih, kita ambil tengahnya. Sebab Kristus palsu. Apa yang Anda pahami dengan ucapan Yesus itu? Itu Yesus sedang menerangkan Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Apa yang Anda pahami tentang nabi? Nabi adalah orang yang menerima wahyu, menerima firman. Paulus menerima wahyu, menerima firman. Berarti nabi sama dengan rasul. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat. Supaya apa? Supaya dianggap mereka adalah orang benar. Tapi tujuannya untuk apa? Menyesatkan. Itu yang harus diwaspadai oleh orang-orang, kata Yesus. Karena kalau ada mengaku Yesus, tapi tanda-tanda itu tidak ada, jangan kau percaya. Sekarang banyak alasan. Oh tidak, dia tidak bertemu, hanya mendengar suara. Suara siapa? Suara Yesus. Ya sama aja. Ujung-ujungnya apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Anda mengaku bertemu Yesus. Ya sama aja. Begini bang, kenapa abang bisa menyimpulkan seperti itu? Karena di situ ayat yang barusan abang bawa itu, yang mengaku sebagai Kristus ini akan berbuat mujizat-mujizat. Sementara suara yang didengar di Paulus, anak tidak pernah membuat mujizat di sana. Paulus. Kenapa abang kalimat sederhana itu tidak bisa bisa dikonekkan begitu kan? Di situ Yesus katakan yang mengaku sebagai Yesus ini akan berbuat mujizat dan sebagainya. Tetapi kok bisa dikaitkan dengan suara ketika suara ini mampu membangkitkan orang keluar dari kubur, itu mujizat atau bukan?
suara mana yang dimaksud? Suara yang saya maksud Yang datang kepada Paulus ini ketika dia mampu membuat orang yang sudah masuk dalam kubur keluar dari kubur kembali, itu mujizat atau bukan? Hubungannya apa nih roh ya? Anda kan bertanya apa mujizatnya, makanya ku tanya. Orang yang masuk ke dalam kubur lalu kemudian tiba-tiba keluar berjalan dan berbicara dan menjelma menjadi malaikat, apakah itu mujizat atau bukan? Saya belum paham kaitannya dengan suara yang didengar Paulus. Kalau yang keluar itu kemudian merubah diri dalam rupa yang lain, apakah itu mujizat atau bukan? Mujizat sih. Ah, bagus. Kaitannya dengan suara tadi apa? Loh, Anda kan bertanya mana mujizat-mujizatnya? Mujizat-mujizatnya dia tampilkan sosok manusia yang dikatakan Yesus padahal rupa yang lain. Itu mujizat. Kalau Anda pun tidak percaya itu, berarti silakan Anda coret Matius 24 nomor 4. Nomor 24 ternyata Yesus berbohong. Ternyata nggak benar. Padahal Yesus mengatakan Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat. Kalau Anda bingung mencari mujizat-mujizat Kristus palsu itu, berarti sama dengan Yesus hoax. Saya sudah memberikan data. Kristus palsu bisa membuat orang yang dikubur itu keluar dan mengaku kemudian sebagai Yesus. Dan kemudian memberikan mujizat kepada nabinya yang diutusnya. Bagaimana Paulus kemudian dianggap dan dilantik sebagai dewa Hermes dikarenakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus di tengah-tengah orang non-Yahudi. Maka dia dilantik sebagai dewa, sebagai Tuhan. Paulus ini Tuhan, dewa Hermes. Karena Paulus banyak melakukan mujizat, tergenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kok Anda kayak bingung sih? Seakan-akan itu tidak terjadi kepada Paulus. Seakan-akan Paulus ini merasa tidak pernah bertemu dengan oknum yang bernama Yesus. Seakan-akan Paulus ini kemudian tidak pernah melihat sosok cahaya yang turun dari langit. Kok jadi bingung ente? Ya, saya bingung kan begini. Peristiwa yang keluar dari kubur kan itu sebelumnya. Sementara suara yang didengarkan Paulus itu kan setelahnya. Ajar kita sedang berbicara soal suara itu, abang lompat lagi ke belakang, itu yang membuat saya bingung. Saudara, ketika berbicara mengenai setan, dan setan itu baru dibahas hari ini, kelakuan perbuatan setan jauh lebih dulu daripada catatan-catatan kita hari ini. Betul atau tidak? Bisa, tapi gitu dong. Jangan Anda mengatakan begitu datang, iya akulah Yesus, begitu juga pada saat itu juga baru bermujizat. Tidak, mujizat-mujizatnya. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 13. Izinkan saya untuk Anda baca. Silakan. Tetapi Silakan. setelah kematiannya itu tidak ada mujizat lagi sebenarnya. Lah, yang keluar dari kubur itu Anda katakan bukan mujizat. Orang mati kok keluar dari kubur. Piye toh, Mas? Coba Anda baca dalam Lukas 4 nomor 13. Setelah Yesus dicobai, Yesus ingin ditipu oleh setan, tapi setannya tidak berhasil. Apa kata setan? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, setan mundur dari Yesus. Dan ngapain setannya? Ngapain? Baca. Ngapain setannya? Setelah dia mundur dari Yesus, ngapain setannya? Ayo kawan. Setannya ngapain? Tidur? Pensiun? Berhenti jadi setan? Jadi tukang ojek? Tetap ada terus. Jadi profesor? Enggak, baca dalilnya supaya Anda paham. Karena ini adalah catatan-catatan wartawan, pewarta yang melakukan kemudian penyelidikan. Dan itu Anda akui. Sekarang menurut penyelidik atas nama Lukas, ketika iblisnya telah mencoba Yesus dan tidak berhasil, iblis mundur. Lalu iblis ngapain? Anda baca kalimat terakhir daripada Lukas 4 nomor 13. Ngapain iblisnya? Ya, jadi calo, jadi buruh bangunan, jadi pilot, jadi tukang santet. Langsung saja. Ngapain? Saya tidak hafal ayat itu. Setannya menunggu waktu yang tepat. Kenapa? Karena setan ingin memanfaatkan nama besar Yesus, ingin memanfaatkan ketenaran Yesus,
iblis ingin menjadikan Yesus itu sebagai tumpangan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut tunduk kepadanya dan berhenti mengikuti Tuhan yang betul. Baca dalilnya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu yang tepat? Huru hara penyaliban. Apa buktinya? Tanya Yesus. Yesus, pada saat kapan engkau melantik Yudas sebagai iblis? Pada huru hara apa? Ternyata pada saat huru hara penyaliban itulah Yudasnya dianggap iblis oleh Yesus. Berarti waktu yang tepat yang dimaksud oleh Lukas ini adalah waktu di mana ada huru hara pembunuhan terhadap oknum yang diduga Yesus. Iblisnya masuk, ketepuk, merubah cerita. Yang tadinya Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba berubah Yesuslah yang dibunuh dan keluar dari kubur lalu dituhankan. Berhasil nggak iblis? Ketika sekelompok manusia menyembah kepada yang bukan Tuhan, berhasil nggak iblis? Ya, kalau saya memahami ketika iblis menunggu waktu tadi itu yang ketika dia menggoda Yudas untuk menjualnya itu. Yes. Hanya sebatas itu? Atau nanti akan ada iblis yang datang mengaku Yesus? Jangan kau remehkan pengetahuan Yesus. Yesus itu mengaku sebagai orang Yesus. sakti. Belum pernah saya dengar itu, Bang. Iblis mengaku sebagai Yesus. Coba Anda baca lagi Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dan Anda baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus sang bintang timur. Siapa itu? Sejak kapan anak Maria mengaku bintang timur? Bukankah Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan, pernah dia mengaku bintang timur? Tidak pernah. Berarti siapa yang berkata di Pulau Patmos, akulah bintang timur? Bintang timur atau Lucifer itu kan pembawa cahaya, Bang. Nah, itu siapa? Ya, Yesus bisa pembawa cahaya juga. Dari mana Anda mengatakan itu Yesus sedangkan segala firman telah Yesus tamatkan dan tidak ada firman yang berbunyi akulah bintang timur. Akulah awal, akulah akhir, itu tak pernah Yesus sampaikan. Kepada aku telah diberi kuasa, itu Yesus tidak pernah sampaikan. Sedangkan segala firman-Nya telah disampaikan, tapi tak ada firman-firman itu. Itu firman-firman yang muncul setelah Yesus Kristus bolak-balik ke sana kemari membuat yang diduga penyesat membuat penyesatan. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 yang ingin menyamai Tuhan naik ke atas awan-awan ingin menyamai Tuhan, tapi ternyata sebaliknya dia hanya dilemparkan ke dalam dunia orang mati, ke dalam perut bumi. Maka Yesus mengatakan yang dilemparkan ke dalam perut bumi itu akan dilemparkan kembali keluar. Baca di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur, dari perut bumi. Makanya Yesus memberikan simbol angkatan jahat ini tidak akan diberikan sebuah tanda kecuali tanda anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga, sama seperti Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya keluarnya anak manusia dari perut bumi itu hanya angkatan jahat. Data saudara, data. Makanya Al-Quran itu menjelaskan bahwa kebenaran itu ada, tapi mereka tolak. Itu data. Tapi kalau Anda bingung, kembali aja dulu. Kembali tanya Yesus. Anggaplah Anda ini adalah saudaraku Martin ini ketemu dengan Yesus di Bukit Zaitun. Anda datang membawa sebatang rokok, duduk di samping Yesus dengan santainya sambil melipat kaki. Anda bertanya, Tuhan Yesus, ya saudara Martin, aku mau tanya,
Ya, silakan. Apa tanda kedatanganmu nanti setelah kamu pergi? Oh, bagus. Pertanyaan bagus, Saudara Martin. Aku kalau datang setelah ini, matahari tidak bercahaya, artinya gelap. Gak ada lagi matahari. Itu tanda kedatanganku. Tiba-tiba aku muncul dari langit dan seluruh manusia akan melihat. Kenapa? Karena ketika matahari tidak bersinar, sudah jam 7 pagi, kok matahari belum terbit? Jam 8, kok matahari belum terbit? Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, kok belum terbit? Panik nggak manusia di atas muka bumi? Panik. Oh, mungkin mendung, kita tunggu aja mendung. Loh, ini sudah 10 jam, matahari belum terbit. Kita tunggu dulu 1 jam. Tidak terbit-terbit Sudah 3 jam, 4 jam, sudah 2 hari harusnya. Sudah 3 kali 24 jam. Matahari belum terbit. Kita tunggu bulan. Tidak ada juga. Yang ada cuman gelap gulita. Itu tanda kedatangan saya, Martin. Pada saat manusia sudah guncang seguncang-guncangnya karena kepanikan yang luar biasa, tiba-tiba saja aku muncul di tengah-tengah langit. Deng, 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 deng. Tapi kalau ayat itu abang percaya? Itu Al-Quran mengatakan itu, kawan. Kitab suciku yang menjelaskan itu. Apa kata Al-Quran yang saya imani? Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratum mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang itu dan ikutilah aku. Ini iman kami. Jadi ketika Nabi Isa nanti datang, sudahlah. Itu detik-detik alam semesta ini akan dihancurkan. Nah, ternyata setelah saya sebagai aktivis lintas agama, saya belajar 2 kitab dong. Bible, Al-Quran. Ternyata di Bible, Yesus yang mengatakan itu. Tanda kedatanganku, matahari tidak bersinar lagi, bulan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Aku turun dari langit. Seperti cahaya tiba-tiba terlontar dari timur sampai ke barat. Manusia semuanya akan tersadarkan. Wow, ini siapa? Oh, Yesus yang datang. Kaget seluruh dunia. Apa yang terjadi kemudian? Yang mengimaninya sebagai rasul bagi Bani Israel bertepuk tangan, tapi yang mengimaninya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi akan menangis senangis-nangisnya. Jadi tanda-tanda yang abang jelaskan dengan sangat yakin itu semakin meyakinkan saya bahwa dia memang penguasa alam semesta dengan begitu megah. Oke, silakan aja dengan data Anda. Tapi sayang, Anda tersangkut, celana Anda nyangkut di toilet. Pas dipaku pintu Anda keluar. Karena kenapa? Anda percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus Kristus. Padahal nasihatnya jangan kamu percaya. Itu satu Bang. Yang kedua, habis ini Anda bicara. Yang kedua, kedatangannya sebagai hakim. Makanya dia yang datang, bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tak ada yang menuhankan. Tidak ada umatnya Nabi Muhammad mendudukkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Jadi tidak ada yang terdakwah. Sedangkan Yesus didudukkan sekelompok manusia sebagai Tuhan, setara dengan Tuhan yang betul. Kalian ingin mengeksekusi kemudian Tuhan yang betul dengan mengangkat Yesus sebagai pengganti, dengan mengatakan Yesus hakikat dengan Bapa yang ada di langit. Anda dihakimi. Coba Anda buktikan dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, kena Anda ini. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kuucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Tepuk tangan Muslim. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, salah satu firman-Nya adalah, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percayakah Anda? Tidak, makanya Anda menjadi Kristen. Kami pun ingin. Apa? Ingin apa? Asal berkata Yesus adalah Tuhan, selamat masuk surga. Kami pun ingin. Tetapi sayangnya kami punya akal. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel.
Maka kami percaya itu karena itu adalah firman yang diterima oleh Yesus. Kenapa? Pembandingnya Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Dia tidak mengatakan ya bani Adam, wahai seluruh anak manusia, anak keturunan Adam. Tidak. Ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Yuk, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kami percaya Yesus datang kedua kalinya akan menjadi hakim. Akan ditanya, ente siapa? Kami pengikutmu. No, aku tidak mengenalmu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kenapa kemudian membuat kejahatan? Karena Yesus mengatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan. Nah, ini tak ajarin nih. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah mengutus anaknya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Itu kehendak Bapa. Oke? Dan kehendak anak pun sama. Apa itu? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Murid yang taat tidak akan pernah keluar mengajarkan kepada orang non-Israel. Tapi murid yang durhaka, Cek. Ya, signalnya Bang Zuma mungkin. Monitor Bang Zuma? Tiba-tiba hilang suaranya. Signalnya kali ya. Wah, hebat Gurunda sampai yang kalah sinyal. Orangnya masih strong. Sinyalnya yang nyerah. Ya, signalnya makanya terpental. Oke. Bang Pandi, Martin, kapan kau sadarnya Martin? Karena belum ada penjelasan yang bisa membuat saya paham nih, Bang. Yang contoh yang kayak tadi. Banyak orang, 5.000 orang lebih menyimak. Mereka pada paham di bawah, kau sendiri malah tidak paham. Nah, karena gini, paham. kenapa kau katakan tidak paham? Karena fokusmu membantah. Bukan menyimak, mendengarkan narasi yang logis, yang tertata rapi, dalil by dalil. Fokusmu membantah. Begini Ustadz. Contoh kayak tadi bahwa dalam Islam versi Islam, Isa datang untuk menghakimi orang yang menuhankan dia kan. Sementara di logika saya, ketika Yesus berjanji itu bahwa dia akan datang kedua kali di zamannya, di hadapan murid-muridnya, itu Paulus belum bertobat, belum ada yang menuhankan dia. Jadi otomatis dia berjanji dia akan datang mengadili orang. Sebentar Martin. Martin itu sudah di luar. Martin, ini moderator tolong monitor itu Bang Zuma minta naik, saya tidak bisa naikkan. Kenapa tidak kelihatan? Moderator. Kok naikin orang lain? Ini Bang Lamhot, ini Kristen ya? Bang Lamhot. Boru Sinaga Kristen. Awas dulu. Itu bentar aku pakai. Gurunda masih di bawah kayaknya. Ustaz Arif gimana Ustaz? Moderator Gurunda masih di bawah, coba jaringannya kayaknya. Kayaknya signal beliau. Udah tak undang. Ya. Biasanya signal itu. Ya, sambil nunggu Gurunda ini. Ya, Martin. Siap. Ini tema yang sering kita ulang-ulang. Di akhir nanti, di hari-hari akhir nanti, yang akan diusir oleh Yesus itu adalah orang-orang Kristen. Kira-kira Anda setuju nggak dengan pernyataan ini berdasarkan yang tertulis di dalam kitab Anda? Tidak disebutkan orang Kristen di situ. Memang tidak disebutkan karena di zaman Yesus belum ada Kristen. Tapi pernyataan Yesus ini merujuk kepada Kristen. Begitu cara memahaminya. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri yang berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Siapa ini pelakunya? Kristen atau bukan? Saya tidak pernah melakukan itu semua. Loh, saya tanya, pelaku ini Kristen atau bukan? Ya kalau memang pelakunya orang Kristen, ya orang yang bersangkutan yang masuk.
Lah, berarti inilah sasaran Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yang diusir oleh Yesus di sini siapa? Yang berbuat mujizat, mengusir setan demi namaku. Nah, itu Dan orang Kristen atau bukan? Kalau memang ada oknum yang melakukan itu, yang mereka yang dimaksud. Tapi saya tidak pernah melakukan itu. Clear kalau gitu. Sip Gurunda. Dan faktanya yang saya nonton di YouTube di tuh banyak orang Islam juga yang buat konten usir setan itu. Siapa yang pakai nama Yesus? Umat Islam itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Semuanya atas nama Allah. Enggak ada pakai nama Yesus. Yang pakai nama Yesus cuma Kristen. Kenapa kau libatkan kepada Muslim? Enggak nyambung. Ya, itu kan karena Tuhannya Islam Allah, kami punya kan Yesus. Lah iya, makanya yang diusir oleh Yesus tadi menurut Matius 7, 21, 22, 23 sasarannya adalah Kristen. Tidak ada disebutkan Kristen itu. Yang bermujizat, yang mengusir setan. Kayak gini aja nggak mau sadar-sadar loh. Gimana mau paham? Makanya saya bilang tadi, fokusmu itu jangan membantah, tapi menerima data. Ya, datanya tidak ada Kristen, Bang. Nah, yang berseru kepada Yesus Tuhan, yang bernubuat, yang bermujizat pakai nama Yesus itu orang Kristen atau orang Muslim? Orang Kristen. Ya sudah, itulah yang akan diusir. Kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka itu siapa? Yang tadi yang berseru kepada Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, kata Yesus, pembuat kejahatan. Bukan yang berseru kepada Tuhan itu bukan dimaksud Yesus. Lah, pada mereka itu yang berseru. Aduh, bener. Ya Allah, Gurunda sabar kali ngelayanin yang berbuat mujizat, mengusir setan itu yang dimaksud, bukan orang yang memanggil. Lah, itu Kristen atau bukan? Iya, yang berbuat mujizat demi nama Yesus itu memang. Nah, Kristen. sekarang Anda sepakat yang diusir oleh Yesus di akhir zaman nanti adalah orang Kristen? Ya enggak. Wah, ya boleh orang Kristen tapi gitu. Clear ya? Itulah tanda kedatangan nanti dia. Sebagaimana tadi yang dibahas di Al-Quran yang akan diusir, akan diluruskan. Begitu juga kitab Anda mengatakan, justru kalianlah yang akan diusir karena berseru kepada Yesus Tuhan. Itulah kenapa dikatakan tadi belum selesai tugas Yesus, masih ada PR yang mesti diselesaikan karena dia dituhankan. Padahal dia tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan yang setiap hari Minggu harus disembah, disanjung sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Anda bisa begitu Pak Ustadz, karena di situ bahasa aslinya Tuhan. Kemudian dia berubah jadi Tuhan itu kan kemudian. Apalagi berseru kepada Yesus Tuhan aja dibantah, apalagi yang Tuhan. Coba. Ya kan kita harus sesuai fakta kan bahasa sesuai fakta. Yang berseru kepada Yesus Tuhan aja bakal diusir. Bukan, itu maksudnya bukan seperti itu, bukan sekadar memanggil Yesus Tuhan saja langsung masuk surga, tidak. Yang diusir bukan masuk surga. Mungkin Gurunda sudah monitor kalau mau kembali. Lanjut aja Dinda, karena muter-muter aja, muter-muter. Iya. Saya bilang tadi kenapa? Kenapa muter terus? Karena fokusnya Martin ini membantah, bukan menerima data. Data kitabnya. Cobalah Martin, terbukalah. Al-Quran kau tolak, kami maklumi karena kau bukan Muslim. Tapi kalau kitabmu kau tolak, kami miris. Karena itu isi kitabmu yang wajib kau imani. Kita diskusi baik-baik dari tadi, guru kami melayani baik-baik. Iya betul, saya tidak tolak Bang. Kan di situ udah bilang yang membuat mujizat, yang mengusir setan demi namaku saja kan, yang diusir. Sementara saya tidak pernah melakukan itu. Apa saya menolaknya kemana? Loh, yang berseru kepada Yesus Tuhan. Nah, sekarang Anda menuhankan Yesus enggak? Yang menuhankan, jadi maksud Yesus itu, berarti ayat itu juga masih benar bahwa yang berseru kepada Yesus Tuhan pun akan diusir. Bukan itu, coba apa Pak Ustadz baca ayat lengkapnya itu.
Mau yang mana yang dibaca? Coba. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, koma, bukankah. Jadi yang berseru kepada Tuhan, Tuhan ini bukan yang diusir. Itu Yesus hanya menjelaskan pada hari akhir bahwa kau ini kepadaku Tuhan, Tuhan. Justru ini yang diusir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah tuh nyambung kepada kalimat sebelumnya, Martin. Pastinya. Aku akan berterus terang kepada mereka. Merekanya siapa? Yang berseru kepada Yesus Tuhan. Apa kalimat Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus diseru Tuhan. Yesus berterus terang, aku tidak mengenalmu. Justru dikatakan kalian semua pembuat kejahatan, diusir oleh Yesus. Kalau udah diusir oleh Yesus, kemana dia pergi? Ke neraka. Gini Pak Ustadz, gini. Jadi yang dimaksud Yesus itu bahwa yang mengusir setan pakai nama Yesus itu yang tidak dikenal. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang diusir. Tetapi yang berbuat mujizat palsu, mengusir setan pakai nama Yesus itu yang diusir. Aduh Martin. Saya sapa dulu Bang Lamhot. Martin kau mute dulu Martin. Lamhot ini Kristen atau Muslim Bang? Lamhot Simbolon. Horas. Lamhot. Woi. Lamhot, Bang Lamhot. Apanya ini? Woi. Oke, tidak ngomong ya. Ya, memang mungkin karat yang sudah begitu tebal tidak akan mengkilat dalam satu hari. Perlu waktu yang panjang. Ustaz, boleh kutanya dia satu pertanyaan? Silakan. 2, 3 itu. Martin ini loh satu ya. Sebelum teman-teman Kristen yang lain naik. Bang Martin, pembuat kejahatan kata Yesus. Enya kau. Menurutmu maksud Yesus itu mengatakan mereka pembuat kejahatan apa yang mereka buat? Yang bernubuat demi namaku, mengusir setan pakai namaku, itu yang pembuat kejahatan. Memanggil Yesus Tuhan itu bukan kejahatan? Ya tidak. Kita memanggil. Pasti bertemu kan kita memanggil dulu, Tuhan, Tuhan. Nah, baru kita sampaikan apa yang kita buat kan begitu. Kan tidak mungkin bertemu langsung sampaikan, panggil dulu. Bang Lamhot Kristen ya, Bang Lamhot. Kenapa di mute orang ini saya blokir lama-lama ini, woi? Kristen ini tapi nggak mau ngomong dia. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik ya. Inilah dikatakan dalam Amsal Bang Martin. Amsal 3 nomor 5, kasihilah Tuhan teosmu dengan segenap hatimu dan jangan berdasarkan pemikiran sendiri. Dari tadi kau dialog sama Bang Zuma, gurunda kami, Ustadz Alif, kau ini hanya pakai pengertianmu sendiri. Enggak, kita menafsirkan berdasarkan ayat itu. Kan kita sudah dikasih akal ya, boleh menafsirkan lah. Iya, penafsiranmu sendiri kan, berdasarkan pengertianmu sendiri. Iya, berdasarkan kalimat kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kan. Ya mana ada kau gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang buktinya Bang Yuma nyambung, berarti Artin bisa mengerti. Ya sudah, pembuat kejahatan tadi maksudnya apa itu yang dimaksud oleh Yesus? Bukankah yang menyekutukan Tuhan? Bukan, tidak ada di situ. Yang di awal Tuhan itu kan cuma seruan, panggilan. Ketika orang-orang itu bertemu Yesus, memanggil Yesus dengan Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bermujizat? Itu yang perbuatan yang tidak disetujui Yesus. Sementara Tuhan itu kan sapaan, panggilan. Ketika bertemu kan, itu bukan berbuat, masa orang panggil orang ke kejahatan. Oke, Bang Lamhot ini terakhir ya, saya naikkan, kalau tidak ngomong saya langsung blokir supaya tidak mengganggu aktivitas dialog. Bang Lamhot Kristen atau Muslim Bang? Oke, saya buang aja. Silakan teman-teman Kristen lain yang mau naik, kirim permintaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dimanapun berada di follow Bunda Mila, biar beliau bisa kemudian eksis bersama dengan kita
Di follow. Semua akun yang ada di bawah sini, di atas komen di follow semua. Termasuk akunnya Saudara Martin. Biar bisa ikut berdiskusi ya. Sama-sama Bun. Lalu ya. Amin. Terima kasih saya dikasih kesempatan duduk bersama-sama orang-orang yang terhormat, yang berilmu. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Makasih Bunda. Saya sapa dulu ya, izin dulu ya Bunda ya. Bang Junet sama Siregar ini Kristen atau Muslim? Silakan mikrofonnya dibuka. Saya Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junaidi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya hanya mau menyapa Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Junaid. Saya Muslim Bang, saya antusias saja Bang. Saya hanya pengen Bang Juma jawab salam saya aja, gitu aja. Oke, Saudara Junaidi, thank you Bang. Sehat selalu Bang. Lanjut. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum Bang Junaidi. Waalaikumsalam. Baik, silakan teman-teman Kristen. Waalaikumsalam. Kursi kosong. Kirim permintaan, tapi yang Kristen ya. Silakan teman-teman Kristen. Ya, sambil nunggu naik lagi, coba lanjut. Pelan-pelan Martin. Pelan-pelan Martin ya. Berdasarkan dari ajaran Yesus itu sendiri, Tuhan yang benar itu ada berapa? Satu Bang. Satu. Apakah Tuhan yang benar yang satu itu, apakah dia itu Yesus atau bukan Yesus? Yesus sering menyebutnya dengan Bapa di surga. Bapa. Oke. Nah, itulah kehendak Bapa di surga, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang menurut Martin berseru kepada Yesus Tuhan, apakah itu cara yang benar sesuai dengan kehendak Bapa di surga? Tuhan, bahasa aslinya Tuhan. Itu panggilan yang saya tafsirkan. Jadi Yesus, jadi Martin tidak pernah berseru kepada Yesus Tuhan, nggak pernah. Ya kalau sekarang memanggilnya dengan Tuhan setelah perubahan kata, gitu kan? Nah, tadi Tuhan yang benar satu, Bapa yang di langit, betul? Begini Bang, jadi dulu itu baik Bapa maupun Yesus itu sendiri bukan disebut Tuhan. Kata Tuhan itu kan baru muncul tahun 1000. Kirain aku startnya udah bagus, masih salah pula ini. Penerjemah Alkitab itu. Jadi dulunya Tuhan. Kau ngomong apa kau Martin? Kau turun cari pendeta baru kau gas. Capek aku. Merusak ini saja tatanan dialog. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang masih waras lah. La haula wala quwata illa billah. Kayak nah itu ini kan Al-KTP kan ya? Iya, Al-KTP. Beda bukannya? Kalau saya dengannya sih itu Al-KTP. Martin itu udah lama loh. Iya, itu juga yang mengaku Al-KTP juga. Kayaknya sih gitu. Diduga dia adalah ini pengikut Yesus Kristus yang datang ke Paulus gitu. Bahkan seingatku si Martin Chris ini dulu yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Nah itu dia makanya. Pernah dia mengaku bertemu. Oh nggak salah pakai sandal jepit Yesusnya dia. Iya Bang Aruba, Kristen atau Muslim Bang Aruba? Selamat malam. Halo malam. Ya Kristen Bang. Muslim Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang saya mau nanya ke Bang Juma boleh? Izin Bang, lagi mode dialog ini Bang. Kita lagi naikkan Kristen. Izin yang kawan-kawan Muslim standby dulu lah. Biar tidak buang waktu sudah. Bang nanya ya. Ada yang penting tanya kasih dia, ada yang penting dia. Ya udah silakan Bang. Jadi waktu itu Bang Juma pernah ngomong Injil yang asli itu Injilnya Filipus karena Filipus itu dapat legitimasi dari Yesus kan. Injil yang asli. Kalaupun misalkan ada Injil yang betul yang harus disebarkan ke betul itu baru benar ya. Nah harusnya Injil Filipus kan. Nah katanya masih ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa menikah, betul nggak Bang? Yes. Nah saya ingin bertanya kalau dalam Islam Nabi Isa itu nikah atau tidak gitu? Nah ini Ustaz Alif ini yang bisa menjelaskan. Karena kalau saya menjelaskan
berdasarkan Al-Quranul Karim, saya katakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menikah. Tapi ada ulama yang mengatakan nanti ketika kedatangannya yang kedua. Silakan Dinda Alif. Terima kasih Bang. Ya, Guru dah. Baik. Ya, sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, para Rasul Allah itu semuanya menikah. Kan gitu. Nah, ketika ada narasi bahwa Nabi Isa sudah pernah menikah, ya tidak ada yang salah. Tidak ada masalah. Toh memang sesuai dengan ayat Al-Qur'annya beliau itu menikah. Kan gitu. Nah, tapi diperkuat dalam narasi Islam seperti tadi yang disampaikan guru kami, beliau nanti di kedatangan kedua kalinya akan berumah tangga sebagaimana manusia pada umumnya, gitu. Kalau dia sebelum terangkat ke langit, dia sudah ada istri, sudah menikah, Islam tidak ada masalah. Justru yang membantah mati-matian Yesus menikah itu kan dari teman-teman Kristen. Padahal ada kitabnya yang menjelaskan dia itu menikah. Tapi dibantah oleh mereka. Kenapa dibantah? Ya pasti akan mengguncang iman mereka. Masa Tuhan rumah tangga di bumi? Nah, gitu. Gitu sih poinnya. Ya, baik Bang, terima kasih atas pengetahuannya sama ilmunya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Lek BSG, silakan dibuka mikrofonnya Bang. Rajulis, silakan dibuka mikrofonnya. Kristen atau Muslim? Ya Bang, saya Muslim Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Bang Zuma, selamat berjuang Bang Zuma. Semoga Insyaallah panjang umur, sehat selalu Bang Zuma. Amin. Amin. Makasih Bang. Selamat berjuang Bang Zuma ya demi agama Bang Zuma. Amin. Makasih Bang. Iya, makasih Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lek. Ya, silakan teman-teman Kristen. Kayaknya saya harus tegas ini ya sekarang ya. Kalau Muslim langsung saya turunkan. Silakan yang Kristen. Kirim permintaan. Yang mana tahu naik mau bagi-bagi THR. Nah, kena kau kan. Kayak saya kan 20 juta untuk THR bagi non-muslim yang mampu membuktikan di mana letak Yesus palsu ini. Karena dugaan sementara itu bahasa bagus sekali kan. Saya jadikan tema. Diduga Yesus KW. Iyalah. Diduga kan kita masih menduga, belum final karena belum ada tanda-tanda itu. Kalau sudah datang tanda-tandanya, ma petani linoe, mak garamba mana nih bintang-bintangi, mak boto mana nih na tepaulun na bombol late. Apabila bintang sudah jatuh menghantam kepalanya bom-bom, itu tanda kedatangan yang kedua. Oke, ada Bang Samuel ini, saya sapa dulu, izin kurunda. Bang Samuel, selamat malam. Ya. Malam. 1 atau 3 Bang? Pertanyaan yang sulit. Ya, Jumat atau mingguan Bang? Saya mau tanya Bang. Kristen atau Muslim? Itu Nabi Muhammad apa pula itu apa namanya? Isa itu bertanya dalam Al-Quran gimana ceritanya? Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran cerita apanya? Ceritanya dia laki gitu loh. Nabi Isa alaihissalam ketika ibunya dituduh sebagai pesina, Nabi Isa membela ibunya. Nabi Isa adalah anak yang taat berbakti kepada ibunya. Nabi Isa adalah orang yang diberkati dimanapun berada dan dia tidak pernah dikutuk. Itu Nabi Isa Bang. Jadi kata kawan aku ada cerita cerita Yesus dalam Al-Quran tidak disalib katanya. Kayak mana ceritanya itu? Oh, itu Nabi Isa, yang tidak disalib itu Nabi Isa. Kalau di agama Anda yang disalib Yesus. Beda kan? Iya, jadi kan Yesus itu kata orang itu nggak disalib di situ. Di Al-Quran tak ada Yesus. Itu siapa gitu? Yang disalib itu Yesus.
Iya, Nabi kami Isa nggak disalib. Sama Yesus itu sama. Kalau Yesus itu yang disalib, kalau Nabi Isa tidak disalib, beda bang. Beda ya. Iya. Oke lah bang, kirain. Siap. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Jadi belum jelas nih 1 apa 3? Iya ya betul ya Ustaz. Bang Samuel 1 atau 3 bang? 1. 1. Dalam 3 hakikat. Kerambang. Beneran nih ngaku 1. Tolong dong jangan disiksa anak orang. Makan 3 ngaku 1. Itu makanya saya pun bingung gitu loh. Makanya saya tanya gitu. Yang pertanyaan Anda itu sebenarnya gini saudara. Nabi Isa dan Yesus, bukan mereka yang kita harus bahas. Yang kita harus bahas itu adalah terkait dengan oknum ini. Kristen pada saat itu belum ada. Islam pada saat itu juga belum ada. Maka tanyakan kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Yahudi. Mereka menyebut sosok yang datang di tengah-tengah mereka lahir tanpa ayah dengan sebutan Iso atau Yosua. Orang Arab menyebutnya Isa. Kristen menyebutnya Yesus. Jadi satu pribadi dengan pola cerita yang berbeda. Mana yang lebih benar antara ketiganya? Maka rujuk kepada oknum, kesaksian oknum. Kalau di Al-Quran, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Itu Nabi Isa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku ketetapan berupa Injil. Dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Finish. Tanya Yahudi, wahai saudara Yahudi, apakah Anda mengakui bahwa Yesus yang datang di tengah-tengah kamu itu juga adalah hamba Tuhan? Yes. Apakah dia mengajarkan Injil? Ya. Apakah dia nabi untuk kalian? Bukan. Nah, di situ penolakannya. Itu. Yesus ditanya, Kristen ditanya, saudara Kristen, ya paman, apakah Yesus itu hamba Allah? Mulut mengatakan iya, praktek mengatakan tidak. Apakah Yesus diberi Injil? Mulut mengatakan diberi Injil, tapi bukan Injil yang dipegang oleh orang Kristen. Apakah dia itu seorang nabi? Mulut mengatakan dia nabi, tapi praktek mengatakan dia Tuhan. Kira-kira di antara 3 poin ini, 3 kelompok ini, mana yang betul? Kalau Islam, dia hamba Allah, dia diberi Injil, dia menjadi nabi. Ada nggak kekuatan yang bisa menolak itu? Tak ada. Tapi kalau Kristen yang berseru, dia adalah Tuhan, dialah Alfa dan Omega, dia yang berkuasa di bumi, maka seruan-seruan itu masih perlu kemudian kita bahas mendetail. Kenapa? Karena itu tadi, diduga yang datang kepada Paulus, yang meminta Paulus mendirikan sekte Kristen, itu adalah Yesus palsu. Diduga Yesus palsu. Ya iya toh. Karena tanda-tanda kedatangan Yesus, tanda-tanda kedatangan Nabi Isa adalah kiamat. Itu tandanya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tak ada tanda kiamat, tak ada. Cuman tanda buta dia. Tiba-tiba buta. Padahal Yesus tidak pernah memberikan tanda-tanda itu. Tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kira-kira bintang besar mana dengan bumi? Ada nggak yang paham? Kira-kira bumi dan bintang mana besar? Nah, berarti bumi ini tertongkot. Apabila bintang itu jatuh menimpa kemudian bumi, maka bumi ini menjadi tertongkot. Apa itu tertongkot?
hancur lebur. Dia tertutup oleh bintang. Lalu kita masih ada bumi sekarang. Saya masih bisa joget. Joget kiri, joget kanan. Dorong kiri, dorong kanan. La 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 la. Berarti bumi belum dihantam oleh bintang yang jatuh. Berarti yang datang kepada Paulus itu diduga bukan Pak Bom Bom. Kan gitu. Sederhana bukan? Iya. Begitu. Saya pun udah lama nggak pergi ke gereja, udah hampir 10 tahun lah semenjak abang aku mualaf gitu. Masya Allah. Udah Iya. tahun lebih nggak pernah. Iya, Makanya karena saya Yesus. nggak percaya, soalnya dia bilang Yesus pun berdoa sama Bapak gitu kan. Jadi kalau dia Tuhan, bagaimana dia bisa berdoa sama bapak ayahnya gitu? Mana ada ayahnya Tuhan, berarti ada juga anaknya, ada kakeknya, itu yang aku. Ya, ada sepupunya juga berarti. Iya itulah. Nah, berarti nggak ada yang boleh macam-macam sama ponakannya. Lu mau macam-macam sama gue ini ponakan Tuhan. Udah lama nggak pernah di gereja gitu. Oh, sebelumnya Katolik atau Protestan? Protestan. Iya. Belajar lagi lah bang. Belajar terus. Boleh tidak ke gereja, kan tidak ada perintah Yesus ke gereja kan. Boleh. Nah, maka belajar aja, dalami Bible. Karena bang aku semenjak masuk Islam banyak perubahan, jauh lebih baik orangnya. Makanya pun saya ini juga juga gitu. Kata orang kan agama Islam ini agama teroris gitu. mana ada Islam agama teroris? Kalau misalnya gini, kalau Anda disuruh memilih kawan, kita jujur aja ya. Anda dijajah atau Anda diteror? Kalau teror itu kan cuma ditakut-takutin. Kalau dijajah itu upaya untuk menghapuskan Anda, menghilangkan Anda di permukaan bumi. Itu dijajah itu. Tapi kalau diteror itu kan cuma menakut-nakutin aja nya. Itulah. Nah, kalau Islam disebut sebagai agama teroris, lalu disebut apa? Saya yang nyebut, soalnya saya lihat misalnya nih. Iya betul. Bukan saya yang nyebut gitu. Orang-orang gitu lah, tapi saya ya, lihat di framing lah. Lain, di framing lah ceritanya. Itu pun banyaknya orang-orang Protestan yang ini yang berbuat kejahatan gitu. Makanya saya bingung. Nah sekarang kalau agama Islam ini di framing sebagai agama teroris, lalu agama yang dianut oleh penjajah Belanda itu diklaim sebagai agama apa? Karena yang menjajah 350 tahun lamanya itu kitabnya Bible, agamanya Kristen Katolik, rumah ibadahnya bernama gereja, Tuhannya namanya Yesus, Rasulnya namanya Paulus. Menjajah 350 tahun. Jadi mereka ini disebut apa? Kalau teroris, sekalinya terjadi, yang mati juga berapa orangnya. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama kami. Haram hukumnya orang membunuh orang lain tanpa alasan yang diterima. Tidak boleh di Islam itu. Bunuh diri itu haram dan dia kekal di neraka. Itu yang membawa bom bunuh diri itu katanya itu jihad. Oh enggak. Jihad itu bukan begitu. Jihad itu ketika dijajah, lalu berjuang. Kalau tidak dijajah, tidak boleh. Nabi Muhammad melarang. Tidak boleh. Bukan jadi dari umat. Itu ada ajarannya itu membunuh orang non muslim itu surga katanya. Oh tidak ada dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Kalau ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Nggak ada bang. Dalilnya membunuh orang Kristen itu adalah jihad, itu nggak ada. Macam kejadian yang dulu di Bali. Masuk neraka lah dia. Jadi itu ajaran siapa itu? Itu ajaran teroris dengan mengatasnamakan agama. Padahal di Islam itu tak boleh. Tidak boleh di Islam itu membunuh orang
tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Itu nggak boleh. Oh iya. Oke lah bang, aku belajar aja dulu agama Islamnya gimana gitu. Iya, PR Anda cari coba di dalam Al-Quran, membunuh orang di luar Islam itu adalah jihad. Itu nggak ada. Itu cuman framing yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menginginkan orang lain masuk Islam supaya Islam itu dijelek-jelekkan. Sebenarnya 1 bulan yang lalu aku udah jumpa sama abang gitu, minjam sama dia Al-Quran yang ada terjemahannya gitu loh. Iya. Masya Allah kalau gitu bang. Perbanyak lagi, belajar aja terus. Iya bang, pas baca itu di apa itu, Tuhan itu tidak diperanakan, masuk akal juga pikiran aku, makanya aku bingung tentang kemana itu Yesus gitu, itu makanya saya berdalam lagi gitu. Jadi Yesus itu utusan ya? Yesus itu utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau diarabkan, la ilaha illa anta wa ana rasulullah. Itu. Kalau diarabkan tuh. Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku utusan Tuhan. Berapa yang harus dikenal menurut Yesus untuk masuk surga? Ada 2. Pertama, Tuhannya Yesus dikenal sebagai Tuhan satu-satunya. Yang kedua, dikenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Lalu bagaimana yang mengenal Yesus sebagai Tuhan? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Mereka semuanya akan diusir dan Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil bang. Ya, coba kalau kita lihat nih pengakuan saudara kita Kristen, Yesus itu juru masa atau juru selamat? Orang Kristen akan berkata juru selamat. Selamat itu bahasa Indonesia, bahasa Ibraninya Shalom, bahasa Arabnya apa? Islam. Berarti Yesus juru Islam. Siapa juru Kristen? Paulus. Di mana Paulus disebut juru Kristen? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Pernah enggak Yesus disebut juru Kristen? Tidak pernah. Pernah enggak disebut juru selamat? Itu memang gelarnya. Berarti Yesus adalah juru. Juru itu apa? Pembimbing. Pembimbing keislaman. Nah, dan memang betul di dalam kemudian pengakuan dia, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti dia Muslim. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Salah enggak ketika umat Islam mengikuti Yesus yang soleh? Tidak, karena umat Islam itu adalah orang yang soleh. Yesus ternyata orang soleh. Ada enggak Yesus disebut Kristiani? Enggak ada. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, nasihatku maksudnya, dan mengikuti aku. Ketika aku berdiri hendak menghadap Tuhanku, maka pengikutku pun berdiri hendak menghadap Tuhanku. Ketika kemudian aku sujud menyembah Tuhanku, maka pengikutku pun pasti sujud mengikuti aku menyembah Tuhanku. Ketika aku bersunat, maka pasti pengikutku juga bersunat. Ketika aku tidak makan babi, maka kemudian pasti pengikutku juga tidak makan babi. Ketika aku ke Baitullah atau ke bait Allah, maka pasti pengikutku juga ke bait Allah, bukan ke gereja. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Aku sujud,
Aku ruku, aku sujud, aku berdoa, aku bersunat, aku berpuasa. Apalagi? Aku bersyahadat. Islam itu bang harus disunat dulu gitu. Bisa syahadat dulu baru disunat. Bisa disunat dulu baru syahadat. Tapi kebanyakan syahadat dulu baru bersunat. Karena kalau tidak bersunat kita tidak bisa memberkati Abraham. Karena di dalam Kejadian 12 nomor 3, apa kata Tuhan di situ katanya? Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu dunia ini akan diberkati. Nah, orang akan diberkati apabila orang itu memberkati Abraham. Dunia akan diberkati apabila di mana manusia memijak dunia, di situ mereka mengikuti ajaran Abraham. Ajaran Abraham, Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, berarti nonotnya bau, maka dia harus dibunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Alhamdulillah kami umat Islam semuanya bersunat, sedangkan Kristen melalui ajaran rasulnya bernama Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, Paulus justru melarang bersunat. Apa kata Paulus? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Cahayu. Kata Paulus loh, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, tongkolnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kesekian kalinya. Barang siapa yang memotong tongkolnya, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi orang tersebut. Nah, jadi kalau Anda sudah belum bersunat atau sudah bersunat, supaya Yesus Kristus berguna bagi Anda, maka nonot Anda yang sudah disunat itu Anda harus sambung kembali supaya Yesus berguna. Karena kulup Anda sudah Anda tidak temukan, apalagi kulup Anda kan waktu itu masih kecil, dipotong kecil, sekarang udah gede kan, maka tongkolnya ini disambung pakai paha ayam. Cuman saya nggak bisa yakin dan nggak bisa jamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Nah, itu bahayanya tuh. Nah, sekarang Anda pilih mana? Yesus atau Paulus? Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan, menghapus, membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Barang siapa lo yang menghilangkan sunat dan mengajarkan untuk menghilangkan kepada orang lain juga ajarkan seperti itu, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Tapi kata Paulus beda lagi. Barang siapa ya yang menyunatkan nonotnya, ya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Makanya orang Kristen itu kebanyakan nonotnya tidak disunat. Karena kenapa? Mereka ikut Paulus. Ya. Gitu, saudara. Sakit nggak itu bang? Enggak sakit, malah enak. Wah, nikmat kali pun. Nikmatnya luar biasa. Apa kata pastor kepada saya ini? Ini lucu-lucuan kita ya. Pastor ini, wallahi saya tidak ngarang bebas. Bang Suba, ya paman, ini saya usianya sekarang sudah hampir 30 tahun. Terus, dulu bang, sebelum saya sunat, ini nonot tidak pernah berdiri. Sekarang marah terus dia bang, nggak mau diajak damai. Pagi marah, ngambek aja terus kerjanya. Sudah gitu keras kepala kata dia. Waduh, ngakak saya. Bang Handi pun mendengarkan itu juga ngakak. Dulu sebelum saya sunat, kepalanya lembut, tidak menantang. Sekarang begitu sunat marah aja terus, keras aja terus kepalanya. Pingin ngamuk dia bang, gimana solusinya? Ku bilang jepit aja di pintu untuk sementara. Keras kepala kata dia. Disuruh duduk nggak mau duduk, disuruh baring nggak mau baring, maunya berdiri aja terus, marah aja terus, mau berantem dia. Tapi lawannya nggak ada kata dia. Nah itu, jadi lebih bagus dan lebih indah kelihatan bang. Kalau dia masih ada kulupnya kayak
kakek-kakek yang makan apa tuh tepung terigu yang dipanasin, habis itu bersin batuk-batuk dia gara-gara makan serbuk tepung. Tapi kalau dia sudah dipoto, weh gagalnya minta ampun, masya Allah. Sudah begitu lengannya berotot semua tuh. Tanya Bang Pandi kalau nggak percaya. Benar nggak Bang Pandi? Siap Kanda. Iya. Urat-uratnya aja Bang, kalau sudah dipotong kepalanya itu persis lombok botol. Saking kekarnya itu. Nah memang suka marah, suka ngambek dia. Bahkan Sembuhnya berapa bulan bang? sembuh banyak mualaf kita cuma 3 hari udah bisa main bola. 3 hari, cuma 3 hari. Iya 3 hari. Apalagi kalau dia sudah punya cetakan, 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah bisa dimasukkan ke cetakannya. Kalau yang sudah tersedia di rumah, asal penting jangan masuk dicetakan sembarang. Harus ke cetakannya sendiri. Sudah ada cetakannya belum? Belum bang, belum. Oh belum. Nah, Sudah. bahaya. Bahaya salah masuk cetakan ini. Begitu saudara. Enak, sunat itu bagus. Tapi kalau pengalaman saya, kemarin ada yang disunat 16 tahun menderita bang. Kenapa? Karena kepalanya yang diambilin. Menderitanya itu gitu ya. Karena keasikan, beda rasanya katanya habis disunat, itu penderitaan bahagia katanya gitu. Istrinya setiap malam nyanyi Korea. Gara-gara itu. Dulu diam-diam baik istrinya, kayak orang menulis aja. Kepada yang terhormat, tanda tangan, udah selesai. Sudah bang? Udah papi, udah ma. Oh ya udah selesai. Sekarang setiap malam itu istrinya nyanyi Korea dibuatnya. Aduh masya Allah, lagu cubu sama nunjukkan masuk sama nah. Lagu Korea sampai 3 album kata dia. Alhamdulillah, inilah hikmah sunat. Artinya orang yang tanya diam-diam baik baru bersin. Sudah pak? Sudah mah. Oh ya udah mandi sana. Sekarang 3 album. Bayangkan itu. Bagaimana Dinda Fandi? Betul? Betul Kanda. Nyindernya enggak? Enggak nyinden Kanda. Fandi tahu padahal dia belum ada cetakan. Bahaya ini, mencurigakan. Allahu Akbar, masya Allah. Ya beda lah saudara. Coba anda pakai cangkul, mencangkul rumput tanpa ada cangkulnya, cuman gagang tok. Kira-kira bagus nggak kenanya tancapnya tuh? Anda ngambil kayu tanpa ada kepala cangkulnya, hantamkan ke rumput, tercabut enggak. Tapi kalau cangkul sudah diasah kepalanya, dibersihkan itu kepalanya, diasah dengan tajam, cangkul rumputnya tak, 1 kali libas rumputnya bisa 1 hektar bersih. Betul. Kalau dia cangkulnya itu tidak ada, cuman kayu tok, ya cangkulnya itu nggak dalam, dia nggak ini, nggak dalam. Tapi kalau dia pakai cangkul, ketepak, wah dalamnya minta ampun, wah dunia terasa hitam semuanya. Katanya sih, saya juga belum pernah. Bang, ya bagaimana Bang Andi? Aku setuju. Bagaimana Pak Samuel mau butuh bantuan? Yang tahu itu Dinda Fandi, gimana Dinda? Betul? Aman Kanda, aman. Nah, cangkul yang dalam. Tapi kalau tidak ada mata cangkulnya, tumpulnya ada. Atau Anda coba mencangkul pakai cangkul tapi cangkulnya masih dibungkus pakai dos. Atau aku nanya sama Samuel. Ya. Misalnya 1 hari nih kamu keluar rumah, terus pulang-pulang ke rumah malam hari misalnya, terus kau buka, terus kau cium, kira-kira bawa apa? Kalau itu saya tutup telinga dulu. Cuci terus nih bang. Enggak, bisanya kalau lupa nyuci gitu. Bawa apa? Pernah pasti lu pernah nyium, nggak benar lu, jangan bohongin gua lu. Lu jangan bohongin gua. Walang sangit. Bau terasi. Dia jujur. Iya bang,
Itu bahaya tuh bang. Kalau Anda menyiram tanaman Anda dengan hal yang tidak steril, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh nanti di situ ada tumbuh-tumbuhan yang keras kepala, susah menerima cahaya matahari. Percaya deh. Jadi kalau ada anak-anak yang lahir dari rumput-rumput yang lahir dari air yang disiram air kotor, campur kotor, itu tumbuhnya itu nanti keras kepala, dia susah menerima hidayah. Gitu saudara. Kemarin daerah sini baru banyak juga itu anak-anak yang apa namanya itu disunat tuh. Sebenarnya sih pengen ikut, cuman malu. Bisa nanti kalau mau disunat bisa. Kita ada spesialis dokter sunat. Tapi dia nyunatnya pakai kapak merah, tapi sebelum dipakai kapaknya itu dibakar api dulu, habis itu disiram jeruk nipis, udah diletakkan, sekali tarik, wah habis. Gitu bang. Bahaya itu bang. Enggak, kapaknya itu kan tidak terlalu gimana kali, cuman ditekan aja nya. Kalau orang dewasa biasanya jarak antara medan sasaran dengan mata kapak itu jarak yang 3 meter dari atas. Oh gitu. Sekejap mata langsung. Ya. Gitu saudara. Jadi nggak terasa, lebih lama berkedip daripada itu. Nanti lawang kalau ada uang nanti. Gampang kalau masalah uang, kalau sunat gampang. Nanti langsung. Gampang. Jangan pikir kalau uang, kalau cuman masalah potong kulupnya. Yang saya tidak sanggup ya itu kalau kepalanya yang Anda ingin hilangkan. Tapi kalau cuman kulupnya aja. Juga sama dokter gitu. Katanya bisa pakai solder kan ya, yang dipakai sekarang ya. Solder ya. Laskarbit. Saya serius. Yang apa itu? Solder kan yang dipakai untuk potong kulupnya itu, dipanasin, disetrika, dicolok dulu. Laser. Oh iya, laser, bukan solder. Ada aja ini teman-teman. Solder itu untuk timah. Laser bang. Jadi dia disuntik dulu, dimatikan rasa, habis itu di laser, nggak ada rasa sakitnya. Saya kan sering mengadakan kegiatan sunat massal. Nggak ada. Ketakutannya lebih tinggi daripada potong. Nggak ada bang sakitnya. Tapi terima kasih bang ya. Iya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungi Bang Handi. Mau kita biayai boleh untuk sunatnya. Allah pakai duit sendiri aja gitu biar. Masya Allah. Iya syukur alhamdulillah, masya Allah. Tapi serius ini bang, kita bisa bantu kok soal itu. Serius. Ya, aman bang. Anda di posisi mana sih? Sumatera apa Jawa? Sumatera bang. Sumatera insya Allah bisa. Di apa namanya, di Mandailing, Kabupaten Mandailing. Insya Allah kita punya channel di sana. Lebih dekat sih dari sini, lebih dekat ke Padang daripada ke Medan gitu. Iya bisa bang. Kalau mau sunat tinggal kabari nanti Bang Handi. Aman bang. Siap. Terima kasih bang ya. Bang Samuel. Sama-sama. Bang Samuel satu lagi, nggak bisa ngebayangin ya bang ya. Tadi kan abang bilang bau terasi ya, nggak bisa ngebayangin bang. Iya. Kalau hal kayak begitu, lu punya istri terus nggak steril, lu campur sama istrimu kan kasihan perempuannya gitu loh. Lu masukin virus gitu loh. Bagusnya itu sambal terasi itu bang, maksudnya di mulut enak sama ikan sama apa. Tapi kalau yang terasi itu lu masukin di situ kan kasihan gitu loh. Ya makanya butuh bersih gitu Pak Samuel. Oke bang. Ya. Iya bang. Tapi sebelum itu kalau bisa tentukan dulu, jangan salah Tuhan, bedakan Tuhan dan manusia, itu dulu deh. Itu loh bang, makanya saya pun pelajarin itu yang benar menurut aku itu cuma 2. Kalau enggak Yahudi, Islam. Masya Allah. Cuman Yahudi kan ada juga aturannya, harus dari keturunan orang Yahudi baru bisa menganut agama itu. Kalau Yahudi bang aturannya ketat. Contoh. Kalau istrimu lagi datang bulan, kamu harus singkirkan dia di kamar sebelah. Bekas-bekasnya itu harus dicuci bersih semua begitu.
Kamu juga harus puasa 40 hari 40 malam. Iya. Berat bang, kalau Yahudi berat. Lu pikir gampang menjadi Yahudi yang kalau benar-benar mau Yahudi gitu ya? Berat bang. Oke bang. Nah, Islam lah datang sebagai solusi. Di Islam itu nggak ada yang berat bang. Coba, saya mau nanya Pak Samuel, ada nggak menurut kamu ajaran Islam yang berat dijalankan oleh manusia? Pak Samuel, kalau ajaran Islam itu memberatkan manusia, gitu ya, ya nggak ada orang mau memeluk Islam bang. Bener deh, bener nggak itu Bang Juma? Bener aja deh. Ya betul. Ya, kelihatan dari luar itu berat, tapi kalau kita laksanakan dengan ikhlas, sama seperti mohon maaf nih teman-teman aktivis bahkan pendeta yang datang kepada saya 6 bulan kurang lebih belajar tentang Islam. Apa yang dia katakan sama aku? Saya sekali seminggu aja berat bang. Boleh nggak yang 5 kali sehari itu dikurangi? Ini sehari loh 5 kali saya harus ke masjid. Itu yang membuat saya berat untuk masuk. Saya sudah yakin Islam itu betul. Terus yang kedua, boleh nggak nanti setelah saya Islam, saya sekali-sekali makan babi? Kata dia gitu kan. Nggak bisa, aduh gimana dong, itu makanan kesukaanku, kata dia gitu. Jadi dia mau diskon salat, misalnya 1 kali sehari aja, atau maksimal 3 kali. Ini 5 kali bang, aku belum ngapa-ngapain, azan lagi. Belum ngapa-ngapain, azan lagi. Kapan saya kerja, kapan saya istirahat. Oke, singkat cerita, dia beberapa 6 bulan kemudian datang ke tempatku, menggunakan pakaian surban, jidat sudah mulai merah, sudah pakai jenggot juga, kulit tengok waktu itu. Disapa saya di kantor langsung. Saya bang, perkenalkan diri, peluk. Waktu itu berpelukan. Abang masih ingat gak? Ada yang nelpon dulu gini-gini. Jadi saya, oh iya betul. Dia katakan apa? Setelah saya masuk Islam, sholat 5 waktu dalam sehari itu bagi saya itu masih kurang. Bisa nggak ditambah? Tambah aja dengan salat-salat yang lain sunnah. Sudah bang, tapi masih kurang. Maunya sholat aja terus. Nikmatnya sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi itu. Indahnya itu, nikmatnya itu ketika jidat wajah kita ini menyentuh tanah, menghadap, bahwa menyadarkan kita bahwa ternyata tidak ada kemudian kekuatan, tidak ada upaya selain daripada pencipta kita itu. Bahwa manusia ini tidak ada artinya. Coba lihat di Islam itu bang. Seorang buruh tani atau apalah menurut kita, di kantor lah kan ya, di kantor cleaning service, lebih dulu masuk masjid. Lalu kemudian disusul oleh kepala kantor, kepala cabang, belakangan masuk masjid. Di mana tempat duduknya si pimpinan tadi? Di belakang cleaning service atau di depannya? Di belakang tetap. Kenapa? Karena di masjid itu tidak ada pangkat. Di masjid itu tidak ada harta. Di masjid itu tidak ada suku, tidak ada bahasa. Di masjid itu rata semuanya. Itu di masjid. Berlaku nggak itu di gereja? Artinya tidak ada di situ bahwasanya dia presiden, dia harus paling depan, dia cuman buruh bangunan, dia harus paling belakang. Nggak ada. Siapa yang duluan masuk masjid, itulah yang terdepan. Dan yang jadi imam tidak bilang, oh dia pejabat, dia harus jadi imam. Enggak. Seorang cleaning service pun kalau dia bisa membaca Quran, dia jadi imam. Di belakangnya siapa? Presiden boleh, gubernur boleh, Kapolri boleh, Jenderal TNI boleh, siapapun boleh di belakang dari imam. Dia punya identitas sebagai cleaning service ketika dia berdiri sebagai imam, itu hilang seketika. Nggak harus ustadz ya Bang ya? Oh tidak harus ustadz. Kalau dia duluan di depan berdiri dan dia bisa baca Quran dan dia bersih dari hadats, boleh dia jadi imam. Boleh jadi imam. Kalau tidak ada
yang lain. Nah, maksudnya tidak ada yang sudah ditunjuk memang sebagai imam tetap. Perhalangan misalnya imamnya boleh. Anda itu cuman clean service mundur. Ada kemudian ini lebih ini pangkatnya tinggi harus dia jadi. Nggak ada di Islam, itu nggak ada. Itulah indahnya di Islam, saudara. Jadi kata beliau, aduh tidak ada. Apakah boleh ditambah? Sudah tambah salat sunnah. Itu masih kurang. Bagaimana dengan babi? Jangan sebut. Mendengarkan saja saya sudah mau muntah. Apalagi memakannya. Nah, itu apa? Itu hidayah namanya. Makanya ketika saudara mengatakan, kok kakak saya, saudara saya kok sekarang jauh lebih baik. Nah, itu hidayah. Artinya ketika dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia betul-betul membuktikan kesaksiannya. Kan banyak orang yang bersyahadat, tapi setelah bersyahadat, ya kelakuannya tetap aja seperti agama sebelumnya. Artinya kesaksiannya itu diragukan. Gitu, saudara. Itu cerita Nabi Muhammad itu diangkat Nabi, gimana ceritanya, Bang? Kok bisa dia diangkat Nabi itu? Bukan kemudian diangkat Nabi. Dia ditentukan sudah jadi Nabi sebelum dia datang ke atas muka bumi ini. Dia sudah dipersiapkan sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukan diangkat lagi, tapi memang sudah dipersiapkan menjadi penutup para nabi. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dia itu adalah seorang nabi? Tak kasih analogi sederhana. Ketika kemudian Anda melihat ada seorang perempuan, dikatakan bahwasanya perempuan ini hamil dan pernah digagahi oleh seorang laki-laki. Padahal tidak ada tanda-tanda terlihat. Secara fisik tidak ada tanda-tanda terlihat. Tapi kemudian orang itu bisa mengetahui bahwa orang ini hamil. Nah, hari demi hari wanita tersebut semakin terlihat bahwasanya perutnya semakin hari semakin membesar. Menurut saudara, apakah orang yang berkata wanita ini hamil dan pernah disetubuhi oleh laki-laki itu bohong? Tidak, Bang. Bohong atau tidak? Tidak. Meskipun Anda tidak melihat laki-laki yang menggaulinya? Iya. Nah, itulah Nabi Muhammad. Tidak ada kita di situ menjadi saksi. Tidak ada orang itu datang situ menjadi saksi melihat wanita itu digauli seorang laki-laki. Nggak ada. Tapi karena kita melihat fisiknya, melihat tanda-tandanya, melihat bukti yang ada, kita yakin wanita ini pernah digauli dan wanita ini dalam keadaan hamil. Begitulah kami Nabi Muhammad. Makanya persaksiannya apa? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Kenapa? Kami lihat agama ajarannya. Kami tidak melihatnya, tapi kami melihat ajarannya. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menjelaskan Al-Quran seakurat itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada ajaran yang bisa murni, suci, tidak ternodai selama 1400 tahun silam, kalau itu bukan ajaran dari langit, pencipta yang menetapkan itu. Jadi ketika, itu dia. Berarti kita bersaksi. Satu lagi, Bang. Silakan. Itu yang menulis Al-Quran itu siapa, Bang? Yang menulis Al-Quran adalah para sahabat Rasulullah. Dan mereka memiliki legitimasi. Mereka punya ijazah. Khusus Al-Quran min arba'a. Kata Rasulullah, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Dia menyebut nama. Secara langsung gitu. Bukan. Nabi Muhammad menerima wahyu. Menerima Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran datang kepadanya berangsur-angsur. Ketika Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, contoh, Iqra bismi rabbikalladhi khalaqa khalaqal insana min alaqa. Nabi Muhammad menerima wahyu itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelahnya? Memanggil sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad membacakan kepada sahabatnya. Apa respon sahabatnya? Sahabatnya menghafalkan. Nabi Muhammad menerima Iqra. Sahabat menerima Iqra. Nabi Muhammad menerima Bismi rabbikalladzi khalaq. Sahabatnya menerima Bismi rabbikalladzi khalaq. Khalaqal insana min alaqa. Sahabatnya menerima khalaqal insana min alaqa. Iqra
wa rabbukal akram. Sahabatnya pun menerima bacaan yang sama. Terjaga Quran itu. Bagaimana dengan kitab Anda? Theophilus yang mulia. Ada Yesus pernah mengucapkan kata-kata itu? Enggak ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama. Yesus pernah mengucapkan kata itu? Enggak pernah. Dari saudaramu Paulus, rasul yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Pernah Yesus mengucapkan kata itu? Enggak pernah. Kalau umat Islam sekarang berbicara, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Umat Islam mengucapkan kalimat itu. Apakah kalimat itu pernah digaungkan oleh Nabi Muhammad? Pernah. Maka ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, sahabat-sahabatnya menghafalkan. Ketika para sahabat penghafal-penghafal Quran ini banyak yang meninggal di medan perang, maka diinstruksikan segera bukukan Al-Quran. Karena jangan sampai semua penghafal meninggal, tak akan sampai Al-Quran itu kepada manusia di akhir zaman. Maka pada saat itu, pada zaman sahabat, diputuskan kemudian untuk menuliskan Al-Quran, membukukan Al-Quran. Maka dikumpullah semua mushaf-mushaf yang ada untuk disatukan menjadi satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Cara menyusun Al-Quran disesuaikan dengan hafalan. Jadi hafalan dibaca oleh para sahabat, kemudian dituliskan, disusun kemudian. Bismillahirrahmanirrahim, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ditulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, ditulis Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin, ditulis Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditulis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ditulis Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ditulis sesuai dengan bacaan tadi. Terjaga Quran itu. Kenapa terjaga? Karena ditopang oleh dua metode. Pertama metode hafalan, kedua metode tulisan. Nah, Bible dilestarikan dengan cara apa? Revisi, koreksi, revisi, koreksi, revisi, koreksi. Habis dikoreksi, direvisi, habis direvisi, dikoreksi, habis dikoreksi, direvisi. Itu. Kalau di Islam enggak, dihafalkan, dituliskan. Masya Allah, sahabat Kenzo, syukran. Seperti itu saudaraku, ya. Jadi Al-Quran itu dituliskan berdasarkan hafalan. Bible dituliskan berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, dengar mendengar dan seterusnya. Saya kira begitu. Al-Quran nggak pernah berubah, Bang. Alhamdulillah, Al-Quran diterangkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Kalau dulu Taurat datang, yang diperintahkan untuk menjaganya adalah nabinya, yaitu Nabi Musa. Tidak diperintahkan umatnya untuk menjaganya. Makanya Taurat ketika Nabi Musa terangkat, mana Taurat itu? Kita nggak bisa menemukan lagi. Ketika Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, yang dipinta oleh Allah untuk menjaganya Nabi Isa, umatnya tidak. Makanya tidak ada Taurat, tidak ada lagi kemudian Injil. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan Al-Quran kepadanya, Nabi Muhammad menjaganya, umatnya menjaganya. Jadi dua yang mendapat legitimasi untuk menjaga Quran tersebut. Taurat hanya Nabi Musa, Injil hanya Nabi Isa, umatnya tidak diperintahkan untuk menjaganya. Tapi ketika Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya, bahkan seluruh umat Islam menjaganya. Silakan kalau Anda ingin bukti. Ada orang Islam di Komal ini yang mau membaca Quran, satu tanda baca aja salah, keliru, pasti Bang Suma tahu. Kuping saya nggak cocok dengan bacaan yang keliru. Meskipun saya bukan hafal Quran 30 juz, tapi kuping saya ketika ada orang membaca Quran keliru bacaannya, pasti saya ketahui, oh ini salah bacaannya. Meskipun saya sendiri kadang khilaf membaca, tapi ketika saya mendengarkan,
dan itu salah tanda baca atau salah huruf, saya pasti tahu. Insya Allah. Nah, itulah hebatnya Al-Quran Karim. Berbeda dengan kitab-kitab. Kalau Anda mendengarkan orang Jepang membaca Bible, Anda ngerti nggak dia sedang baca apa? Enggak. Kalau orang Arab, orang Belanda membaca Quran, orang Indonesia mengerti nggak apa yang mereka baca? Misalnya nih, di Indonesia, Qul huwallahu ahad. Orang Belanda membacanya seperti apa? Qul huwallahu ahad. Orang Jepang membacanya seperti apa? Qul huwallahu ahad. Orang Amerika membacanya apa? Qul huwallahu ahad. Sama semuanya. Itu bukti bahwa Al-Quran dijaga. Nah, kalau Bible dibaca oleh orang Jepang, orang Indonesia nggak ngerti apa dibaca ini, apa yang dimaksud ini. Karena yang disuruh jaga itu cuma Nabi Isa alaihissalam, Injil itu. Yang disuruh jaga kemudian itu cuma Nabi Musa alaihissalam, umatnya kagak. Begitu kawan. Oke Bang. Satu lagi Bang, apa masih benar itu kata ada kawan aku kemarin itu ngomong-ngomong kayak gitu, katanya Isa itu masih Nabi Isa lah, Nabi Isa itu masih hidup, katanya diangkat di langit gitu. Iya, betul itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Itu jelas itu. Saya tadi membahas dengan teman kita yang Kristen. Al-Quran ketika dituduhkan kemudian Nabi Isa dibunuh, kata Allah tidak. Melainkan rafa'ahullahu ilai. Allah mengangkat ke hadiratku. Nabi Isa diangkat ke langit. Wa kana Allahu azizan hakima. Iya, gimana? Jadi kan di situ kan waktu Nabi Isa diangkat, waktu disalib dia diangkat gitu kan. Gimana ceritanya orang nggak bisa dia melihat waktu dia diangkat gitu, sementara dia disalib tiba-tiba diganti gitu. Ya, itu pekerjaan Allah. Allah yang mengatur itu semua, bukan kita. Sedangkan ketika kemudian dikatakan Nabi Isa diselamatkan, diangkat ke langit, dan yang digantikan kemudian, ini yang melakukan kemudian hal ini adalah pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan itu yang ada dalam Bible, diangkatnya itu sebelum waktu disalib apa sebelum disalib gitu? Sebelum pengangkatan. Coba Anda lihat di dalam Markus 14 Bang. Karena ini Markus ini kan adalah cerita-cerita yang disusun tuh dari hasil penyelidikan. Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, nomor 51, 52. Ketika ada oknum yang ditangkap dianggap Yesus, ada seorang yang berjalan di belakangnya dengan menggunakan kain lenan. Ketika orang itu ingin ditangkap, orang itu melepaskan kain lenan tersebut, lalu lari, meloloskan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Nah, Yesus. Berarti yang lolos menanggalkan kain lenan Yesus. Itu fakta. Sahabat Hidayah, syukran. Itu real itu Bang. Masuk akal Bang. Ya, harus. Karena Islam itu harus masuk akal. Makasih Bang ya. Ya, sama-sama Bang. Saya sahur dulu ya teman-teman. Silakan dilanjut sebentar. Dinda Fandi, monitor. Dinda Alif. Siap, Kanda siap. Ya, diambil alih dulu Bang Handi. Bertanya abang-abang Ya, silakan saudara. Masih ada Ustadz kita sini. Ya, silakan. Selamat bersahur. Makasih, syukran. Siap, Bang. Silakan. Apakah di dalam Islam ada konteks keselamatan Bang? Pertanyaannya bagus sih untuk orang yang non muslim. Non tidak muslim selamat. Bertanya. Iya, baik, terima kasih. Saya jawab. Guru kami lagi sahur dulu. Ditanya apakah di Islam ada keselamatan? Loh, justru dari namanya sendiri tentang keselamatan. Bagaimana mungkin tidak ada keselamatan sementara namanya sendiri tentang keselamatan? Makanya ketika dikatakan non-muslim di luar Islam, artinya orang itu yang tidak selamat. Yang selamat itu yang orang muslim itu. Begitu.
Tapi begini ya Bang Alif. Tadi gimana? Islam itu namanya selamat. Si Daman mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada konteks keselamatan. Si Daman ngomongnya seperti itu, Bang. Tadi kan saya sempat pertanyakan juga di Bang Daman Al-Mantigi. Ya, Tapi jawabannya jangan tidak pelintir bisa. kata orang. Orangnya nggak ada di sini. Anda Iya. bertanya aja. Iya, yang itu makanya aku bingung ini. Karena di Daman bilang nggak ada. Mana buktinya kalau dia ngomong gitu, mana? Bisa Abang Handi ke roomnya penglima. Malah nyuruh pindah. Saya disuruh buktikan. Kau yang mengklaim, saya pula disuruh pergi. Iya, buktinya seperti apa ya? Banyak kok yang nonton di sana juga tadi. Ya udah, sekarang Anda mau bertanya apa enggak atau mau membandingkan? Tidak, saya bertanya soalnya. Ya udah dijawab, Ustaz Ali. Islam itu selamat, udah dijawab. Berarti Daman itu salah ya, Bang ya? Ya kalau ada orang mengatakan Islam tidak selamat berarti salah. Tidak, jawabannya enggak seperti itu sih. Jawabannya seperti ini, Bang. Di Islam itu enggak ada namanya keselamatan. Justru Islam itu selamat berarti salah jawab dia. Kalau enggak, kutimu yang salah dengar. Enggak kok. Ya mana buktinya? Tapi si Daman itu memang ngarangnya. Yang ngarang itu Paulus, bro. Yang ngarang itu Paulus. Kalau Alif sih Bang Alif sih aku Kau percaya nggak? Kau percaya juga nggak kalau Paulus itu mengutuk Yesus? Kau percaya nggak? Kenapa Bang? Kau percaya nggak kalau Paulus mengutuk Yesus? Enggak Bang. Nggak percaya? Iya. Berarti kau nggak pernah baca tulisannya, suratnya Paulus? Enggak Bang. Ya, saya bacakan ya. Ini namanya nih, ada bukti. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Tuh Paulus yang ngomong. Begitu dong, kalau ngomong harus pakai data. Nah, setuju nggak tuh omongan Paulus? Masih mau ke datang besok? Hah? Nah, bagaimana Bang, tuh? Bang Andi ini jelek-jelek tapi lu Nggak, bagaimana itu kalau begitu? Ya aja Ustaz Alif. Sahur. Ya, baik, terima kasih. Jadi kembali sedikit tentang yang tadi ya. Jelas-jelas di dalam Islam itu ketika tentang Islam itu adalah tentang dari akar kata dari kata salama, tentang keselamatan. Orang muslim artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka dia akan selamat. Makanya Allah berseru di dalam Al-Qur'an, wallahu yad'u ila darissalam, gitu. Allah mengajak manusia ke kampung kedamaian atau keselamatan, yaitu surga. Itu tempat kembalinya, begitu. Jadi seperti itu. Nah, kalaulah demikian, saya tanya sama orang Kristen. Jadi Muslim itu kan orang yang selamat, orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka dia selamat. Mak, mau tanya, Pak, kalau di Kristen ada nggak jaminan keselamatan? Itu doang mau tanyanya. Kagak mungkin seorang Muslim kalau Daman yang asli mengatakan demikian, itu nggak masuk akal. Ini pintarnya lah. Ini pintarnya Ustaz. Oten-oten ini membolak-balik fakta. Jadi kan memenggal kalimat orang atau menarasikan sesuatu tentang contoh-contoh. Daman itu kan polanya begitu. Jadi wajar lah. Jangankan narasi orang lain, orang kitabnya aja salah paham. Aduh, yes. Sebenarnya itu setan itu lama. Iblis itu lama. Yang membuat dia kuat adalah siapa tadi? Orang yang tadi. Oke, Bang Zan NTT, selamat malam. Iya, siap. Selamat malam. Ya, ada yang mau dihempaskan, Bang? Sedikit saya mau kayak apa ya? Ya, tadi Anda mengatakan Bang Zuma mengarang bebas. Apa yang dikarang bebas? Silakan, Bang. Iya, tadi dia bilang nggak ada keselamatan di Kristen ya. Oh, itu di Kristen tuh nggak ada keselamatan, cuma ada di Muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya lihat ketika saya dengar tadi itu banyaknya itu ngarang bebas gitu. Loh, sebentar Pak, saya luruskan dulu. Saya luruskan dulu ya. Tadi kan dikatakan tidak ada keselamatan di dalam Islam. Loh, justru Islam itu tentang keselamatan. Ada di luar Islam sering disebut non-muslim. Non-muslim itu artinya tidak selamat. Iya toh? Kita gini aja Sekarang saya mau tanya. Boleh saya tanya nggak? Data, dengerin dulu. Tunjukkan data di Bible kalau Kristen itu selamat masuk surga. Di mana? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Percaya sebagai Akulah apa? jalan kebenaran dan hidup. Percaya Yesus Sebab dia sebagai jalan apa? kebenaran. Percaya Yesus Dia sebagai adalah apa? Allah yang hidup. Dengerin Allah dulu. yang hidup. Percaya Yesus sebagai apa? Allah yang hidup. Percaya Yesus sebagai apa? Pertanyaan saya, Allah mau hidup nggak? Allah yang hidup. Jawab dulu. Percaya Yesus itu sebagai apa? Yesus sebagai Allah yang hidup, you know. Di mana tertulis Yesus Allah yang hidup? Ya buktinya dia hidup. Dia kembali ke surga. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Hidup atau mati? Yang bangkit itu? ke hari ketiga siapa? Enggak, di tiang salib itu hidup atau mati? Gini bang, kalau mau bicara sama saya jangan pakai emosional. Di Tapi tiang kita, salib, di tiang salib itu hidup atau mati? Jawab dulu, baru Anda saya lepas. Ini kalau udah subuh begini harus keras nih. Di tiang salib itu dia hidup atau mati? Jawab dulu. Atau pertanyaannya saya ulang. Di tiang salib itu dia selamat atau tidak selamat? Jawab. Yesus di tiang salib itu selamat dari pembunuhan atau tidak selamat? Jawab. Macet. 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 Lanjut Ustaz Alip, mau sahur ah. Ya, ya, jadi gini loh teman-teman Kristen, yo pakai data lah, jangan ngarang ya. Kita di jam-jam sahur ini. itu artinya nabi palsu. Wah, Yesus nabi palsu. Waduh. Setelah Yesus itu nabi palsu. Nah, nabi palsu ciri-cirinya apa? Karena Yesus itu nabi palsu tuh yang istrinya banyak. Oh, berarti mati Salomo, dikena racun. Raja Daud itu nabi palsu. Setelah Yesus itu tidak ada nabi lagi. Kalaupun ada itu nabi palsu. Nggak pernah baca kitab. Nggak Berarti pernah Paulus baca nabi kitab. palsu berarti ini. Nggak pernah. Paulus nabi. Paulus itu Dengar ya. nabi. Dengar ya. Dengar dulu. Ada kisah para rasul. Dengar dulu. Kisah para rasul 3 Dengar dulu. ayat berapa itu coba dibaca itu. 13 kayaknya. 13 nomor Coba 1 dibaca itu. tuh. Itu KPR 13 nomor 1, di situ ada beberapa nabi. Di situ salah satunya adalah Paulus. Nabi Ya udah, palsu. nabi palsu. Parah ini, parah ini. Parah. Masa Paulus dituduh nabi palsu setelah Yesus nggak ada nabi lagi? Kalau ada nabi palsu lah, Paulus nabi di situ. Gimana sih? Wih, macet. Parah ini. Parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah sehat. Ini Gimana Bang bro? NTT. Paulus nabi palsu bro? Katamu setelah Yesus nggak ada nabi lagi, kalau ada nabi palsu. Lah Paulus nabi di situ, gimana? Kamu dengar saya. Loh, itu baca dulu itu. Setelah Yesus tuh baca dulu tuh ayatnya tuh, biar nggak ngaco ngomongnya. coba saya DM kamu ya bang, biar kau paham Apa otakmu itu. Nggak ada DM. Apa DM? Saya bilang sama kamu ya, belajar itu jangan hanya menghafal. Orang lagi diskusi kok ngajak DM-an ini Gimana? Open cam aja sini, open cam sama saya. Apa sih Ayo, open cam. DM? Entah ini. Lo kalau Masa masih jadi cewekmu kau DM? Bro, memang lo orang- kalau masih jadi calo, lo masih jadi Dengar calo dulu. aja.
Belum berilmu, jangan lihat dulu kalau belum berilmu. Kalau cuma mau menghujat ya nggak usah lah. Ketahuan kalau Salah kamar nih, dia salah kamar nih. Paulus itu nabi, bro. Justru Paulus ini mengaku ketemu Yesus di Damsik. Berarti dia nabi palsu dong. Macet. Makanya sering-sering baca Bible. Baru congormu lebar. Sebelum congormu kau buka lebar, sering-sering baca Bible. Karena setiap kau menista, setiap kau menghujat, yang kau hujat itu isi ini Bible. akibat dari kamu Setiap kamu menista, menghujat, kau hujat isi Bible tahu itu. menghafal tapi tidak tahu artinya. Inilah ajaran sesat. Emang kau tahu artinya Yunani? Kau bisa ngertiin bahasa Yunani? Udahlah bro, mending kamu mandi, terus bekerja besok supaya kau bermanfaat. Di sini kau nggak bermanfaat, memalukan. Nih, ini saya bacakan ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Berarti kalau setelah Yesus adalah nabi palsu, Paulus nabi palsu. Terima kasih bro, Anda sudah keceplosan mengatakan Paulus nabi palsu. Kayak tadi kan, yang tidak kelihatan itu iblis. Berarti Tuhannya Yesus iblis. Nah kalau melihat Tuhan, melihat Yesus, berarti Yesus iblis. Melihat Yesus berarti melihat iblis kan. Parah, oten. Mampus tadi Bang Adi, saya bikin Bang Adi. Aduh. Parah. Lebih bertanya, jangan berpendapat, apalagi pendapatmu menghujat. Nabi katanya yang banyak istri, nabi palsu. Daud. Padahal kalau nggak ada, kalau Daud nggak banyak istri, kamu nggak punya Tuhan loh. Betul. Kenapa sih? Nabi itu banyak istri karena sah. Kenapa kau yang protes? Kenapa dia protes? Karena di ajaran Oten itu orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Matius 19 nomor 6. Tapi dijawab oleh nomor 9, boleh bercerai kecuali karena zina. Nah itu. Dan orang yang sudah bercerai karena zina terus kawin lagi, berzina selamanya. Tapi saya lihat mereka memang mengaku satu istri, tapi di luar sana jebolannya banyak. Tidak ada solusi. Jadi solusinya itu biar bisa cerai harus berzina ya Bang Andi ya. Yang Matius 19 nomor 9. Pantes sih, siapa namanya? Gisel zina dulu biar bisa cerai. Kan gitu tuh. Solusinya gitu. Karena kalau dia cerai tanpa adanya perbuatan zina dianggap berzina nanti kalau nikah lagi. Tapi kalau bercerai karena zina, dia nikah lagi nggak berzina Bang Andi. Berzina selamanya. Berzina selamanya. Keren. Ya izin Pak Dek, saya sapa dulu. Suhendra Kristen atau Muslim Bang? Suhendra, Bang Suhendra. Oke, cepat ya kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Silakan teman-teman Kristen ya yang naik ya. Izin kalau kawan-kawan Muslim langsung turunin aja ya, karena ini sudah hampir jam 4 di sini di tempat saya. Biar cepat kita teman-teman. Nanti kalau mau silaturahmi dengan guru-guru kita termasuk Ustadz Ali, Bang Sugi, Bang Handi, Gurunda Zuma, itu nanti kalau sudah lebaran kita. Nah gitu kan. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan. Ini Lubis, ini Risuli Lubis bukan ini? Ini balas dong. DM-nya gimana cara buka DM, orang lagi dipakai live nih, goblok juga nih. Gimana sih buka DM? Ya Bang Lubis. Kayak gak ngerti main TikTok aja. Bang Dewata Kristen atau Muslim Bang?
Bang Dewata. Ya. Kristen. Silakan Bang. Ada yang mau dibengkokkan? Silakan dibengkokkan, nanti kami yang luruskan Bang. Silakan. Tunggu. Ambil handset dulu ya. Iya Bang Dewata, silakan Bang. Ya, mau nanya tadi kan sempat ngobrolin tentang ajaran keselamatan gitu ya. Nah, terus mau nanya, Nabi Muhammad itu sudah pasti selamat atau gimana? Sudah pastilah Bang. Nabi Muhammad menjamin umatnya kok, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akan meninggal dunia ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Loh, itu jaminan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu orang Islam itu mewarisi surga, Bang. Pasti selamat dong. Enggak, maksudnya Nabi Muhammad sudah pasti selamat atau sudah. Di mana? Lah. Coba dia di surga atau masih dikubur gitu maksud saya. Nah, di Islam itu surga neraka itu nanti setelah hari penghakiman, Bang. Di Islam itu nggak ada surga, sekarang kosong, belum ada isinya. Makanya di kitab Anda pun Yesus belum di surga, masih di langit itu. Makanya kalau kita lihat bahasa Yunaninya, Yesus itu di Uranon, bukan di paradiso, bukan. Cek bahasa Yunaninya itu Uranon atau paradiso. Loh, enggak, maksud saya Nabi Muhammad itu dia sudah selamat atau di mana gitu? Nabi Muhammad ya selamat. Gimana sih? Cuma di Islam itu sebelum surga itu ada namanya alam akhir apa namanya? Barzakh, ya, tempat penantian. Terus kemudian nanti ada hari kebangkitan. Ya, yang kita sebut Yaumul Ba'ts. Setelah hari kebangkitan ada Yaumil Hisab, di mana di situ orang akan ditimbang amal baiknya atau hari penghakiman. Nah, setelah hari penghakiman baru orang itu nanti ditentukan ke surga dan ke neraka. Makanya di dalam surah Maryam ayat 71, 72, itulah nanti prosesnya orang itu ke surga ke neraka. Orang akan melintasi Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Orang-orang kafir seperti Anda jatuh ke neraka. Orang-orang Islam lanjut ke surga, gitu Bang. Makanya di ayat 72 dikatakan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang kafir, orang dolim masuk neraka dalam keadaan berlutut. Begitu Bang. Loh, enggak, ini kan kalau ngomong keselamatan kan harus ada buktinya dulu kan gitu. Lah emang kamu bisa buktikan Yesus selamat? Kan di Al-Qur'an juga dimuat di sana kan. Saya sih bukan ahli Al-Qur'an, bahwa Isa datang kan. Maksudnya? Percaya enggak nanti Isa akan datang gitu? Oh iya, Nabi Isa datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Ya, betul itu. Karena di dalam hadis dikatakan, sungguh Isa putra Maryam akan datang kembali sebagai hakim yang adil, ya. Terus dia mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal dan menghapus pajak. Ya. Kenapa di situ dikatakan mematahkan salib? Bukan berarti salib itu dipatahkan satu-satu, tidak. Maksudnya dasar keimanan Kristen itu adalah pada penyalipan itu. Karena kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16, 17, 18, kalau Yesus tidak disalib, tidak ada penebusan dosa. Sia-sia ajaranku. Makanya di situ Nabi Muhammad menyimbolkan salib. Kalau salib dipatahkan artinya tidak ada penyalipan, maka Kristen bubar. Nah, itu juga yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 22-23, Yesus akan mengusir orang-orang Kristen.
Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Menurut Anda yang diusir siapa itu, Bang? Yang bukan Kristen. Tuh, yang menyebut Yesus Tuhan siapa? Orang Kristen. Yang mengusir setan nama Yesus? Yang mengusir setan Atas nama Yesus? orang percaya Yesus. Orang percaya Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenalmu. Nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang tidak sungguh-sungguh Kristen itu. Enggak sungguh-sungguh Kristen apanya? Orang dia bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Bukankah tanda-tanda orang percaya di dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18 itu mampu mengusir setan? Mampu bermujizat. Kenapa Anda katakan itu bukan orang yang sungguh-sungguh percaya? Padahal di situ di dalam Matius 7:22-23 mereka mampu mengusir setan, mampu bermujizat atas nama Yesus. Iya. Ya. Orang Kristen yang diusir, bukan orang Islam. Makanya tadi saya katakan Yesus datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Dari pertanyaan awal aja, Nabi Muhammad pasti masuk surga atau kemana? Itu aja. Pasti masuk surga. Sekarang. Ya ampun. Tadi sebelum Anda naik, Bang, harusnya beli cotton bud sekilo, dikorei telingamu. Sudah saya jawab tadi. Di Islam itu sekarang belum ada. Nabi Muhammad sekarang sudah pasti masuk surga atau belum? Kenapa sekarang Nabi Muhammad belum di surga, masih di alam barzah, di alam penantian. Surga itu nanti, Bang. Ya, bahkan Yesus sampai sekarang belum di surga. Kenapa Anda bisa percaya nanti umat Muslim masuk surga? Nabi Muhammad karena ada janjinya, ada janjinya. Oh, cuma dijanjikan. Nah, sekarang kamu percaya masuk surga. Buktinya apa? Yesus di surga. Mana dalilnya? Di Al-Quran juga ada kok. Yesus nggak ada. Yesus di surga nggak ada. Mana dalilnya? Al-Quran juga ngajarin kan? Nggak ada di Al-Quran, nggak mengatakan Yesus di surga, nggak ada. Mana ayat apa? Bro, kamu ditanya mana dalilnya Kristen pasti masuk surga? Dalilnya mana? ada. Itu. Kristen masuk surga, coba. Dalilnya Kristen masuk surga mana? Mana? Kalau di Islam jelas. Orang-orang Islam mewarisi surga. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang di mana disebut Kristen masuk surga? Ayo. Bahkan saya yakin Anda nggak tahu syarat masuk surga menurut Yesus. Anda nggak tahu. Apa syarat masuk surga menurut Yesus, coba? Tahu nggak? Wih. Ya, ke-mute tadi. Apa syarat menurut Yesus masuk surga? Saya Apa nanya syaratnya? Nabi Muhammad. Udah dijawab, Bang. Udah saya jawab. Surga itu terisi nanti. Bahkan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk surga. Ya, sebelum Nabi Muhammad masuk surga, semua umat manusia mulai dari Adam diharamkan masuk surga. Berarti Nabi Muhammad belum masuk surga. Belum, sekarang belum. Sekarang gini aja, tunjukkan kalau Yesus itu di surga. Datanya mana? Nah, nggak bisa dia, Bang Andi. Mana datanya? Ayo. Kan ini masih dalam. Lu kalau nggak jawab saya turunkan ya. Lu kalau nggak jawab, kalau banyak ngeli saya turunkan. Mana datanya Yesus di surga? Biar saya lebih yakin. Saya kan nggak perlu. Saya nggak perlu. Mampus lu. Ditanya mana buktinya Yesus masuk surga kok nggak jawab. Mana? Nggak ada. Bahkan seluruh orang Kristen tidak tahu syarat masuk surga. Menurut Yesus. Ayo sini. Tunjuk sini. Syarat masuk surga menurut Yesus apa? Saya jawab jelas. Dalilnya jelas. Ya, surah Al-Mu'minun. Masih juga nanya. Kau ditanya satu aja nggak jawab. Mana buktinya Yesus masuk surga? Nggak bisa.
Ten. Itulah kalau Anda itu beragama hanya ikut-ikutan. Nggak belajar kau. Nggak belajar kau. Kata surga aja nggak ada di Bible kok. Mana ada surga di situ? Makanya sebelum naik kau beli cotton bud sekilo. Kau korei telingamu supaya ketika ada orang jawab kau tak dengar. Tapi ya wajar dong, Kristen itu manusia-manusia tak berotak. Ketika sudah kita jawab nggak masuk, nggak nyantel Bang Andi, karena nggak punya otak mereka. Kalau mereka punya otak, nyantel apa yang kita sampaikan, nggak nanya lagi gitu. Makanya ada seorang pakar perjanjian baru, Robert Fang. Mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Ini orang Kristen sendiri yang ngomong. Robert Fang tuh. Mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Makanya yang naik itu lihatlah, koplak semua. Gak ada yang lurus. Pasti otaknya koplak. Kemarin saya lihat debatnya Ustadz Talib di terakhir lah closing statement. Pendetanya nipu Bang Andi. Melakukan penipuan itu terakhir itu. Ketika dia mengutip jika kamu sungguh Mbak Mikana mau memahami ya bagus. Kalau enggak kita kan hanya menyampaikan ya teman-teman ya. Itu saya saya tidak menaik itu karena saya pas tidak ingin akun saya yang baru saja nyala, baru aktif itu nanti di banned. Saya maunya kalau jalan-jalan itu pakai akun kecil yang kalau di banned kita nggak terlalu rugi gitu. Sebab sudah ada yang kena banned permanen. Tentu saya harus berhitung. Tapi kalau teman muslim yang di sana itu terlalu kewalahan, sangat kewalahan, tentu saya harus bantu. Betul nggak Bang P? Ya betul Bunda, betul leres. Iya. Nah, ini mungkin maksud Bang P nggak gitu Bang Demian. Jangan salah paham. Mohon izin Bunda, mohon izin sebentar Bunda. Ini penontonnya langsung naik, takutnya tentara Romawi. Sobat-sobat Ikhwan Bila bantu tab ya. Oh iya, teman-teman, ini ada sobat Ikhwan Bila bantu ada yang nggak wajar ini. Iya ini takutnya tentara Romawi ini. Iya tab-tabnya teman-teman. Iya. Ya lanjut Bunda. Ya siap. Kembali kepada Bible ini ya teman-teman ya. Saya ingat waktu itu tadi ya Bang Demian ini lalu bilang kamu kan sekarang JO. Dia bilangnya begitu. Lalu mereka berguyon-guyon. Lalu Bang Demian ini turun. Bang Demian menunjukkan bahwa ketika beliau berdebat dengan orang Tritunggal, lalu Tritunggalnya kewalahan. Debat dengan Bang Demian yang ini gitu. Syukurlah Bang Demian. Kalau saya mencoba untuk menghormati. Kalau memang abang muslim, alhamdulillah abang. Saya kemarin kirim pesan ucapan selamat gitu abang. Ya kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah itu, in the beginning was that word. Pada mulanya kala itu adalah kata tersebut. And that word dan kata tersebut was kala itu with God. Ingat bahasa Inggris God. Kalau Hollywood God. Aslinya God. Kenapa? Orang Inggris nggak mau menyamakan. Kalau dibilang God itu kan bentuk past tense dari to get. To get. Past tense-nya menjadi God. Orang Inggris memuliakan Tuhannya.
Jadi mereka nggak mau menyebut God. Sebab menurut mereka bentuk past tense dari to get adalah God. Orang Amerika karena sudah keluar dari Inggris justru nggak mau sama. Maka dia menyebut God. Menjadi God. O jadi A. Baik. Kalau di sini God-nya huruf kecil. God. Kita ini kan pengaruh Hollywood nih, kita bilang God. Ya enggak, God. Yang betul. Tiba-tiba sini huruf besar. Besar. Ya mudah-mudahan kita bersyukur ya Bang Demian ini sebagai anak muda yang cerdas. Alhamdulillah. Sama dengan Oma Bang Demian. Oma Sumangkut. Nah, God-nya huruf besar. Kalau sebelum Gospel Yohanes adalah Gospel Lukas. Lukas tentu sudah berada dalam zaman kecerahan. Dia tahu Tuhan. Jadi memakai God. Untuk Yahweh atau Elohim diartikan dengan God dalam bahasa Inggris. Tapi khusus Yohanes 1:1 ini adalah himne Platonis. Artinya himne yang terwarnai oleh falsafah Plato yang sebenarnya adalah filsafat dari Sokrates, ajaran Sokrates yang diabadikan oleh Plato. Karena Plato ini murid Sokrates yang sangat rajin mencatat. Lebih tepatnya, ini adalah filsafat orang Yunani. Buku yang di bawah ini tahun 1700. Itu jilid 2. Kenapa saya ambil dari semuanya ada 6 jilid. Jadi orang mengatakan saya adalah kolektor buku-buku keagamaan. Buku-buku tua keagamaan yang dianggap mereka orang kedua setelah Profesor Menachem Ali. Ya saya berteman baik dengan beliau. Hanya saja tentu beliau orang pintar, orang yang ahli filologi pertama di Indonesia. Saya mempunyai perbedaan dengan beliau. Beliau menyebut Bible itu dengan Injil. Oke, kita berpisah. Itu aja. Kalau saya tidak mau bukan Injil kok. Bagaimanapun bukan Injil. Saya tidak akan mengotori akidah saya. Ya, karena saya berada di negara, tinggal di negara barat. Saya tahu bagaimana orang-orang Indonesia ketemu orang Yahudi, ketemu orang macam-macam. Sehingga saya berkeputusan, Bible itu bukan Injil. Dan saya tidak akan mengatakan Injil. Tapi di video, Profesor Menachem Ali sampai hari ini masih bilang Injil, nggak bisa saya ikut, nggak bisa. Padahal udah punya rencana mau bikin siaran bareng di sini. Apa boleh? Saya nggak mau. Karena nggak mau berantem depan publik. Itu loh. Jadi kalau sekali kita memeluk suatu akidah, maka kita akan hidup bersama akidah itu. We will live with that. Ini yang saya bilang, Odyssey of Homer. Ini adalah Odyssey dari Homer. Odyssey adalah orang yang mempunyai paham falsafah. Kalau melihat ini, orang-orang yang mempunyai koleksi buku Bible tua udah tahu ini. Oh, ini tahu sih ya. Tahu. Ini teman-teman. Odyssey of Homer. Adapun yang Plato ini tua banget teman-teman. Kalau yang bawah ini 1700. Nah ini. Coba teman-teman. Sampai bulukan kayak gini. Oh my god. Sampai bulukan kertasnya. Tapi syukurlah kualitas kertas bagus. Ada yang teman bilang digunting bun. Ah enggak lah. Takut saya. Ini sebabnya kalau di museum harus pakai sarung tangan. Untungnya tulisannya jauh ke dalam. Jadi nggak mempengaruhi tulisannya. Plato ini dulu termasuk yang dikucilkan walaupun muridnya banyak. Kenapa dikucilkan oleh pemerintah Yunani? Ya karena dia berpaham Tuhan itu dua. Sedangkan Yunani nggak mau, Tuhannya banyak. Menurut dia satu yaitu namanya Tuhan Zina. Menurut buku ya Zina. Yang kedua dia. Delta, iota, alpha. Delta, cip, iota, alpha. Cek. Nggak mau. Dia terkenalkan setelah kematiannya.
Karena dia tidak mau. Tuhan saya cuma 2. Nggak banyak-banyak. Ini bohong kalau ada orang kekristenan mengatakan ajaran Plato itu Tuhannya banyak. Maaf, saya ada bukunya. Ya Anda silahkan. Kalau mau bilang lain ya saya berlepas diri dari pendapat yang sedemikian. Jadi, karena ini diambil dari sebelum Masehi, berarti nggak kenal Tuhan. Maka mereka menyebut dewa itulah Tuhan. Saya terjemahkan dengan kapasitas berdasarkan antropologi budaya kala itu. Kala itu ya, bukan kala Yohanes. Kala ini, kala kalimat ini. Dari Odyssey of Homer, sebelum Masehi. In the beginning, pada mulanya, was that word, adalah kata tersebut. And that word, dan kata tersebut, was, kala itu, with, bersama dengan God kecil, bersama dengan dewa, and God, dan dewa, was, kala itu, that word, adalah kata tersebut. Selamat datang di kebenaran. Ya, ini teman-teman. Jadi ternyata ini dewa, Bang P. Gimana Bang P? Ternyata ini dewa. Iya. Kepripen. Bang analogi gimana tuh Bang analogi? Beda, ini godnya kecil. Iya benar. Ini godnya besar. Nih loh, God. Ini God. Beda. Ini bunder besar, karena huruf besar, God. Ini betali ke bawah, ekor ke bawah. Kan beda yang Bang P ya. Nampak banget. Nah gimana tuh Abang Misbah? Iya, betul. Bang Singa Allah, monggo Bang. Nah itu ternyata teman-teman, bahwa dalam Bible tahun 1500-an, Yohanes 13:13 itu adalah master dan tuan, suhu dan tuan. Dan tidak besar, nggak Yahweh. Kalau besar semua itu untuk penerjemahan Yahweh atau Elohim. Itu teman-teman. Jadi kalau Lord D cuman begini, ya enggak besar. Gitu. Monggo, silakan. Demikian barangkali abang-abang. Nanti. Berarti selama ini mereka itu ini apa? Nyembahnya ini ya dewa ya Bunda ya, yang disembah itu ya. Ya, karena ya kalau itu resiko karena mereka mengambil dari himne Platonis. Kan gitu. Iya. Saya yakin suatu saat para ahli akan terus bekerja. Kalau sekarang ini gegernya itu kan masih disebabkan kegegerannya Dead Sea Scroll ya. Naskah Laut Mati. Karena 800 gulungan. Itu orang masih terus membicarakannya. Saya yakin nanti akan ketemu lagi. Banyak bukti arkeologis yang bertentangan dengan Bible yang sekarang. Saya yakin itu, insya Allah. Himne Platonis itu sebenarnya kan nggak seperti yang di Yohanes 1 itu kan Bunda. Ada satu yang dirubah kan, yang itu frasanya Iya, itu. kalau dalam penerjemahan dari John Wycliffe itu dikatakan from God, dari Tuhan. Iya. Nah gitu. Jadi begitulah teman-teman. From God, dari Tuhan. Bagaimana teman-teman, sudah cukup bukti bahwa Tuhan dalam kekristenan untuk di Indonesia memang berbeda dan sangat spektakuler, sangat eksklusif. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata. Jadi kalau nggak biasa memang geli teman-teman, menggelikan, ya kan? Nah, demikianlah firman Tuhan. Enggak saya tuh.
Ini keren loh Bang P. Gak ada yang sama. Ini adalah satu-satunya Tuhan di dunia yang sangat singkat, padat dan jelas. Hanya 3 huruf karena memakai Trinitas, saudara-saudara terkasih terpilih. Tuhan Hua, Trinitas yang jelas banget Bang Pip. Abang Arjun sudah kayak orang Batak saya ini. Sebenarnya itu kan Bunda ya, Paulus itu kan sebenarnya kan nggak menganggap Yesus itu kan Tuhan atau Theos kan ya. Semuanya itu ini teman-teman muslim suka semuanya itu memakai kurios kan. Iya, kurios. Muslim suka menuduh-nuduh ngejek-ngejek. Kamu ikut Paulus enggak? Nah, sebenarnya yang menuhankan itu pertama siapa itu, Bunda? Iya. Ini Bang Taufik, saya bukan API ya. Jangan sembarangan ya. Baik-baik ya Ananda ya. Kita saling hormat ya. Saya membacakan bahwa sudah ada bukti ternyata teman-teman Kristen di Indonesia sudah mempunyai Tuhan tersendiri. Dulu namanya Tuhan Hua. Dulu ketika masih ada naskah Ka'bah ya Abang Taufik, Ka'bah. Tapi mereka berhasil menghapusnya. Tentu kita berharap dengan pembuktian ini, naskah tua yang tergabung dalam Bible Hub ini masuk ke dalam website internasional. Jadi dari Melayu lama. Maka kita membantu agar suasana lebih damai. Silahkan teman-teman kekristenan tidak usah mengambil dari Al-Quran, gak usah pakai Allah, Nabi, Rasul. Sudah ada dalam dokumen lama yang dimasukkan. Ini kebanggaan bagi teman Kristiani karena dimasukkan menjadi bagian dari situs internasional biblehub.com bahwa Tuhan kekristenan itu namanya Tuhan Hua. Nah ini jadi kita membantu agar supaya ke depan itu nggak ada lagi ketajaman yang ini menyakitkan umat Islam Bang Taufik, sangat menyakitkan. Apalagi ketika teman-teman kekristenan mencetak Quran Bang Taufik. Saya dengan Bang Taufik ini sempat hormat teman-teman. Saya tetap mau datang ke komalnya. Karena bagi saya dia adalah muslim. Nah, yang penting bukan muslim Bunda. Pernyataannya udah bukan muslim. Bang. Soal membeli teman itu mungkin itu kekilafannya. Dia membeli teman lain. Sekarang bukan Taufik namanya Bunda. Namanya bukan Taufik Bunda. Namanya bukan Taufik sekarang. Namanya itu Taufilus. Oh iya? Saya nggak tahu itu. Iya. Lanjut. Oh, ya entahlah ya. Tapi jelas lagi dia sebentar lagi dibaptis itu. Oh, kata Bang Deon Tuhan lo gila. Jangan-jangan udah dibaptis dia. Jangan-jangan udah. Nah, kalau sudah tentu kita akan berseberangan. Sebagai seorang ustazah, saya hanya melihat yang nyata. Dia adalah orang muslim yang salah teman. Itu aja. Seperti dulu saya tetap mendukung Ibu Yuni ketika ribut dengan Bang Yuna, dalam artian saya tidak memutuskan persahabatan dengan Bu Yuni karena dia masih salat, masih mengaji. Cuman kebetulan keliru teman. Dan sekarang Ibu Yuni sudah bantu datang ke Komal Pak Dan Cemumek, membela teman-teman muslim ya. Ya alhamdulillah kesadaran itu dapat pelan-pelan. Kita doakan saja Bang Tuan Logika ini, Bang Taufik bisa dapat berteman. Bang, dan kepada muslim janganlah kita terlalu menyudutkan dia. Bagaimanapun dia muslim tapi sedang keliru sedikit gitu. Ayo kita, tentu hati kita sakit dengan apa yang dilakukan. Mumpung Ramadan, mari kita memaafkan. Kalau saya begitu, karena saya ustazah sejak dari dunia nyata. Jadi saya tidak bisa seperti teman-teman. Himbauan saya ya kita jalan damai saja. Apa yang dia lakukan, sedangkan Umar bin Khattab yang membunuh anaknya sendiri hidup-hidup, itu kalau bertaubat diterima oleh Allah ya. Apalagi kalau cuma Abang Taufik, ya betul. Ya, tapi kalau dia sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jangan tiara. Kalau dia sudah benar-benar keluar, ya saya tentu akan mengambil langkah yang berbeda. Ya sebagai ustadz tua, ya saya ustazah tua yang saya langkah saya begitu Bang Saiful Anwar.
Saya tidak Sama, membela, Bunda. cuman saya tidak membela, tetapi tidak mau memutuskan hubungan silaturahim. Logika saya nggak naikin ya logika ya. Mohon maaf. Di sini kan adem, jadi saya nggak mau ada Betul. Kita ini ributan. lagi aman damai. Ini saya mencari ya kalau ada kacau itu biasa ya ponakan Tuan Logika biasa. Namanya organisasi, apalagi ini cuma organisasi berdasarkan TikTok ya. Tentu maklum. Wong kekristenan aja kacau. Sudah didukung penjajah Romawi aja kacau, apalagi cuma API. Ya toh, pasukannya Romawi sebesar itu ya kan. Ya kita maklumi sajalah. Cari jalan damai aja ya Tuan Logika ya. Kalau pesan saya sebagai Eyang Putri, mari kita cari jalan damai. Tenangkan. Kalau ada yang kacau, kita bantulah supaya nggak kacau. Itu aja. Jangan tambah runyam. Toh kita hidup sebentar. Mari hidup yang sebentar ini kita ukir dengan yang baik-baik saja. Gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini menuduh orang sesat dia sendiri nggak tahu kenapa. Iya baik, jangan. Nah ini kayak logika kayak gini dia menuduh orang nggak sesat apa-apa, dia sendiri jangan. gimana? Nah, kalau dia tidak membuka permusuhan, janganlah kita menawarkan permusuhan. Dia adalah tetap muslim, cuman keliru berteman. Karena itu kita harus maulah jadi temannya. Saya tepat temannya Bang Tuan Logika. Tentu dalam rangka yuk kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Kayaknya udah nggak butuh ini logika lah. Usukan aja. Ya nggak apa-apa, aduh dibisukan ya, nggak apa-apa suruh dia capek dia ini tapping. Demikian dulu ya Bang Taufik ya, gitu Bang ya. Mas Taufik ini saran Bunda kita perbanyak berzikir, merenung aja. Bagaimanapun kalaupun API itu mempunyai katakanlah ada kisruh, itu biasa. Lawang kekristenan aja yang besar aja kisruh. Apalagi API yang bukan organisasi dunia nyata, cuma organisasi dari aplikasi TikTok. Wajar kalau ada kisruh sedikit, wajar sekali. Nggak, maksudnya gini Bunda, dia aja yang kisur sama api gitu. Apinya sih nggak ada itu. Iya, API-nya biasa-biasa saja. Saya kan Biasa termasuk saja, Pak. salah satu penasehat ya. Orang tua, orang dituakan di API. Bukan saya anggota aktif, tapi kan saya memberikan nasihat kepada teman-teman di API. Dan saya tidak seperti dulu dengan Bu Yuni, saya tidak memutuskan silaturahmi. Teman-teman mengajak Bu Yuni, jangan. Bagaimanapun dia muslim. Tengok, ketika dia kesusahan, apa kita muslim membantu? Nyatanya kan tidak. Ya wajar, oten masuk. Teman-teman kita ini kan banyak ragam. Ada yang kesusahan, ayolah kita bantu. Jika tidak, kesusahan teman kita itu dimanfaatkan oleh oten. Nah ini, selagi seseorang tidak mensyirikkan Allah, lalu dia keseleo, tergelincir, wajar. Ayolah. Ini Bunda boleh nanya Bunda. Siap. Maksudnya itu kan menceritakan Allah kan. Tapi si Taufik ini siang malam itu menyanyi lagu-lagu rohani gimana itu Bunda? Saya sarankan sebaiknya dihentikan. Kalau memang muslim, ngapain lagu rohani? Nah, dengan alasan toleransi katanya itu Bunda. Tidak pernah Rasulullah melakukan demikian ya kepada Bang Taufik. Rasulullah SAW nggak pernah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, qala Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ia mengikuti tata cara bersembahyang, terutama peribadatan, tata cara suatu kaum, terutama peribadatan. Nah, lagu-lagu rohani orang-orang itu kan untuk beribadat. Wujudnya ibadat mereka adalah melagu-lagu. Jadi kalau kita menyanyikannya berarti kita beribadat kayak mereka. Nah, ini jangan sampai.
Jangan sampai. Kenapa tidak menyanyikan lagu-lagu nasyid Maher Zain? Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah, you find a way. Kan gitu contohnya. Atau menyanyikan rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berapa jarak darimu ya Rasul, serasa kau di sini. Contohnya ya kan gitu ya, kepada Bang Taufik. Ustazah menyarankan ini bulan Ramadan tidak pantas, sangat tidak elok untuk seorang muslim menyanyikan lagu-lagu rohani. Alasan toleransi. Lagunya Opek ini loh Bunda. Ini nih. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Nah itu Tiap malam live. Tiap malam live menjelekkan orang, cuma fitnah orang, gimana itu ceritanya? Kamu sudah kafir. Kita doakan mudah-mudahan dia diberi petunjuk oleh Allah lebih lagi ya teman-teman ya. Amin. Oke. Amin. Silakan ya kepada ponakan Taufik. Ya enggak bantu itu. Saya bahasa kampung sekarang. Di kampungnya dia. Enggak boleh contoh itu dulu saya. Nak nawu wang awak tu. Wang awak dalam bulan Ramadan atau sama itu pula lagu nanti bon. Ndak boleh sama itu dah. Balik je lah. Kau buat apa je? Anak duraku Bunda.